balik kak. Oh di sini aku nyoba kebalik kak. Ayo dibalik kak. Ini juga lumayan ramai nih. Rame banget. Rame banget. Oh. Oh itu. Selamat siang pemirsa Tribuners. Saat ini saya sedang berada di kantor pemerintah Kota Depok yang ada di Jalan Raya Margonda. Yang mana beberapa saat lalu terjadi gempa berkekuatan cukup besar. Belum ada informasi dari mana titik gempa tersebut berasal, namun gempa tersebut menyebabkan para pegawai di kantor pemerintahan Kota Depok ini dilanda kepanikan dan berhamburan keluar dari dalam ruangan. Berikut suasananya. Dengan pembayaran. Amel langsung.
Bang Aprai. Wawancara Bang Aprai kan ya? Boleh. Kacung Bang Aprai. Halo Bang Aprai. Sorry kok. Pas Bang, bener bang tadi ada gimana bang pas kerasa gempanya itu seperti apa bang? Wah, goyang-goyang agak puyeng. Ini kaki sampai masih gemeteran lemes. Abang waktu itu posisi di lantai berapa? Lantai 7. Itu paniknya kayak gimana bang? Turun lewat tangga langsung atau nungguin lift itu? Wawancara yuk. Wawancara. Intensitas 2 sampai 3 mmi. Iya yang lari dari lantai Dirasakan soalnya nyata dalam rumah, terasa seakan-akan truk berlalu. Hingga saat ini sudah ada laporan kerusakan bangunan seperti rumah dan toko. Juga telah tercatat terjadi longsor di wilayah Cianjur akibat dari gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Hingga sekarang, titik gempanya udah tahu belum Win? BMKG menunjukkan adanya 25. Baik Tribuners, bisa saya jelaskan kembali bahwa beginilah kondisi terkini di depan halaman Balai Kota DKI Jakarta, di mana banyak ASN yang keluar lantaran alarm telah berbunyi karena beberapa saat lalu telah terjadi gempa. Di mana saya sendiri yang memang sedang berada di pelataran Balai Kota DKI Jakarta turut merasakan getaran gempa, di mana lantai yang saya duduki sempat bergoyang atau terasa bergoyang. Ada mau? Gak apa-apa, terasa seperti bergoyang beberapa kali. Kemudian kami pun semua langsung teriak gempa seperti itu. Kemudian tak lama setelah teriakan itu alarm berbunyi karena ada gempa susulan kembali. Arti akibat getaran gempa yang telah terjadi pagi, dan pastikan kerusakan atau retakan tidak terjadi. Tidak membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda Kirim ke nomor ini. kembali ke dalam Kirim ke rumah. nomor ini. Nomor mana Bu? Pastikan pula selalu memonitor Saya pernah WA pakai nomor ini, informasi deh. resmi dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi. Cara yang diwawancara dari lantai paling atas lah, dia pasti jalan. Info BMKG melalui website www.bmkg.go.id atau Dia keluar belakangan website pasti dari lantai paling atas. bmkg.go.id. Dapat juga melalui Telegram channel Inatius _BMKG atau melalui mobile apps Info BMKG ataupun WRS BMKG. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan barangkali Pak. Oke, terima kasih kepada Ibu Kepala BMKG, Ibu Nikolita Karnawati. Mungkin untuk dalam hal ini juga hadir Pak Deputi Bidang Geofisika Pak Suko Prayitno. Mungkin kami persilakan kepada Bapak untuk menyampaikan Winda nggak ada lagi nomor. terkait pasca terjadinya gempa bumi yang terjadi di siang hari ini tadi. Ibu News. Yang apa yang dilakukan di
Adapun beberapa komentar yang telah masuk di akun Tribun Jakarta, di mana beberapa dari warganet yang ada di wilayah, salah satunya dari Kameh Aja yang tinggal di Depok, dia mengatakan bahwa juga merasakan gempa seperti kami yang berada di kantor PJ Gubernur DKI Jakarta. Ini sesuatu yang biasa terjadi setiap terjadi peristiwa gempa, sehingga masyarakat diharapkan tetap tenang oleh isu-isu yang disebutkan itu tadi yang sudah ditambah. Sehingga informasi betul-betul memperhatikan informasi selanjutnya dari BMKG. Terasa sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Suko atas penjelasannya yang cukup komprehensif. Mungkin dari Kepala BNPB masih bergabung di dalam Zoom, virtual Zoom. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Letnan Jenderal Suharyanto untuk menyampaikan terkait info kalau terjadi adanya jumlah korban atau kerusakan Bapak dari teman-teman BNPB dan teman-teman BPBD yang ada di lapangan Bapak. Kami persilakan kepada Bapak Suharyanto. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Moderator yang hormat, Ibu Kepala BMKG, Ibu Profesor Dr. Wikorita Karnawati, Bapak Ibu sekalian, awak media, mungkin kami menambah informasi yang tadi secara rinci sudah disampaikan oleh Ibu Kepala BMKG. Kami dari BPB, BPBD di daerah ini terus melaksanakan pendataan dengan jumlah korban. Ini baru saja kami mendapat informasi bahwa korban jiwa khususnya di Kabupaten Cianjur ini sudah ada 14 orang meninggal dunia. Saya tambahkan lagi 14 meninggal dunia yaitu di Kecamatan Desa Rancagoo, Kecamatan Cianjur, Desa Libangansari, dan Kecamatan Tentu saja ini kami akan laksanakan terus. Informasi ini akan berkembang terus karena seperti kita ketahui bersama pendataan terkait korban apa ini tidak bisa dilaksanakan secara cepat. Korban akan terus bertambah. Kemudian juga orang warga luka-luka. Kemudian kerugian material untuk di Kabupaten Cianjur sendiri ada 7 unit rumah rusak berat, 1 unit pondok pesantren, 1 unit rumah sakit daerah Cianjur ringan, 4 unit gedung pemerintah rusak, 3 unit fasilitas pendidikan rusak, dan yang lain-lainnya seperti yang tertera di slide. Khusus Kabupaten Bogor juga ada 4 unit rumah rusak. Sementara untuk kabupaten-kabupaten lainnya, sebagaimana yang dijelaskan tadi oleh Ibu Kepala BMKG, memang semuanya merasakan dampak terkait gempa ini, meskipun yang paling terdampak adalah di Kabupaten Cianjur. Selanjutnya langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh BNPB dan BMKG, besok pagi saya akan ke sasaran. Kami undang juga Kepala BMKG untuk kalau berkenan turut serta kami untuk melaksanakan pendampingan terhadap langkah-langkah penanganan gempa di Kabupaten Cianjur. Kami akan segera mengaktifkan posko penanganan bencana. Kemudian juga kedatangan kami ke daerah akan membawa logistik bagi para pengungsi yang terpaksa harus tinggal di pengungsian. Karena kalau kita lihat kerusakannya ini cukup masif. Jadi kalau berdasarkan pengalaman penanganan bencana gempa sebelumnya, dapat kami perkirakan begitu masyarakat yang harus mengungsi ini cukup banyak. Sehingga kami akan siapkan logistik seperlunya, tenda-tenda, kemudian untuk mengaktifkan posko juga kami akan dorong anggaran dana siap pakai dengan target saat tanggap darurat ini kami pastikan masyarakat Kabupaten Cianjur dan daerah lain yang terdampak ini bisa betul-betul
tertangani kebutuhan dasarnya. Kemudian setelah itu kami akan terus melaksanakan pendataan. Setelah tidak ditemukan lagi korban jiwa yang luka-luka atau mungkin ada yang hilang, dan seluruh masyarakat yang rumahnya hancur, yang harus tinggal di pengungsian semuanya sudah masuk ke pengungsian. Di pengungsian roda hidupnya sudah berjalan, walaupun serba keterbatasan tetapi sudah jalan kebutuhan dasar hidupnya, MCK-nya, kebersihannya. Kalau anak-anak pun memang harus sekolah, ada sekolah bisa berjalan dari pengungsian, maka kami akan nyatakan bahwa tanggap darurat itu sudah dinyatakan selesai. Baru kita masuk tahap rehabilitasi rekonstruksi. Ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan secepat mungkin, karena kami menyadari semakin lambat tahap rehabilitasi rekonstruksi ini terwujud, maka semakin lama masyarakat terdampak yang tinggal di pengungsian semakin menderita. Nah, ini kami yakinkan pada masyarakat bahwa rumah-rumahnya yang hancur, baik rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang, ini akan dibangun kembali oleh pemerintah. Nah, tentu saja memerlukan soliditas, sinergitas, dan kesungguhan semua unsur yang terlibat dalam penanganan bencana gempa bumi ini. Mungkin itu tambahan dari saya, Ibu Moderator, yang perlu saya sampaikan. Artinya dalam kesempatan yang baik ini, gempa ini memang sudah terjadi, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghindari kapan terjadinya bencana. Tetapi yang pasti setelah terjadi bencana, bagaimana upaya-upaya kita secara sinergi, soliditas, sungguh-sungguh agar penanganan bencana ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Kepala BNPB, Bapak Letjen Suharyanto, atas update dan arahannya. Dan kami siap, Pak, bergabung merapat ke Cianjur, ya. Nanti kami kontak-kontak dengan Pak Abdul Muhari menuju ke target yang Bapak posto tadi akan dibuka. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kepala BNPB Bapak Letnan Jenderal Suharyanto, dan kami dalam hal ini juga mengucapkan turut belasungkawa atas meninggalnya korban gempa bumi, dan keluarga yang ditinggalnya diberikan ketabahan dan ketabahan dalam menghadapi ujian ini. Tadi seperti yang dikatakan Bapak Kepala BNPB, setelah ini BMKG dan Kepala BNPB itu berkoordinasi untuk melakukan survei ke lapangan Cianjur untuk melihat kondisi terkini. Untuk itu, untuk memanfaatkan waktu juga, di sini juga sudah hadir Pak Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, mengapa ini kok terjadi kerusakan, kenapa kok terjadi korban jiwa, apakah ada faktor apa, Pak, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Mbak Darin. Mohon izin Ibu Kepala, Bapak Deputi, teman-teman media semua, perlu kita ketahui bahwa wilayah Sukabumi, Cianjur, Lembang, Purwakarta, juga Bandung itu secara tektonik merupakan kawasan seismik aktif dan kompleks. Disebut seismik aktif memang hasil monitoring BMKG menunjukkan kawasan ini memang sering sekali terjadi gempa. Peta aktivitas seismikitas kita juga menunjukkan bahwa kawasan ini memang seringkali terjadi gempa dan berbagai variasi magnitudo dan kedalaman. Kemudian terkait dengan kompleksitas di daerah itu merupakan daerah jalur gempa yang cukup aktif seperti keberadaan sesar Cimandiri, sesar Padalarang, sesar Lembang, sesar Cirata, dan masih banyak lagi sesar-sesar minor yang berada di wilayah tersebut, juga beberapa sesar yang berada di Danau Cirata, di Waduk Cirata. Jadi kompleksitas tektonik ini berpotensi memicu terjadinya gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Fakta tektonik semacam ini menjadikan kawasan tersebut menjadi kawasan rawan gempa secara permanen, ya. Dan dengan karakteristik gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake ini gempanya itu tidak harus berkekuatan besar untuk menimbulkan kerusakan, karena gempanya
rata-rata dangkal ya, dangkal bisa kurang dari 10 km, 15 km, dan itu tidak butuh kekuatan besar, misalnya di atas 7 untuk, tapi kekuatan 4, 5, 6 pun bisa menimbulkan kerusakan yang signifikan. Dan kalau kita melihat catatan sejarah gempa merusak di zona ini terkait dengan aktivitas mandiri dan sesar Padalarang, ada banyak sekali catatan panjang sejarah kegempaan di wilayah Sukabumi dan Padalarang ini. Ini diawali oleh gempa pada tahun 1880 dalam catatan kantor BMKG. Jadi gempa merusak yang kami catat pertama kali itu 1844. Ya, sebelumnya juga sering terjadi, cuman belum tercatat. Kemudian 1910 itu juga terjadi gempa merusak di wilayah Cianjur dan sekitarnya. Kemudian pada tanggal 21 Januari 1912 itu juga banyak sekali terjadi kerusakan rumah di perbatasan Cianjur dan di Sukabumi. Kemudian 2 November 1968 gempa berkekuatan 5,4 juga menimbulkan banyak sekali rumah yang roboh. Kemudian 10 Februari 1982 ini gempa berkekuatan 5,5. Juga menimbulkan banyak sekali kerusakan dan korban jiwa. Kemudian yang terakhir gempa merusak di wilayah ini adalah gempa yang terjadi pada 12 Juli tahun 2000. Ini kekuatan 5,1 menyebabkan lebih dari 1.900 rumah mengalami rusak berat ya. Kemudian kalau kita mereview catatan gempa dirasakan film terakhir itu terjadi pada 14 November lalu 2022 ya. Ini ada 3 gempa yang terjadi secara berurutan berkekuatan 4,1, 3,3, 2,6 itu terjadi di Danau Cirata. Dan waktu itu memang masyarakat merasakan karena terjadi pada pagi dini hari, dan yang pertama 4,1 itu cukup kuat sampai 3 MMI. Kemudian terkait dengan rawannya wilayah Cianjur, Sukabumi, Lembang, dan Purwakarta, maka penting untuk terus dilakukan upaya identifikasi sumber gempa. Dalam hal ini adalah identifikasi jalur sesar aktif ya. Jadi harus dipetakan dengan lebih teliti lagi dengan kejadian-kejadian gempa ini. Kemudian perlu ada kajian bahaya dan risiko gempa bumi secara komprehensif. Karena kita harus bisa melihat, bisa membaca tingkat kerawanan di situ terkait dengan padatnya permukiman di situ, sehingga ini menjadi gambaran penting untuk melakukan upaya mitigasi konkret ya. Sehingga mitigasi konkret pun harus dilakukan ya, baik itu non struktural, kemudian non terkait dengan edukasi, bagaimana cara selamat dan pandangan kemampuan masyarakat dalam memahami kerawanan di tempatnya. Kemudian juga edukasi mitigasi struktural dengan cara membangun bangunan tahan gempa, bangunan yang mengacu kepada building code di daerah tersebut, sehingga dijamin bahwa bangunan rumah itu kuat karena strukturnya struktur tahan gempa. Atau kalau belum mampu merealisasikan bangunan seperti itu, masyarakat bisa membangun bangunan dengan bahan berbahan ringan dari kayu dan bambu yang didesain menarik, sehingga bisa menekan korban sekecil mungkin. Demikian teman-teman media, mohon izin Ibu Kepala. Yes, terima kasih. Ada sedikit yang perlu diingatkan kepada masyarakat, mengingat saat ini intensitas hujan juga meningkat. Jadi juga perlu diwaspadai adanya kolateral hazard atau bahaya ikutan. Jadi pada lereng-lereng yang sudah rapuh, retak-retak karena diguncang gempa, ini apabila hujan turun, dikhawatirkan material-material yang terlepas atau yang terguncang gempa ini dapat tersapu oleh air hujan dan dapat memberikan dampak ikutan berupa longsor ataupun banjir bandang. Sehingga kami mohon diwaspadai pula apabila sedang hujan, mohon tidak berada di dekat lereng ataupun menghindar dari bantaran sungai yang dikhawatirkan di situ juga berpotensi untuk mengalami banjir bandang. Demikian Mbak, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala BMKG, Ibu Dikorita Karnawati dan Pak Daryono. Terima kasih Ibu atas himbauannya. Karena ini juga harus diwaspadai ya Ibu, adanya bahaya ikutan. Karena pada masa ini juga wilayah Indonesia masuk musim hujan. Jadi bagi warga masyarakat diminta waspada untuk menghindari reruntuhan dan tanah longsor seperti itu.
Terus kemudian kami persilakan kepada teman-teman media yang ingin menanyakan bisa raise hand melalui virtual atau di chat room. Bagi teman-teman yang offline yang datang langsung bisa menanyakan terkait updating gempa bumi. Sembari menunggu Ibu, mohon izin di sini juga sudah hadir Kepala Balai Besar Wilayah 2 Pak Hartanto. Mungkin kami persilahkan ya Ibu ya kepada Pak Hartanto. Ada pertanyaan? Sudah menunggu dari tadi. Belum. Tadi ada pertanyaan. Ada yang raise hand? Ada tadi. Aku tadi lihat dari sana. Nah itu tuh. Oh ada. Lihat ada beberapa. Oh iya siap. Mbak Vera dari Karbar ya. Sama ini. Sama Inspira TV. Silakan aja. Ya kami persilakan Mbak Vera. Ya halo. Ya saya mau tanya, saya posisi di Sumedang. Kalau misalkan saya menanyakan ke BPBD Sumedang, kalau misalkan menyatakan tidak terekam getaran dengan alat yang ada, tapi sebagian warga merasakannya, itu artinya gimana ya? Kenapa ya? Maksudnya apakah ini menjadi sebuah peringatan di kejadian selanjutnya nanti, misalkan kalau misalkan ternyata alat yang ada itu tidak bisa merekam getaran yang ada, sementara sebagian warga merasakan begitu. Terima kasih. Mungkin dijawab dulu ya Ibu ya. Ya baik. Baik Ibu, kami persilakan Bu. Jadi biasanya alat itu lebih sensitif dari perasaan manusia. Yang lebih sering terjadi, orang tidak merasakan tapi alat itu merekam. Jadi kalau sampai kita merasakan, mestinya terekam oleh seismograf. Nah, kecuali kalau getarannya itu bukan karena getaran gempa. Jadi kalau alat seismograf itu khusus dan sangat sensitif untuk merekam getaran-getaran gempa. Nah, kalau misalnya ada guncangan, getaran, seismograf di situ tidak merekam. Nah, ini kemungkinan seismografnya ada masalah atau kemungkinan getarannya itu bukan karena gempa. Begitu. Demikian. Jadi kalau sudah sampai merasakan getaran, langsung waspada saja, nggak usah nyari ngecek alatnya gimana. Yang penting kalau kita sudah merasakan, berarti itu sudah terjadi, entah sumbernya karena gempa atau apa yang lain. Yang penting kita segera waspada begitu. Demikian Mbak. Siap, terima kasih Ibu Kepala BMKG. Sudah jelas ya Mbak ya? Pertanyaannya sudah terjawab. Oke, baik. Yang satunya dari FFO KAR. Silakan Bapak, kami persilakan. Halo, bisa dengar enggak ya? Dengar Pak. Iya, halo, saya Faris dari Bloomberg. Bisa tanya apa ada ekspektasi gempa susulan untuk berapa hari akan datang? Itu soalan pertama. Soalan kedua adalah, ini gempa bumi yang terbesar sejak tahun apa ya? Oke, ya, baik. Saya persilakan, ini datanya ada di Pak Daryono. Silakan Pak Daryono menjelaskan yang pegang data. Baik, terima kasih. Kami sampaikan bahwa karakteristik gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake ini merupakan gempa intraplat ya. Jadi ini memiliki susulan yang banyak karena memang berada di batuan yang relatif rapuh ya, sehingga ini ke depan itu kita akan terus mendapatkan catatan aktivitas gempa susulan ya. Apakah itu lebih besar? Itu kita belum bisa memprediksi karena masih unpredictable. Yang pasti karakteristik gempa kerak dangkal itu akan diikuti oleh aktivitas gempa susulan yang cukup banyak ya. Kalau kita melihat catatan gempa yang pernah terjadi di zona perbatasan Sukabumi dan Cianjur pada larang ini sudah terjadi sebanyak lebih dari 5 kali sejak tahun 1844 ya. Nah, kalau kita melihat tahun sebelum instrumental record itu 1844 ini merusak, 1910 juga merusak, 1912 merusak. Nah, setelah era instrumental record itu tahun 1969 itu 5,4. Itu juga banyak yang roboh. Kemudian 5,5 banyak rumah yang rusak, dan tahun 2000 ini yang terbaru 5,1 ini lebih dari 1.900 rumah rusak. Nah, kalau kita melihat
gempa yang terbesar pada masa lalu itu hanya 5,5 yang terjadi pada 1952. Jadi memang lebih kecil dari gempa yang terjadi hari ini. Sehingga ini merupakan catatan penting kita bahwa melihat periodisitas gempa yang terjadi ini cukup pendek, maka tadi itu saya sampaikan lagi bahwa penting di sini yang pertama upaya identifikasi secara aktif lebih detail, kemudian kajian bahaya dari risiko gempa yang komprehensif, karena ini wilayah ini ke depan akan menjadi kawasan yang memiliki pertumbuhan masyarakat, pertumbuhan penduduk yang cukup besar, karena merupakan kawasan-kawasan yang menarik dan bisa berkembang menjadi kawasan yang padat. Nah, kemudian juga, nah sebenarnya gempa itu tidak akan menimbulkan bencana apabila kita bisa mengantisipasi dengan bangunan yang kuat ya. Jadi kalau memang bangunan kita tahan gempa, ya silakan gempa terjadi, tidak akan terjadi apa-apa, karena sebenarnya kejadian korban meninggal, luka itu bukan karena gempa, tapi karena kerubuhan bangunan yang rusak akibat gempa. Kalau struktur bangunan yang kuat, maka kita tetap aman. Seperti itu Jepang, gempa berkekuatan 7, 8 itu tidak akan panik mereka, karena mereka yakin bangunannya yang dia tinggali itu kuat, sehingga terkadang gempa berkekuatan 7 itu tidak menderita korban yang meninggal, bahkan tidak ada korban luka. Itu ke depan kita harus ke sana, dan ada yang sumber gempa baik itu di zona megatrust secara aktif itu menjadi acuan kita untuk membangun building code ya. Jadi membangun bangunan gempa yang mengacu kepada sumber gempa di tempat tersebut. Ini adalah jaminan-jaminan keselamatan untuk tinggal aman di daerah gempa. Terima kasih. Ya siap Pak. Tadi ada pertanyaan yang belum. Nah, terkait dengan akibat susulan, hari ini kita akan pantau terus, kemudian sampai besok pagi kita akan hitung. Dan itu akan menjadi acuan kita di dalam mengestimasi kapan gempa susulan berakhir. Kalau sampai tengah malam nanti kita belum bisa menjadikan pegangan untuk bisa menghitung probabilitas untuk sampai kapan peluruhan itu terjadi. Tapi kalau sampai besok pagi, kita sudah bisa melakukan analisis estimasi berakhirnya gempa susulan. Jadi mohon sabar, kita akan kompilasi data ini untuk jadikan data untuk estimasi berakhirnya gempa susulan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi masih ada potensi gempa susulan? Masih ada. Siap. Baik, berikutnya adalah Pak Jos dari Headline Network. Kami persilakan kepada Pak Jos. Ya, terima kasih. Saya mau nanya aja soal apakah ada data status terhadap infrastruktur telekomunikasi di sana? Kita nggak nangani. Ya, baik. Mungkin BNPB. Baik, Bapak. Ini mungkin Pak Jos terputus ya, Pak. Bisa mendengar suara kami, Pak? Halo, Pak. Ini sinyalnya terputus itu. Tapi pertanyaan itu mungkin bisa dijawab. Apa mungkin BNPB atau BPBD mungkin lebih tahu. Baik, mungkin terkait pernyataan dari Pak Jos bisa dijawab oleh Pak Kepala BNPB ya Pak. Mohon izin kami persilakan Bapak terkait infrastruktur telekomunikasi Pak. Terima kasih. Jadi kami baru dapat informasi di lokasi memang listrik itu sedang padam. Sehingga ini sedikit berpengaruh kepada komunikasi. Tapi kami selalu berkomunikasi dengan BPBD. Kalau nanti rekan-rekan awak media menemukan informasi yang agak berbeda, ya memang ini kondisinya masih simpang siur begitu ya. Karena masing-masing mencari informasi. Memang kami peroleh data terakhir yang 14 meninggal dunia dan 17 yang luka-luka itu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Meskipun juga barusan saja ada update dari Pak Bupati Cianjur yang menginformasikan sudah ada 20 yang meninggal dunia. Nah ini kondisi-kondisi seperti ini tentu saja akan ditemui pada saat awal-awal penanggulangan bencana. Jadi mohon ini dimengerti, tetapi kami pastikan bahwa ini bencana seperti yang disampaikan oleh BMKG tadi, ini gempa dangkal, tentu saja akibatnya juga cukup masif begitu. Itu saja terlihat dari bencana jiwa manusianya juga cukup banyak, ya kalau dilihat gempanya. Belum lagi nanti kerusakan infrastruktur dan rumah-rumah penduduk. Mungkin demikian yang bisa kami jawab, Ibu Moderator, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suharyanto. Mungkin Mbak Niken dari BRTV. Kami persilakan Mbak Niken.
Halo, baik. Apakah suara saya terdengar? Dengar, Mbak. Iya, baik. Bapak Ibu, mohon izin saya dari BRTV. Izin bertanya, kalau tadi Bapak Ibu menyampaikan bahwa gempa ini merupakan gempa yang berada di darat gitu. Apakah mungkin gempa ini berpotensi terhadap aktivitas darat lainnya selain dari yang Bapak Ibu telah sampaikan seperti longsor, kemudian ada banjir bandang? Apakah aktivitas vulkanik atau gunung berapi ini akan berpengaruh dari adanya gempa ini? Kemudian yang kedua, kalau tadi telah disebutkan adanya beberapa gempa susulan, nah kemudian apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh BMKG dan pihak-pihak lainnya selama beberapa hari ke depan untuk memantau dari kondisi gempa ini? Sekian, terima kasih. Siap, terima kasih Mbak. Pertanyaan pertama mungkin Ibu kami persilakan Ibu. Terutama langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Jadi nomor satu, kami terus merapatkan monitoring. Monitoring terus dijalankan dengan lebih cermat, lebih seksama, begitu ya kan. Biasanya data itu otomatis. Tapi ini kami tempel terus, tidak hanya sekedar otomatis, tapi juga verifikasi oleh manusia juga. Dan yang kedua, paralel sambil terus melanjutkan monitoring dan analisis, terus kita analisis. Kita ini juga segera untuk berkoordinasi dengan banyak pihak. Antara lain, yang pertama dengan Konsorsium Nasional Gempa Bumi dan Tsunami. Ini tentunya dalam aspek analisis ya. Analisis kira-kira perkembangan gempa ini bagaimana. Jadi ini kan perlu kajian yang lebih mendalam dengan data yang lebih lengkap. Jadi membutuhkan beberapa pihak, ada dari perguruan tinggi, ada juga dari lembaga riset. Nah, ini kami kami memang tergabung dalam konsorsium nasional yang dibentuk oleh BMKG untuk mewadahi para pakar-pakar gempa nasional ini. Segera kita berkoordinasi mempertajam analisis, dan sambil paralel kami merapatkan tim, mengirimkan tim ke lapangan. Insya Allah saya beserta Bapak Deputi dan tim untuk ke lapangan dengan tujuan yang pertama adalah jadi tim ini kita sebar, ada tim yang melakukan pengukuran langsung di sekitar epicenter karena perlu pengukuran yang lebih akurat, lebih presisi. Ini ada tim yang mengukur untuk melalui survei. Kemudian juga tim yang untuk healing, untuk menenangkan masyarakat. Menenangkan masyarakat, mungkin banyak pertanyaan, banyak kepanikan. Nah, itu ada tim untuk sosialisasi, menenangkan masyarakat. Dan juga ada tim yang khusus ini koordinasi dengan posko, dengan BNPB. Jadi kami harus terus merapat ke BNPB karena komando koordinasi ada di bawah BNPB, sehingga agar tidak terpencar-pencar sendiri-sendiri begitu. Demikian langkah yang akan dilakukan. Dan pertanyaan tadi saat ini jawabannya adalah menunggu hasil perkembangan data dan analisis. Antara lain, misalnya di sekitarnya kan juga ada patahan yang lain ya. Ini apakah akan berpengaruh pada patahan yang lain? Nah, atau juga ada gunung api, apakah akan berpengaruh terhadap gunung api? Nah, untuk menjawab itu perlu lintas disiplin ya, dengan tim pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi yang memiliki daya analitik dan data yang lengkap untuk bidang itu, sehingga kami perlu terintegrasi dengan pihak pusat vulkanologi dan mitigasi bencana gunung api. Insya Allah survei bersama, dan juga dengan teman-teman dari ITB sudah banyak sekali studi-studi, kajian-kajian tentang patahan yang ada di Jawa Barat ya, ada patahan Cimandiri, patahan Lembang, patahan Padalarang ya, dan Cirata banyak. Nah, jadi itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati. Selanjutnya sudah present Mbak Bella dari Elsinta. Kami persilakan Mbak Bella. Mbak Bella. Itu masih mute Di unmute.
Nah, sudah Bu. Silakan Mbak Bella. Mungkin gangguan. Masih gangguan berikutnya aja. Mungkin berikutnya Mbak Dinda dari Media Indonesia, kami persilakan Mbak Dinda kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan. Ya, baik. Mohon izin Ibu dari BMKG dan BNPB mau nanya terkait daerah persisnya di Kabupaten Cianjur itu di desa mana saja gitu untuk keterangan lebih jelas. Ya. Ini kecamatan juga tadi ada atau Bapak dari BNPB. Terus juga apakah ada kaitan dengan prediksi dari BMKG terkait tumbukan lempeng Astria di Australia gitu yang mengarah pada megatrust di pesisir selatan Jawa? Mohon penjelasannya. Pertanyaan terakhir ya, itu terkait yang ini koordinasi Bu. Mungkin bisa diulang lebih jelas Mbak, tadi ada terganggu Mbak yang pertanyaan terakhir Mbak. Iya, apakah ada kaitannya dengan prediksi BMKG terkait tumbukan lempeng Asia Australia yang mengarah pada megatrust di pesisir selatan Jawa? Oke. Makasih banyak. Baik. Terima kasih tentang lokasinya. Ini kami yang terpetakan di sini adalah di Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Itu tentang desanya barangkali bisa dicek di BNPB ya. BNPB biasanya datanya sampai ke desa-desa. Tapi ini mungkin masih dalam pengumpulan data ya. Jadi untuk sementara ini kecamatan, Mbak. Untuk desa ini nanti perlu dicek lanjut. Kemudian koordinasi? Ada pertanyaan tentang koordinasi? Ya, lapangan megatrust. Untuk koordinasinya dalam informasinya itu Bu. Tentang untuk kajian, jadi saat ini tuh gempanya bukan gempa megatrust ya. Jadi adalah gempa yang dipicu oleh patahan yang ada di darat. Nah, sementara hipotesisnya kemungkinan patahan Cimandiri. Namun bisa juga patahan yang lain. Karena di situ ada beberapa patahan, yaitu patahan Padalarang. Jadi kita tidak mengarah pada salah satu. Jadi ini kan masih fase awal, harus open. Jadi kemungkinan, jadi data kami kumpulkan di keduanya, gitu. Jadi tidak langsung terfokus di salah satu, tidak. Agar kita bisa memastikan patahan yang mana. Nah, untuk koordinasi ini kami dalam hal analisis, tentunya kami ini segera untuk berkoordinasi dengan pakar-pakar gempa yang tergabung di dalam Konsorsium Nasional Gempa Bumi dan Tsunami yang Bapak pimpin ya. Nah, jadi agar analisisnya itu lebih komprehensif ya. Lebih komprehensif, ada pemikiran dari perguruan tinggi, ada pemikiran dari pakar-pakar di lembaga riset, insya Allah sudah cukup banyak kajian di wilayah tersebut. Jadi tidak hanya BMKG yang menangani, nah sehingga diharapkan hasil kesimpulannya akan lebih mendalam dan lebih tepat demikian. Begitu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Kepala BMKG. Jadi BMKG terus berkoordinasi untuk melakukan kajian ya Ibu ya. Studi kajian. Baik, mungkin satu lagi, ada dua lagi Bu. Pak Agus Subekti Pak, kami persilakan kepada Bapak. Dari mana Pak Agus? Halo Pak Agus. Di mute ya? Halo, mungkin jaringan. Mungkin setelah sebelahnya Pak Dedi Ramadhani, kami persilakan kepada Pak Dedi. Ya, selamat siang buat Pak Kepala BNPB, kemudian juga buat Ibu BMKG dan teman-teman semuanya. Saya Asrofi dari Elcinta. Ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan. Pertama adalah soal sesar yang lain yang berhubungan atau berdekatan dengan lokasi sesar yang menjadi penyebab gempa. Apakah memungkinkan bisa saja menyebabkan sesar yang lain akan beraktivitas sehingga bisa menyebabkan kegempaan. Yang kedua adalah soal penanganan. Apakah sudah cukup logistik yang dibutuhkan untuk penanganan terkini dengan gempa?
Sekaligus satu lagi kami ingin tahu data real di lapangan, apa yang sudah dikumpulkan di pemerintah daerah, karena bisa saja kemudian ada daerah-daerah yang belum terdata ataupun juga belum tertangani. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Pak Dedi Ramdhani. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama mungkin bisa dijawab dulu Ibu, apakah ada hubungannya dengan SESA, terus kemudian 2 pertanyaan lainnya nanti mungkin Kepala BNPB dan timnya bisa menjelaskan. Ya, baik, kami persilakan Ibu. Untuk tentang patahan, ini untuk sementara data kami mengarah kejadiannya dimungkinkan di patahan, diduga ya, di patahan Cimandiri, atau bisa juga patahan Padalarang. Pertanyaannya bagaimana pengaruhnya terhadap patahan-patahan yang lain, itu tadi yang kami sebutkan, itu perlu dikaji lanjut ya, namun insya Allah ini kekuatannya 5 ya, jadi semoga tidak begitu berpengaruh. Namun saya persilakan Pak Daryono untuk menjawabnya. Baik, terima kasih. Terkait dengan gempa yang memicu sumber gempa lain. Jadi dalam ilmu seismologi ada 2 teori. Yang pertama adalah teori picuan statik. Yang kedua ada teori picuan statik. Yang satu ada picuan dinamik ya, dinamik. Kalau yang statik itu lebih kepada kemampuan sebuah gempa mampu men-trigger sumber gempa di dekatnya. Tetapi syaratnya bahwa sesar yang berada di sebelahnya itu sudah matang, tanda petik, terkait dengan akumulasi energi yang sudah terakumulasi. Jika tidak, maka gempa yang terjadi tidak akan bisa memicu. Tetapi fenomena ini pernah terjadi di Lombok, itu pada tahun 2018, di mana gempa yang terjadi itu mampu menimbulkan picuan statik yang berada di sebelah barat dan sebelah timurnya, sehingga gempa di Lombok saat itu merupakan gempa disebut sebagai multiplet ya. Jadi ada beberapa gempa yang terjadi secara saling picu ya. Itu karena konsep tadi teori picuan statik tadi. Nah, kalau picuan dinamik itu lebih kepada bahwa kemampuan sebuah gempa untuk memicu gempa yang berada di jauh. Nah, teori yang kedua ini cukup rumit sekali untuk bisa mengkaji sama empirik ya. Namun ada beberapa paper yang menunjukkan itu terjadi. Nah, apakah gempa yang terjadi pada saatnya akan memicu sumber gempa berada di dekatnya? Tentu saja kita belum bisa menjawab. Tapi yang pasti kita akan terus memonitor gempa ini, sehingga masa-masa seperti ini kita juga tetap harus waspada ya. Tenang tapi waspada. Karena memang masih dalam aktivitas kegempaan yang masih terus berlangsung. Meskipun itu dari tren susulan yang kita amati ada pola menurun, tapi itu tetap kita menimbulkan waspadaan ya. Dan kita tetap tenang ya. Nah, masyarakat tidak perlu takut berlebihan ya, karena memang kalau kita melihat harapan kita bahwa apa yang sudah lepas tadi 5,6 itu adalah sudah menunjukkan aktivitas maksimumnya. Tapi yang pasti BMKG akan terus memonitor ini, dan kepada masyarakat dalam hal ini saya menyarankan bagi rumahnya yang sudah rusak sebagian, sudah miring, itu mohon untuk tidak ditempati lagi, karena ini masih akan terjadi gempa susulan. Jadi kita juga tidak bisa memprediksi apakah susulannya itu terus mengecil atau bisa muncul yang sekelas itu tadi atau lebih besar. Itu kita tidak bisa memprediksi ya, sehingga waspada itu harus dijaga. Dan tentu saja pesan saya adalah bagi rumah yang sudah rusak sebagian, sudah miring, tidak ditempati, lebih baik berada di tempat evakuasi yang lebih aman. Terus. Jadi pada Pak siapa tadi? Pak Ramdhani terkait dengan kemungkinan itu bisa saja terjadi, tetapi juga bisa terjadi karena memang kegempaan itu memiliki banyak sekali ketidakpastian yang hingga saat ini juga masih banyak yang belum terungkap terkait dengan teori prediksi gempa ini. Dan satu hal yang penting bahwa untuk membuat jaminan bahwa kita akan selamat dari gempa adalah bagaimana kita merencanakan bangunan tahan gempa. Itu adalah satu-satunya cara selamat bagaimana agar kita bisa hidup aman di daerah yang berada di daerah sumber gempa kompleksitas seperti ya, di daerah Cianjur, Lembang, kemudian juga di Sukabumi ini. Baik, terima kasih Pak Daryono. Sebelum ke Kepala BNPB, mungkin ada tambahan dari Pak Deputi Bidang Geofisika Pak
Suko Prayitno, kami persilakan. Baik, sebagaimana dijelaskan Pak Daryono tadi, bahwa memang bisa saja menuju sesar yang lain, tetapi ada persyaratan-persyaratan yang disampaikan Pak Daryono. Tapi saat ini kita juga perlu paham kondisi kita musim hujan. Jadi bisa saja gempa-gempa susulan dengan kekuatan lebih kecil itu juga bisa merusak sekitarnya, karena tanahnya lebih lunak sehingga guncangannya juga besar. Sehingga diharapkan nanti masyarakat yang tinggal di yang potensi longsor diharapkan juga sementara mengamankan diri dulu. Takutnya nanti ada gempa susulan walaupun itu kecil, tapi bisa saja bisa mengakibatkan longsor karena musim susulannya hujan dan tanah dalam keadaan jenuh banyak airnya, sehingga punya potensi untuk membuat guncangan yang lebih besar. Yang berikutnya adalah berkaitan gempa susulan. Kapan berakhir gempa susulan? Kami saat ini di BMKG Pusat sedang melakukan kajian, sedang menghitung. Kemudian juga tim kami sore ini sudah berangkat ke lokasi untuk memonitor gempa susulan di lokasi tersebut. Mudah-mudahan besok pagi kita sudah bisa melihat, atau paling nggak siang lah sudah melihat bagaimana perkembangan kapan akan berakhir itu bisa dihitung secara sempurna. Demikian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Suko Prayitno. Mungkin izin kepada Kepala BNPB Pak Suharyanto untuk menjawab pertanyaan dari tadi Pak Ramdhani terkait bagaimana distribusi logistik ke korban gempa dan adakah pelayanan dapur, Pak. Tadi seperti yang tadi Bapak juga sudah menjelaskan ya, sudah ada dapur, tetapi mungkin beliau telat bergabung, Pak. Mungkin mohon izin bisa diulang kembali, Pak. Terkait juga update korban, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ke Pak Ramdhani dan tadi juga dari Mbak yang dari Media Indonesia. Jadi kami buktikan bahwa ini pendataan itu terus, Mbak. Jadi bergerak terus datanya. Mungkin setengah jam kita duduk bersama ini, sekarang sudah nambah lagi, meninggal dunianya sudah 17 orang meninggal dunia. Kemudian 19 orang luka-luka yang cukup berat ini, 19 orang. Kemudian lokasinya ada di 3 kecamatan yang terdampak agak parah, semuanya di Kabupaten Cianjur. Yang pertama di Kecamatan Cilaku, itu desanya Desa Rancagoong. Kemudian yang kedua Kecamatan Cianjur, desanya Desa Limbangan Sari. Dan yang ketiga Kecamatan Cugenang. Nah, kerugian material ini juga bertambah terus. Rumah yang rusak berat ini saat ini terdata sudah 343 rumah yang rusak berat. Kemudian 1 unit pondok pesantren, 1 unit rumah sakit umum daerah Cianjur, 4 unit gedung pemerintah rusak, 3 unit fasilitas pendidikan rusak, 1 unit sarana ibadah rusak, 1 unit toko, 1 unit kafe, dan ada jalan yang terputus di sekitar Tapal Kuda. Nah, ini juga menjawab terkait dengan pendistribusian logistik. Kami pastikan per sore ini dapur umum sudah berdiri. Nah, logistiknya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam program mitigasi sebelum terjadi gempa, salah satu yang harus disiapkan adalah logistik. Sehingga apabila terjadi gempa seperti ini, segera dapur umum bisa beroperasi. Nah, BPBD Cianjur seharusnya juga sudah punya dapur lapangan. Karena hampir seluruh BPBD di Indonesia ini sudah mendapat bantuan dapur lapangan dari BNPB Pusat. Belum lagi TNI Polri, saya yakin di Cianjur sana sudah ada Kodim, sudah menggelar dapur lapangan, dan Polres juga menggelar dapur lapangan. Nah, kami besok pagi, tadi Kepala BMKG juga akan ikut, ada 2 rencana. Yang pertama, kalau memungkinkan, kami akan menggunakan 1 pesawat helikopter. Nah, 1 pesawat helikopter ini kami akan standby-kan di Cianjur nanti setelah mengangkut kami. Ini juga gunanya untuk mendistribusikan logistik, khususnya kepada tempat-tempat yang terisolir, karena tadi ada jalan yang putus karena longsor. Kalau memungkinkan, besok juga kami akan menggunakan jalan darat dan membawa logistik siap pakai yang bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga dapur-dapur lapangan yang sudah beroperasi, yang dioperasionalkan oleh BPBD,
TNI Polri diperkuat oleh BNPB Pusat dengan logistik yang siap pakai. Untuk tahap pertama, rencana kami akan siapkan logistik senilai 500 juta rupiah, merupakan kebutuhan logistik yang bisa dikonsumsi. Kemudian juga dana siap pakai yang bisa dioperasionalkan oleh Bupati Cianjur sebesar 1 miliar rupiah untuk mengaktifasikan posko. Nah, ini terus kita pantau setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Nah, diharapkan sekali lagi masa tanggap darurat itu tidak terlalu lama. Seminggu, 2 minggu begitu selesai. Selesai artinya sudah tidak ada lagi masyarakat yang luka-luka, meninggal, sudah semuanya ditemukan, tinggal masyarakat yang ada di pengungsian. Nah, ini tinggal di pengungsian itu sebagus apapun pasti tidak enak, lebih enak tinggal di rumah. Nah, makanya rumah-rumah ini segera akan kita bangun. Rumahnya adalah rumah tahan gempa yang akan kita bangun oleh pemerintah. Jadi harapannya, yang seperti disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian dari BMKG tadi, kalau ada gempa di kemudian hari, ya rumah-rumah yang dibangun sekarang ini, itu dampaknya sudah semakin kecil. Memang yang menjadi PR BMKG, BNPB, dan semua lembaga yang terkait penanggulangan bencana ini, terkait gempa justru rumah-rumah yang sudah berdiri sekarang, yang dibangun tidak berdasarkan tahan gempa gitu. Sehingga kalau ada gempa ya sampai ratusan itu yang rusak, sampai ribuan gitu. Tetapi rumah-rumah yang dibangun setelah terjadinya gempa ini kita komitmenkan atau kita protapkan bahwa semuanya sudah tahan gempa. Ini bisa kita lihat ada rumah di NTB pasca gempa 2018 atau rumah di Semeru, di Lumajang pasca erupsi Gunung Semeru, semuanya sudah berdasarkan rumah yang tahan gempa. Artinya apabila nanti ada gempa lagi di kemudian hari, rumah-rumah yang dibangun setelah gempa ini sudah bisa lebih tahan. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. BNPB atas penjelasannya, Bapak. Izin Pak, berarti lokasinya di daerah Cianjur saja, Pak, lokasi pengungsiannya, Pak? Besar nanti di lokasi Kabupaten Cianjur, meskipun di Bogor, Kabupaten Bogor juga ini ada 11 unit rumah yang rusak. Nah, sekali lagi nanti akan berkembang, memang berdasarkan data yang kami peroleh, memang yang paling dampaknya parah adalah di Kabupaten Cianjur. Ya, demikian Ibu. Terima kasih Bapak. Ini mungkin ada satu pertanyaan lagi Bu di virtual Bu. Dengan Pak Zulkarnain, silakan Pak, kami bukakan. Baik, terima kasih Bu. Kedengaran? Kedengaran ya, Pak, jelas. Mungkin pertanyaan saya itu adalah, ini kan tadi diinformasikan merupakan pergerakan geser ya. Yeah. Pergerakan geser. Nah, yang ingin saya perkuat lagi adalah bagaimana cara membaca pola sebaran kerusakan dari berbagai jenis gempa yang terjadi. Ambil contoh aja kayak contoh pergerakan geser ini. Untuk bisa memetakan terhadap wilayah-wilayah yang terjadi di berbagai tempat, mungkin seperti itu ya. Sehingga kita ketika bisa membaca pola sebaran dari jenis gempa itu, kita akan mengetahui beberapa titik-titik yang ada kerusakan. Itu mungkin pertanyaannya. Kemudian yang kedua pertanyaannya lagi, apakah ada gitu ya cara membedakan pola kerusakan akibat gempa ya? Karena biasanya di gempa itu kan ada peristiwa susulan ya, peristiwa ikutan. Istilahnya itu ada kolateral tadi ya, kolateral. Sehingga itu longsor. Nah, bagaimana kita mendefinisikan bahwa kejadian itu merupakan gempa atau kejadian dari longsor? Apakah ada ciri-ciri khas? Misalnya kita melihat dari pola-pola tanah yang ada di pusat kerusakan itu, atau melihat dari sebaran-sebaran yang ada. Itu mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Zulkarnain. Mungkin Pak Daryono, kami persilahkan. Ibu. Sebentar, nanti Bapak tambahkan ya. Jadi begini Pak, saat gempa pertama kali dirasakan ya, tercatat di dalam sistem
monitoring kami itu kemudian berapa menit kemudian ya 5 atau 7 menit kemudian otomatis secara matematik itu dihasilkan shake map atau peta guncangan. Nah, jadi ini sifatnya prediksi, kita belum tahu ya. Jadi sistem itu menghitung secara matematis berdasarkan posisi pusat gempa ya, kemudian juga kondisi batuan dan patahan-patahan yang ada di sana, sehingga dihasilkan peta guncangan. Dari peta guncangan itu diketahui intensitas guncangannya tadi. Ya, misalnya ini tadi kejadian dari perhitungan matematik, intensitas guncangan yang tertinggi itu di sekitar epicenter di kecamatan di Kabupaten Cianjur. Nah, jadi dari peta itu maka kita langsung segera bisa memprediksi kerusakan yang paling parah itu ada di sana. Nah, semakin ke arah luar itu akan terlihat intensitas. Nah, ini dari sini kan terlihat ya. Warnanya yang mendekati kuning ya, kuning orange ya. Kuning orange itu adalah guncangan yang paling kuat, sehingga kerusakan secara logika akan terjadi di sana, kecuali kalau bangunannya itu tahan gempa dan terutama kalau bangunannya itu tahan gempa, jadi bisa bertahan. Tapi kalau tidak tahan gempa ya akan banyak di situ. Nah, jadi polanya ini semakin keluar dari arah bintang tadi, dari arah epicenter, itu warnanya semakin biru dan akhirnya ungu. Artinya intensitas guncangan semakin lemah ya. Nah, jadi logikanya tingkat kerusakannya semakin minim atau bahkan tidak ada kerusakan bisa saja. Itu cara awal untuk mengetahui, itu cara awal, sangat awal. Nah, kemudian berdasarkan peta ini menjadi bekal untuk survei meninjau langsung, melihat langsung ke lapangan. Dicocokkan apakah peta ini benar, karena ini kan perhitungan saja. Sehingga harus didatangi di lapangan dan di situ kita lihat langsung. Jadi apa istilahnya makro seismic survey. Jadi dilihat langsung, kita potret dari udara ya. Itu kita lihat sebarannya seperti itu, sehingga peta awal ini bisa disempurnakan lagi. Antara lain seperti itu, dan biasanya tingkat kerusakan itu nomor 1 kondisi bangunan, dan yang kedua bisa dikontrol oleh kondisi site, kondisi lokasi tadi. Mungkin di situ batuannya lunak ya, atau jenuh air gitu ya, atau di situ bertepatan dengan zona patahannya. Atau sering juga dijumpai berada pada tebing-tebing di pinggir, jadi pinggir jurang gitu ya, atau pinggir lembah gitu. Nah, biasanya di situ. Nah, namun sekali lagi, insya Allah kalau bangunannya tahan gempa, misalnya dengan kekuatan 6 ini, insya Allah masih bisa bertahan. Nah, untuk lebih detailnya barangkali Pak Daryono bisa menambahkan. Saya persilakan. Terima kasih Ibu sudah memberikan penjelasan yang lengkap sekali terkait dengan kaitan gempa dengan data makroseismiknya. Saya ingin akan menambahkan bahwa tadi BMKG dalam waktu sekitar 9 menit itu sudah tahu bahwa gempa ini merusak, karena memang dari segmen yang kita develop itu tampak ada warna kuning. Ini artinya gempa ini menimbulkan kerusakan. Nah, kemudian ini bisa kita detailkan lagi dan kita bisa melihat data ini berdasarkan survei lapangan. Nah, laporan mulai pada masuk bahwa memang terjadi kerusakan. Nah, kerusakan itu juga sangat dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama, local site effect yang berhubungan dengan sebaran tanah lunak yang seperti Ibu Kepala sampaikan tadi, bahwa kawasan-kawasan yang tersusun oleh material endapan endapan misalnya material erupsi Merapi, erupsi gunung api, material erupsi gunung api, kemudian juga kawasan yang merupakan tanah keras, itu berbeda.
Sehingga di sini kita ada istilah namanya local site effect, ya, di mana gempa bumi itu tingkat kerusakannya tidak hanya ditentukan oleh kekuatan dan jaraknya, tetapi kondisi tanah setempat itu sangat menentukan ya. Kemudian yang kedua, kalau site effect berhubungan dengan keberadaan tanah lunak yang bisa mengamplifikasi guncangan, meskipun tempatnya jauh, bisa terjadi kerusakan karena terjadinya amplifikasi guncangan gempa karena tanah lunak tersebut, resonansi. Yang kedua, karena adanya efek topografi ya. Efek topografi tadi Ibu menyinggung masalah lereng ya. Di sini lereng adalah kawasan yang relatif bisa mengalami ketidakstabilan atau instabilitas. Nah, itu bisa menimbulkan peningkatan akselerasi ground motion. Jadi percepatan ini bisa semakin besar. Apalagi di tempat-tempat yang lebih tinggi di Igir atau di puncak-puncak perbukitan itu akan mengalami percepatan yang tinggi, sehingga sebenarnya kerusakan itu biasanya terdapat di daerah-daerah yang tanahnya lunak atau di daerah-daerah perbukitan yang memiliki kemungkinan karena memang terjadi ketidakstabilan lereng dan menimbulkan peningkatan percepatan guncangan tanah. Jadi semacam seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Kepala BMKG dan Pak Daryono. Mungkin ini sudah sore dan cukup ini. Nanti yang dari Hakim Radat Cianjur, mungkin kalau pertanyaannya sama, mungkin bisa mencari atau update informasi melalui aplikasi Info BMKG, Twitter Info BMKG, dan nanti kami juga update terkait siaran pers ya Ibu ya. Mungkin teman-teman di sini ada pertanyaan, kalau tidak kami sudahi acara kegiatan sore ini karena ini sudah berlangsung 1 jam lebih, dan kami segera berkoordinasi untuk survei ke lapangan meninjau terkait kejadian gempa bumi. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, mungkin dari Ibu Kepala BMKG ada pernyataan Ibu terkait imbauan kepada masyarakat untuk menghadapi ini, Ibu. Terima kasih, Bu. Kami persilakan. Dan mungkin nanti juga dari Bapak Kepala BNPB ya. Baik, jadi sekali lagi kami mohon masyarakat tetap tenang, namun tetap waspada terhadap kejadian gempa bumi ini, karena kami tetap terus memonitor perkembangannya, dan akan secara otomatis kami sampaikan informasi hasil monitoring kami, antara lain melalui aplikasi mobile phone Info BMKG, agar Ibu Bapak mengetahui apa yang sedang terjadi. Dan tentunya dengan mengetahui apa yang sedang terjadi, semestinya menjadi tidak panik, karena bisa mengukur kira-kira bagaimana kesiapan yang harus kami dilakukan. Jadi misalnya saat ini sedang terjadi gempa-gempa susulan yang kekuatannya semakin melemah, ya. Dan tentunya bisa disiapkan kewaspadaannya, menghindari bangunan-bangunan yang sudah retak atau rusak, menghindari lereng-lereng yang mudah longsor, terutama saat ini cuaca juga sedang hujan, musim hujan, dan intensitas hujan biasanya sore malam hari itu semakin meningkat. Di Jawa Barat itu bahkan tidak ada musim kemaraunya, jadi hujan terus. Nah, sehingga itu yang juga harus diwaspadai. Material-material yang sudah rapuh digoyang pada lereng ya, material-material lereng, tanah batuan pada lereng yang sudah rapuh digoyang gempa ini bila tersapu hujan dapat longsor dan dapat menjadi banjir bandang. Sehingga mohon hindari zona-zona yang berada di dekat lereng yang rapuh, yang jadi cirinya lerengnya itu cukup curam, batuannya lepas-lepas, lunak, yaitu mudah diguyur kembali oleh hujan, dan juga di bantaran-bantaran sungai mohon dihindari, terutama malam hari itu kan tidak terlihat. Jadi untuk amannya menjauh dululah dari tempat-tempat tersebut. Terus memonitor informasi dari BMKG dan juga nantinya dari BNPB. Terima kasih. Dan juga sekali lagi kami pada kesempatan ini turut bela sungkawa dan sangat prihatin atas kejadian musibah atau bencana ini. Semoga saja Allah memudahkan upaya kita untuk segera melakukan langkah-langkah penanganan lanjut secara tuntas. Amin. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih himbauannya yang secara
komprehensif Ibu disampaikan. Baik, kepada Bapak Suharyanto mungkin ada closing statement Bapak, singkat padat jelas Pak kami. Terima kasih rekan-rekan media. Sekali lagi tentu saja apa yang kami sampaikan ini akan terus berkembang, khususnya jumlah korban dan luka-luka. Ini kami barusan mendapat informasi dan ini Pak Bupati Cianjur juga sudah menyampaikan ke media. Ini sekarang sudah ada 46 orang yang meninggal dunia dan sudah ada di RSUD Kabupaten Cianjur dan kurang lebih 700-an orang yang luka-luka. Ini luka-luka rata-rata patah tulang akibat kena peruntuhan. Nah, ini memang kita bayangkan saja ini siang hari kejadiannya dan masyarakat kita ini tinggal di rumah-rumah yang tidak tahan gempa. Begitu ada gempa ya langsung ambruk begitu. Nah, ini juga menjadi PR kita bersama bagaimana menyiapkan rumah-rumah yang tahan gempa yang sekarang sudah berdiri gitu. Kalau yang sudah ambruk terus dibangun itu ya memang akibat gempa itu dibangun menjadi tidak tahan gempa, tetapi yang sekarang sudah berdiri yang tidak tahan gempa menjadi PR kita bersama. Mungkin seperti itu, dan kami BNPB, BMKG, unsur Kementerian PMK, Kementerian Sosial, PUPR, dan semua institusi yang terkait penanganan bencana ini akan melaksanakan kegiatan dengan sungguh-sungguh. Besok kami akan terus terjun ke lapangan, mudah-mudahan bencana gempa ini bisa segera tertangani dengan baik. Itu mungkin closing ceremony saya. Terima kasih. Baik, terima kasih closing statement dari Bapak Suharyanto, Pak Letnan Jenderal. Mengakhiri kegiatan jumpa pers sore ini, kami terima kasih kepada teman-teman media massa yang tidak kalah lelah untuk meliput kegiatan BMKG, dan kami juga menghimbau kepada teman-teman media massa untuk membantu menyebarkan informasi yang benar dan akurat, tidak menyebarkan informasi hoax, dan kepada masyarakat tidak mudah terpancing akan isu atau berita-berita bohong. Dan kami seperti sudah dikatakan Ibu harus mengacu pada informasi resmi dari BMKG. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suharyanto. Terima kasih Bapak Kepala BNPB. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu besok Bapak. Baik. Di sini apa yang kebalik Kak? Ayo dibalik Kak. Ini juga lumayan ramai nih. Rame banget. Rame banget.
Selamat siang pemirsa Tribuners, saat ini saya sedang berada di kantor pemerintah Kota Depok yang ada di Jalan Raya Margonda, yang mana beberapa saat lalu terjadi gempa berkekuatan cukup besar. Belum ada informasi dari mana titik gempa tersebut berasal, namun gempa tersebut menyebabkan para pegawai di kantor pemerintahan Kota Depok ini dilanda kepanikan dan berhamburan keluar dari dalam ruangan. Berikut suasananya. Bukan pembayaran. Amel langsung. Pacar Bang Apre kan ya? Boleh. Pacar Bang Apre. Halo Bang Apre. Bang, bener Bang tadi Ada gimana Bang pas kerasa gempanya itu seperti apa Bang? Wah, goyang-goyang agak puyeng. Ini kaki sampai masih gemeteran lemes. Abang waktu itu posisi di lantai berapa? Lantai 7. Itu paniknya kayak gimana Bang? Turun lewat tangga langsung atau nungguin lift itu? Wawancara yuk. Wawancara. Intensitas 2 sampai 3 mmi.
Iya, yang lari dari lantai dirasakan nyata dalam rumah, terasa seakan-akan terus berlalu. Hingga saat ini sudah ada laporan kerusakan bangunan seperti rumah yang roboh. Juga telah tercatat terjadi longsor di wilayah Cianjur akibat dari gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Hingga sekarang, titik gempanya udah tahu belum, Win? BMKG menunjukkan adanya 25. Baik Tribuners, sudah saya jelaskan kembali bahwa beginilah kondisi terkini di depan halaman Balai Kota DKI Jakarta, di mana banyak ASN yang keluar lantaran alarm telah berbunyi karena beberapa saat lalu telah terjadi gempa. Di mana saya sendiri yang memang sedang berada di pelataran Balai Kota DKI Jakarta turut merasakan getaran gempa, di mana lantai yang saya duduki sempat bergoyang atau terasa bergoyang. Ada mau? Gak apa-apa, terasa seperti bergoyang beberapa kali. Kemudian kami pun semua langsung teriak gempa, gempa, gempa seperti itu. Kemudian tak lama setelah teriakan itu alarm berbunyi karena ada gempa susulan kembali. Akibat getaran gempa yang telah terjadi pagi, dan pastikan kerusakan atau retakan tidak terjadi. Tidak membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kirim ke nomor ini, kembali ke dalam kirim ke nomor ini. Nomor mana, Bu? Pastikan pula selalu memonitor informasi resmi dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi. Cari diwawancara dari lantai paling atas lah, dia pasti jalan. Info BMKG melalui website www.bmkg.go.id atau yang keluar belakang apa sih dari lantai paling atas? bmkg.go.id. Dapat juga melalui Telegram channel Inatius _BMKG atau melalui mobile apps Info BMKG ataupun WRS BMKG. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan barangkali Pak. Oke, terima kasih kepada Ibu Kepala BMKG, Ibu Nikolita Karnawati. Mungkin untuk dalam hal ini juga hadir Pak Deputi Bidang Geofisika Pak Suko Prayitno. Mungkin kami persilakan kepada Bapak untuk menyampaikan update terkait pasca terjadinya gempa bumi yang terjadi di siang hari ini tadi. Masih secara detail sudah dijelaskan oleh Kepala BMKG. Ibu News. Gempa ini adalah gempa darat. Juga tidak mungkin menjadi potensi tsunami karena kemudian usahanya yang kurang besar tersebut memungkinkan terjadinya kerusakan bangunan khususnya bangunan yang tidak untuk bangunan yang berbagai rumah lantai kemudian kalau tadi bangun-bangun dan sudah mulai lapuk, sudah mulai turun. Ya, apa yang diharapkan tadi bahwa dimaksudkan agar masyarakat apabila rumahnya sudah mulai. Adapun beberapa komentar yang telah masuk di akun Tribun Jakarta, di mana beberapa dari warganet yang ada di wilayah, salah satunya dari Kameh Aja yang tinggal di Depok, dia mengatakan bahwa juga merasakan gempa seperti kami yang berada di kantor PJ Gubernur DKI Jakarta. Ini sesuatu yang biasa terjadi setiap terjadi peristiwa gempa, sehingga masyarakat diharapkan tetap tenang oleh isu-isu yang saya kenali tadi yang sudah ditambah. Ya, informasi betul-betul memperhatikan informasi selanjutnya dari BMKG. Terasa sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Suko atas penjelasannya yang cukup komprehensif. Mungkin dari Kepala BNPB masih bergabung di dalam Zoom, virtual Zoom. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Letna Jenderal Suharyanto untuk menyampaikan terkait info kalau terjadi adanya jumlah korban atau kerusakan Bapak.
dari teman-teman BNPB dan teman-teman BPBD yang ada di lapangan, Bapak. Kami persilahkan kepada Bapak Suharyanto. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ibu Moderator yang hormat, Ibu Kepala BMKG, Ibu Profesor Dr. Ibu Korita Karnawati, Bapak Ibu sekalian, awak media, mungkin kami menambah informasi yang tadi secara rinci sudah disampaikan oleh Ibu Kepala BMKG. Kami dari BNPB, BPBD di daerah ini terus melaksanakan pendataan dengan jumlah korban. Ini baru saja kami mendapat informasi bahwa korban jiwa khususnya di Kabupaten Cianjur ini sudah ada orang meninggal dunia. Saya tambahkan lagi 14 meninggal dunia yaitu di Kecamatan Desa Rancagoo, Kecamatan Cianjur, Desa Libangansari, dan Kecamatan Tentu saja ini kami akan laksanakan pendataan informasi ini akan berkembang terus karena seperti kita ketahui bersama pendataan terkait pekerjaan apa ini tidak bisa secara cepat. Korban akan terus bertambah. Kemudian juga orang warga luka-luka. Kemudian kerugian material untuk di Kabupaten Cianjur sendiri ada 7 unit rumah rusak berat, 1 unit pondok pesantren, 1 unit rumah sakit daerah Cianjur ringan, 4 unit gedung pemerintah rusak, 3 unit fasilitas pendidikan rusak, dan yang lain-lainnya seperti yang tertera di slide. Khusus Kabupaten Bogor juga ada 4 unit rumah rusak. Sementara untuk kabupaten-kabupaten lainnya, sebagaimana yang dijelaskan tadi oleh Ibu Kepala BMKG, memang semuanya merasakan dampak terkait gempa ini, meskipun yang paling terdampak adalah di Kabupaten Cianjur. Selanjutnya langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh BNPB dan BMKG, besok pagi saya akan ke sasaran. Kami undang juga Kepala BMKG untuk kalau berkenan turut serta kami untuk melaksanakan pendampingan terhadap langkah-langkah penanganan gempa di Kabupaten Cianjur. Kami akan segera mengaktifkan posko penanganan bencana. Kemudian juga kedatangan kami ke daerah akan membawa logistik bagi para pengungsi yang terpaksa harus tinggal di pengungsian. Karena kalau kita lihat kerusakannya ini cukup masif. Jadi kalau berdasarkan pengalaman penanganan bencana gempa sebelumnya, dapat kami perkirakan begitu masyarakat yang harus mengungsi ini cukup banyak. Sehingga kami akan siapkan logistik seperlunya, tenda-tenda, kemudian untuk mengaktifkan posko juga kami akan dorong anggaran dana siap pakai dengan target saat tanggap darurat ini kami pastikan masyarakat Kabupaten Cianjur dan daerah lain yang terdampak ini bisa betul-betul tertangani kebutuhan dasarnya. Kemudian setelah itu kami akan terus melaksanakan pendataan. Setelah tidak ditemukan lagi korban jiwa yang luka-luka atau mungkin ada yang hilang, dan seluruh masyarakat yang rumahnya hancur, yang harus tinggal di pengungsian semuanya sudah masuk ke pengungsian. Di pengungsian roda hidupnya sudah berjalan, walaupun serba keterbatasan tetapi sudah jalan kebutuhan dasar hidupnya, MCK-nya, kebersihannya. Kalau anak-anak pun memang harus sekolah, ada sekolah bisa berjalan dari pengungsian, maka kami akan nyatakan bahwa tanggap darurat itu sudah dinyatakan selesai. Baru kita masuk tahap rehabilitasi rekonstruksi. Ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan secepat mungkin, karena kami menyadari semakin lambat tahap rehabilitasi rekonstruksi ini terwujud, maka semakin lama masyarakat terdampak yang tinggal di pengungsian semakin menderita.
Nah, ini kami yakinkan pada masyarakat bahwa rumah-rumahnya yang hancur, baik rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang, ini akan dibangun kembali oleh pemerintah. Nah, tentu saja memerlukan soliditas, sinergitas, dan kesungguhan semua unsur yang terlibat dalam penanganan bencana gempa bumi ini. Mungkin itu tambahan dari saya, Ibu Moderator, yang perlu saya sampaikan. Artinya dalam kesempatan yang baik ini, gempa ini memang sudah terjadi, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghindari kapan terjadinya bencana, tetapi yang pasti setelah terjadi bencana, bagaimana upaya-upaya kita secara sinergi, soliditas, sungguh-sungguh, agar penanganan bencana ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Kepala BNPB, Bapak Letjen Suharyanto, atas update dan arahannya. Dan kami siap, Pak, bergabung merapat ke Cianjur, ya. Nanti kami kontak-kontak dengan Pak Abdul Muhari menuju ke target yang Bapak posto tadi akan dibuka. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Kepala BNPB Bapak Letnan Jenderal Suharyanto, dan kami dalam hal ini juga mengucapkan turut belasungkawa atas meninggalnya korban gempa bumi, dan keluarga yang ditinggalnya diberikan ketabahan dan ketabahan dalam menghadapi ujian ini. Tadi seperti yang dikatakan Bapak Kepala BNPB, setelah ini BMKG dan Kepala BNPB itu berkoordinasi untuk melakukan survei ke lapangan Cianjur untuk melihat kondisi terkini. Untuk itu, untuk memanfaatkan waktu juga, di sini juga sudah hadir Pak Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami. Mungkin bisa dijelaskan Pak, mengapa ini kok terjadi kerusakan, kenapa kok terjadi korban jiwa, apakah ada faktor apa Pak? Seperti itu, mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Darin. Mohon izin Ibu Kepala, Bapak Deputi, teman-teman media semua, perlu kita ketahui bahwa wilayah Sukabumi, Cianjur, Lembang, Purwakarta, juga Bandung itu secara tektonik merupakan kawasan seismik aktif dan kompleks. Disebut seismik aktif memang hasil monitoring BMKG menunjukkan kawasan ini memang sering sekali terjadi gempa. Peta aktivitas seismikitas kita juga menunjukkan bahwa kawasan ini memang seringkali terjadi gempa dan berbagai variasi magnitudo dan kedalaman. Kemudian terkait dengan kompleksitas di daerah itu merupakan daerah jalur gempa yang cukup aktif seperti keberadaan sesar Cimandiri, sesar Padalarang, sesar Lembang, sesar Cirata, dan masih banyak lagi sesar-sesar minor yang berada di wilayah tersebut. Juga beberapa sesar yang berada di Danau Cirata, di Waduk Cirata. Jadi kompleksitas tektonik ini berpotensi memicu terjadinya gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Fakta tektonik semacam ini menjadikan kawasan tersebut menjadi kawasan rawan gempa secara permanen, ya. Dan dengan karakteristik gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake ini gempanya itu tidak harus berkekuatan besar untuk menimbulkan kerusakan, karena gempanya rata-rata dangkal, ya. Dangkal bisa kurang dari 10 km, 15 km, dan itu tidak butuh berkekuatan besar, misalnya di atas 7 untuk, tapi kekuatan 4, 5, 6 pun bisa menimbulkan kerusakan yang signifikan. Dan kalau kita melihat catatan sejarah gempa merusak di zona ini terkait dengan aktivitas Cimandiri dan sesar Padalarang, ada banyak sekali catatan panjang sejarah kegempaan di wilayah Sukabumi dan Padalarang ini. Ini diawali oleh gempa pada tahun 1880 dalam catatan kantor BMKG. Jadi gempa merusak yang kami catat pertama kali itu 1844. Ya, sebelumnya juga sering terjadi, cuman belum tercatat. Kemudian 1910 itu juga terjadi gempa merusak di wilayah Cianjur dan sekitarnya. Kemudian pada tanggal 21 Januari 1912 itu juga banyak sekali terjadi kerusakan rumah di perbatasan Cianjur dan di Sukabumi. Kemudian 2 November 1968 gempa berkekuatan 5,4 juga menimbulkan banyak sekali rumah yang roboh. Kemudian 10 Februari 1982 ini gempa berkekuatan 5,5.
juga menimbulkan banyak sekali kerusakan dan korban jiwa. Kemudian yang terakhir gempa merusak di wilayah ini adalah gempa yang terjadi pada 12 Juli tahun 2000. Ini kekuatan 5,1 menyebabkan lebih dari 1.900 rumah mengalami rusak berat ya. Kemudian kalau kita mereview catatan gempa dirasakan film terakhir itu terjadi pada 14 November lalu 2022 ya. Ini ada 3 gempa yang terjadi secara berurutan berkekuatan 4,1, 3,3, 2,6 itu terjadi di Danau Cirata. Dan waktu itu memang masyarakat merasakan karena terjadi pada pagi dini hari dan yang pertama 4,1 itu cukup kuat sampai 3 MMI. Kemudian terkait dengan rawannya wilayah Cianjur, Sukabumi, Lembang dan Purwakarta, maka penting untuk terus dilakukan upaya identifikasi sumber gempa. Dalam hal ini adalah identifikasi jalur sesar aktif ya. Jadi harus dipetakan dengan lebih teliti lagi dengan kejadian gempa ini. Kemudian perlu ada kajian bahaya dan risiko gempa bumi secara komprehensif. Karena kita harus bisa melihat, bisa membaca tingkat kerawanan di situ terkait dengan padatnya permukiman di situ, sehingga ini menjadi gambaran penting untuk melakukan upaya mitigasi konkret ya. Sehingga mitigasi konkret pun harus dilakukan ya, baik itu non struktural, kemudian non terkait dengan edukasi, bagaimana cara selamat dan pandangan kemampuan masyarakat dalam memahami kerawanan di tempatnya. Kemudian juga edukasi mitigasi struktural dengan cara membangun bangunan tahan gempa, bangunan yang mengacu kepada building code di daerah tersebut sehingga dijamin bahwa bangunan rumah itu kuat karena strukturnya struktur tahan gempa. Atau kalau belum mampu merealisasikan bangunan seperti itu, masyarakat bisa membangun bangunan dengan bahan berbahan ringan dari kayu dan bambu yang didesain menarik sehingga bisa menekan korban sekecil mungkin. Demikian teman-teman media, mohon izin Ibu Kepala. Yes, terima kasih. Ada sedikit yang perlu diingatkan kepada masyarakat, mengingat saat ini intensitas hujan juga meningkat. Jadi juga perlu diwaspadai adanya kolateral hazard atau bahaya ikutan. Jadi pada lereng-lereng yang sudah rapuh, retak-retak karena diguncang gempa, ini apabila hujan turun, dikhawatirkan material-material yang terlepas atau yang terguncang gempa ini dapat tersapu oleh air hujan dan dapat memberikan dampak ikutan berupa longsor ataupun banjir bandang. Sehingga kami mohon diwaspadai pula apabila sedang hujan, mohon tidak berada di dekat lereng ataupun menghindar dari bantaran sungai yang dikhawatirkan di situ juga berpotensi untuk mengalami banjir bandang. Demikian Mbak, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala BMKG, Ibu Dikorita Karnawati dan Pak Daryono. Terima kasih Ibu atas himbauannya. Karena ini juga harus diwaspadai ya Ibu, adanya bahaya ikutan. Karena pada masa ini juga wilayah Indonesia masuk musim hujan. Jadi bagi warga masyarakat diminta waspada untuk menghindari reruntuhan dan tanah longsor seperti itu. Terus kemudian kami persilakan kepada teman-teman media yang ingin menanyakan bisa raise hand melalui virtual atau di chat room. Bagi teman-teman yang offline yang datang langsung bisa menanyakan terkait updating gempa bumi. Sembari menunggu Ibu, mohon izin di sini juga sudah hadir Kepala Balai Besar Wilayah 2 Pak Hartanto. Mungkin kami persilahkan ya Ibu ya kepada Pak Hartanto. Ada pertanyaan? Sudah menunggu dari tadi. Belum. Tadi ada pertanyaan. Ada yang raise hand? Ada tadi. Aku tadi lihat dari sana. Nah itu tuh. Oh ada. Lihat ada beberapa. Oh iya siap. Mbak Vera dari Karbar ya. Sama Inspira TV. Silakan aja. Ya kami persilakan Mbak Vera. Ya halo. Ya saya mau tanya, saya posisi di Sumedang. Kalau misalkan saya menanyakan ke BPBD Sumedang, kalau misalkan menyatakan tidak terekam getaran,
dengan alat yang ada, tapi sebagian warga merasakannya, itu artinya gimana ya? Kenapa ya? Maksudnya apakah ini menjadi sebuah peringatan di kejadian selanjutnya nanti, misalkan kalau misalkan ternyata alat yang ada itu tidak bisa merekam getaran yang ada, sementara sebagian warga merasakan begitu. Terima kasih. Mungkin dijawab dulu ya Ibu ya. Ya, baik. Baik Ibu, kami persilakan Bu. Jadi biasanya alat itu lebih sensitif dari perasaan manusia. Yang lebih sering terjadi, orang tidak merasakan tapi alat itu merekam. Jadi kalau sampai kita merasakan, mestinya terekam oleh seismograf. Nah, kecuali kalau getarannya itu bukan karena getaran gempa. Jadi kalau alat seismograf itu khusus dan sangat sensitif untuk merekam getaran-getaran gempa. Nah, kalau misalnya ada guncangan, getaran, seismograf di situ tidak merekam. Nah, ini kemungkinan seismografnya ada masalah atau kemungkinan getarannya itu bukan karena gempa. Begitu. Demikian. Jadi kalau sudah sampai merasakan getaran, langsung waspada saja, nggak usah nyari ngecek alatnya gimana. Yang penting kalau kita sudah merasakan, berarti itu sudah terjadi, entah sumbernya karena gempa atau apa yang lain. Yang penting kita segera waspada begitu. Demikian Mbak. Siap. Terima kasih Ibu Kepala BMKG, sudah jelas ya Mbak ya, pertanyaannya sudah terjawab. Oke, baik. Yang satunya dari FFO KAR. Silakan Bapak, kami persilakan. Halo, bisa dengar nggak ya? Dengar Pak. Iya, halo, saya Faris dari Bloomberg. Bisa tanya apa ada ekspektasi gempa susulan untuk berapa hari akan datang? Itu soalan pertama. Soalan kedua adalah, ini gempa bumi yang terbesar sejak tahun apa ya? Oke, ya, baik. Saya persilakan, ini datanya ada di Pak Daryono. Silakan Pak Daryono menjelaskan yang pegang data. Baik, terima kasih. Kami sampaikan bahwa karakteristik gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake ini merupakan gempa termasuk gempa intraplat ya. Jadi ini memiliki susulan yang banyak karena memang berada di batuan yang relatif rapuh ya. Sehingga ini ke depan kita akan terus mendapatkan catatan aktivitas gempa susulan ya. Apakah itu lebih besar? Itu kita belum bisa memprediksi karena masih unpredictable. Yang pasti karakteristik gempa kerak dangkal itu akan diikuti oleh aktivitas gempa susulan yang cukup banyak. Ya. Kalau kita melihat catatan gempa yang pernah terjadi di zona perbatasan Sukabumi dan Cianjur pada hari ini sudah terjadi sebanyak lebih dari 5 kali sejak tahun 1844 ya. Nah, kalau kita melihat tahun sebelum instrumental record itu 1844 ini merusak, 1910 juga merusak, 1912 merusak. Nah, setelah era instrumental record itu tahun 1969 itu 5,4. Itu juga banyak yang roboh. Kemudian 5,5 banyak rumah yang rusak, dan tahun 2000 ini yang terbaru 5,1 ini lebih dari 1.900 rumah rusak. Nah, kalau kita melihat gempa yang terbesar pada masa lalu itu hanya 5,5 yang terjadi pada 1952. Jadi memang lebih kecil dari gempa yang terjadi hari ini. Sehingga ini merupakan catatan penting kita bahwa melihat periodisitas gempa yang terjadi ini cukup pendek, maka tadi itu saya sampaikan lagi bahwa penting di sini yang pertama upaya identifikasi secara aktif lebih detail, kemudian kajian bahaya dari risiko gempa yang komprehensif, karena ini wilayah ini ke depan akan menjadi kawasan yang memiliki pertumbuhan masyarakat, pertumbuhan penduduk yang cukup besar, karena merupakan kawasan-kawasan yang menarik dan bisa berkembang menjadi kawasan yang padat. Nah, kemudian juga, nah sebenarnya gempa itu tidak akan menimbulkan bencana apabila kita bisa mengantisipasi dengan bangunan yang kuat ya. Jadi kalau memang bangunan kita tahan gempa, ya silakan gempa terjadi, tidak akan terjadi apa-apa karena sebenarnya terjadinya korban meninggal, luka itu bukan karena gempa, tapi karena kerubuhan bangunan yang
rusak akibat gempa. Kalau struktur bangunan kuat, maka kita tetap aman. Seperti itu Jepang, gempa berkekuatan 7, 8, itu tidak akan panik mereka karena mereka yakin bangunannya yang dia tinggali itu kuat, sehingga terkadang gempa berkekuatan 7 itu tidak menderita korban yang meninggal, bahkan tidak ada korban luka. Itu ke depan kita harus ke sana, dan ada yang sumber gempa baik itu di zona megatrust secara aktif itu menjadi acuan kita untuk membangun building code ya. Jadi membangun bangunan gempa yang mengacu kepada sumber gempa di tempat tersebut. Ini adalah jaminan-jaminan keselamatan untuk tinggal aman di daerah gempa. Terima kasih. Ya siap Pak. Tadi ada pertanyaan yang belum disampaikan. Nah, terkait dengan aktivitas susulan, hari ini kita akan pantau terus, kemudian sampai besok pagi kita akan hitung. Dan itu akan menjadi acuan kita di dalam mengestimasi kapan gempa susulan berakhir. Kalau sampai tengah malam nanti kita belum bisa menjadikan pegangan untuk bisa menghitung probabilitas untuk sampai kapan peluruhan itu terjadi. Tapi kalau sampai besok pagi kita sudah bisa melakukan analisis estimasi berakhirnya gempa susulan. Jadi mohon sabar, kita akan kompilasi data ini untuk jadikan data untuk estimasi berakhirnya gempa susulan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi masih ada potensi gempa susulan. Masih ada. Siap. Baik, berikutnya adalah Pak Jos dari Headline Network. Kami persilakan kepada Pak Jos. Ya, terima kasih. Saya mau nanya aja soal apakah ada data status terhadap infrastruktur telekomunikasi di sana? Kita nggak nangani. Ya, baik. Mungkin BNPB, BNPB. Baik, Bapak. Ini mungkin Pak Jos terputus ya, Pak. Bisa mendengar suara kami, Pak? Halo, Pak. Ini sinyalnya terputus itu. Tapi pertanyaan itu mungkin bisa dijawab. Apa mungkin BNPB atau BPBD mungkin lebih tahu. Baik, mungkin terkait pernyataan dari Pak Jos bisa dijawab oleh Pak Kepala BNPB, ya Pak. Mohon izin kami persilakan Bapak terkait infrastruktur telekomunikasi, Pak. Terima kasih. Jadi kami baru dapat informasi di lokasi memang listrik itu sedang padam, sehingga ini sedikit berpengaruh kepada komunikasi. Tapi kami selalu berkomunikasi dengan BPBD. Kalau nanti rekan-rekan awak media menemukan informasi yang agak berbeda, ya memang ini kondisinya masih simpang siur begitu ya, karena masing-masing mencari informasi. Memang kami peroleh data terakhir yang 14 meninggal dunia dan 17 yang luka-luka itu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Meskipun juga barusan saja ada update dari Pak Bupati Cianjur yang menginformasikan sudah ada 20 yang meninggal dunia. Nah, ini kondisi-kondisi seperti ini tentu saja akan ditemui pada saat awal-awal penanggulangan bencana. Jadi mohon ini dimengerti, tetapi kami pastikan bahwa ini bencana seperti yang disampaikan oleh BMKG tadi, ini gempa dangkal, tentu saja akibatnya juga cukup masif begitu. Itu saja terlihat dari bencana jiwa manusianya juga cukup banyak, ya kalau dilihat gempanya. Belum lagi nanti kerusakan infrastruktur dan rumah-rumah penduduk. Mungkin demikian yang bisa kami jawab. Ibu Moderator, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suharyanto. Mungkin Mbak Niken dari BRTV. Kami persilakan Mbak Niken. Halo, baik. Apakah suara saya terdengar? Dengar, Mbak. Ya, baik Bapak Ibu. Mohon izin saya dari BRTV. Izin bertanya, kalau tadi Bapak Ibu menyampaikan bahwa gempa ini merupakan gempa yang berada di darat gitu. Apakah mungkin gempa ini berpotensi terhadap aktivitas darat lainnya selain dari yang Bapak Ibu telah sampaikan seperti longsor, kemudian ada banjir bandang? Apakah aktivitas vulkanik atau gunung berapi ini akan berpengaruh dari adanya gempa ini? Kemudian yang kedua, kalau tadi telah disebutkan adanya beberapa gempa susulan, nah kemudian apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh BMKG dan pihak-pihak lainnya selama beberapa hari ke depan untuk memantau dari kondisi gempa ini? Sekian, terima kasih. Siap, terima kasih Mbak. Pertanyaan pertama mungkin Ibu kami persilakan Ibu. Terutama langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Jadi nomor satu, kami terus merapatkan monitoring. Monitoring terus dijalankan dengan lebih cermat, lebih seksama.
begitu ya kan. Biasanya data itu otomatis ya, otomatis, tapi ini kami tempel terus, tidak hanya sekedar otomatis tapi juga verifikasi oleh manusia juga. Dan yang kedua, paralel sambil terus melanjutkan monitoring dan analisis, terus kita analisis, kita ini juga segera untuk berkoordinasi dengan banyak pihak. Antara lain, yang pertama dengan Konsorsium Nasional Gempa Bumi dan Tsunami, ini tentunya dalam aspek analisis ya. Analisis kira-kira perkembangan gempa ini bagaimana. Jadi ini kan perlu kajian yang lebih mendalam dengan data yang lebih lengkap. Jadi membutuhkan beberapa pihak, ada dari perguruan tinggi, ada juga dari lembaga riset. Nah, ini kami kami memang tergabung dalam konsorsium nasional yang dibentuk oleh BMKG untuk mewadahi para pakar-pakar gempa nasional ini. Segera kita berkoordinasi, mempertajam analisis, dan sambil paralel kami merapatkan tim, mengirimkan tim ke lapangan. Insya Allah saya beserta Bapak Deputi dan tim untuk ke lapangan dengan tujuan yang pertama adalah jadi tim ini kita sebar, ada tim yang melakukan pengukuran langsung di sekitar epicenter karena perlu pengukuran yang lebih akurat, lebih presisi. Ini ada tim yang mengukur untuk melalui survei. Kemudian juga tim yang untuk healing, untuk menenangkan masyarakat. Menenangkan masyarakat, mungkin banyak pertanyaan, banyak kepanikan. Nah, itu ada tim untuk sosialisasi, menenangkan masyarakat. Dan juga ada tim yang khusus ini koordinasi dengan posko, dengan BNPB. Jadi kami harus terus merapat ke BNPB karena komando koordinasi ada di bawah BNPB, sehingga agar tidak terpencar-pencar sendiri-sendiri begitu. Demikian langkah yang akan dilakukan. Dan pertanyaan tadi saat ini jawabannya adalah menunggu hasil perkembangan data dan analisis. Antara lain, misalnya di sekitarnya kan juga ada patahan yang lain ya. Ini apakah akan berpengaruh pada patahan yang lain? Nah, atau juga ada gunung api, apakah akan berpengaruh terhadap gunung api? Nah, untuk menjawab itu perlu lintas disiplin ya, dengan tim pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi yang memiliki daya analitik dan data yang lengkap untuk bidang itu, sehingga kami perlu terintegrasi dengan pihak pusat vulkanologi dan mitigasi bencana gunung api. Insya Allah survei bersama, dan juga dengan teman-teman dari ITB sudah banyak sekali studi-studi, kajian-kajian tentang patahan yang ada di Jawa Barat ya, ada patahan Cimandiri, patahan Lembang, patahan Padalarang ya, dan Cirata banyak. Nah, jadi itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala BMKG Ibu Dikorita Karnawati. Selanjutnya sudah present Mbak Bella dari Elsinta. Kami persilakan Mbak Bella. Mbak Bella. Itu masih mute ya? Di unmute. Nah, itu. Nah, sudah Bu. Silakan Mbak Bella. Mungkin gangguan. Berikutnya aja. Mungkin berikutnya Mbak Dinda dari Media Indonesia. Kami persilakan Mbak Dinda kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan. Ya, baik. Mohon izin Ibu dari BMKG dan BNPB mau nanya terkait daerah persisnya di Kabupaten Cianjur itu di desa mana saja gitu untuk keterangan lebih jelas. Ya. Juga tadi ada atau Bapak dari BNPB. Terus juga apakah ada kaitan dengan prediksi dari BMKG terkait tumbukan lempeng Australia gitu yang mengarah pada megatrust di pesisir selatan Jawa? Mohon penjelasannya. Pertanyaan terakhir. Ya.
Itu terkait yang ini koordinasi, Bu. Mungkin bisa diulang lebih jelas, Mbak. Tadi ada terganggu, Mbak, yang pertanyaan terakhir, Mbak. Iya, apakah ada kaitannya dengan prediksi BMKG terkait tumbukan lempeng Asia Australia yang mengarah pada megatrust di pesisir selatan Jawa? Oke. Makasih banyak. Baik. Terima kasih. Tentang lokasinya, ini kami yang terpetakan di sini adalah di Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Itu tentang desanya barangkali bisa dicek di BNPB ya. BNPB biasanya datanya sampai ke desa-desa. Tapi ini mungkin masih dalam pengumpulan data ya. Jadi untuk sementara ini kecamatan, Mbak. Untuk desa ini nanti perlu dicek lanjut. Kemudian apa koordinasi? Ada pertanyaan tentang koordinasi? Ya, lapangan megatrust. Untuk koordinasinya dalam informasinya itu, Bu. Oh ya. Tentang untuk kajian, jadi saat ini tuh gempanya bukan gempa megatrust ya. Jadi adalah gempa yang dipicu oleh patahan yang ada di darat. Nah, sementara hipotesisnya kemungkinan patahan Cimandiri. Namun bisa juga patahan yang lain, karena di situ ada beberapa patahan, yaitu patahan Padalarang. Jadi kita tidak mengarah pada salah satu. Jadi ini kan masih fase awal, harus open. Jadi kemungkinan, jadi data kami kumpulkan di keduanya, gitu. Jadi tidak langsung terfokus di salah satu, tidak. Agar kita bisa memastikan patahan yang mana. Nah, untuk koordinasi ini kami dalam hal analisis, tentunya kami ini segera untuk berkoordinasi dengan pakar-pakar gempa yang tergabung di dalam Konsorsium Nasional Gempa Bumi dan Tsunami yang Bapak pimpin ya. Nah, jadi agar analisisnya itu lebih komprehensif ya. Lebih komprehensif, ada pemikiran dari perguruan tinggi, ada pemikiran dari pakar-pakar di lembaga riset. Insya Allah sudah cukup banyak kajian di wilayah tersebut. Jadi tidak hanya BMKG yang menangani, nah sehingga diharapkan hasil kesimpulannya akan lebih mendalam dan lebih tepat demikian. Begitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Kepala BMKG. Jadi BMKG terus berkoordinasi untuk melakukan kajian ya Ibu ya. Studi kajian. Baik, mungkin satu lagi, ada dua lagi Bu. Pak Agus Subekti, Pak. Kami persilakan kepada Bapak. Dari mana Pak? Pak Agus. Halo Pak Agus. Di mute ya? Halo, mungkin jaringan. Mungkin setelah sebelahnya Pak Dedi Ramadhani. Kami persilakan kepada Pak Dedi. Ya, selamat siang buat Pak Kepala BNPB, kemudian juga buat Ibu BMKG, dan teman-teman semuanya. Saya Asrofi dari Elsita. Ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan. Pertama adalah soal sesar yang lain yang berhubungan atau berdekatan dengan lokasi sesar yang menjadi penyebab gempa. Apakah memungkinkan bisa saja menyebabkan sesar yang lain akan beraktivitas sehingga bisa menyebabkan kegempaan. Yang kedua adalah soal penanganan. Apakah sudah cukup logistik yang dibutuhkan untuk penanganan terkini dengan gempa? Sekaligus satu lagi kami ingin tahu data real di lapangan, apa yang sudah dikumpulkan di pemerintah daerah, karena bisa saja kemudian ada daerah-daerah yang belum terdata ataupun juga belum tertangani. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Pak Dedi Ramadhani. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama mungkin bisa dijawab dulu Ibu. Apakah ada hubungannya dengan sesar? Terus kemudian 2 pertanyaan lainnya nanti mungkin Kepala BNPB dan timnya bisa menjelaskan. Baik, kami persilakan Ibu. Untuk tentang patahan, ini untuk sementara data kami mengarah kejadiannya dimungkinkan di patahan, diduga ya, di patahan Cimandiri atau bisa juga patahan Padalarang. Pertanyaannya bagaimana pengaruhnya terhadap patahan-patahan yang lain? Itu tadi yang kami sebutkan. Itu perlu dikaji lanjut ya. Namun insya Allah ini kekuatannya
ya. Jadi semoga tidak begitu berpengaruh. Namun saya persilakan Pak Daryono untuk menjawabnya. Baik, terima kasih. Terkait dengan gempa yang memicu sumber gempa lain. Jadi dalam ilmu seismologi ada dua teori. Yang pertama adalah teori picuan statik. Yang kedua ada teori picuan statik. Yang satu ada picuan dinamik, ya, dinamik. Kalau yang statik itu lebih kepada kemampuan sebuah gempa mampu men-trigger sumber gempa di dekatnya. Tetapi syaratnya bahwa sesar yang berada di sebelahnya itu sudah matang, tanda petik, terkait dengan akumulasi energi yang sudah terakumulasi. Jika tidak, maka gempa yang terjadi tidak akan bisa memicu. Tetapi fenomena ini pernah terjadi di Lombok, itu pada tahun 2018, di mana gempa yang terjadi itu mampu menimbulkan picuan statik yang berada di sebelah barat dan sebelah timurnya, sehingga gempa di Lombok saat itu merupakan gempa disebut sebagai multiplet, ya. Jadi ada beberapa gempa yang terjadi secara saling picu, ya. Itu karena konsep tadi, teori picuan statik tadi. Nah, kalau picuan dinamik itu lebih kepada bahwa kemampuan sebuah gempa untuk memicu gempa yang berada di jauh. Nah, teori yang kedua ini cukup rumit sekali untuk bisa mengkaji secara empirik, ya. Namun ada beberapa paper yang menunjukkan itu terjadi. Nah, apakah gempa yang terjadi pada saat ini akan memicu sumber gempa berada di dekatnya? Tentu saja kita belum bisa menjawab. Tapi yang pasti kita akan terus memonitor gempa ini, sehingga masa-masa seperti ini kita juga tetap harus waspada, ya. Tapi waspada karena memang masih dalam aktivitas kegempaan yang masih terus berlangsung. Meskipun itu dari tren susulan yang kita mati ada pola menurun, tapi itu tetap kita menimbulkan kewaspadaan, ya. Jadi kita tetap tenang, ya. Nah, masyarakat tidak perlu takut berlebihan, ya, karena memang kalau kita melihat harapan kita bahwa apa yang sudah lepas tadi 5,6 itu adalah sudah menunjukkan aktivitas maksimumnya. Tapi yang pasti BMKG akan terus memonitor ini, dan kepada masyarakat dalam hal ini saya menyarankan bagi rumahnya yang sudah rusak sebagian, sudah miring, itu mohon untuk tidak ditempati lagi, karena ini masih akan terjadi gempa susulan. Jadi kita juga tidak bisa memprediksi apakah susulannya itu terus mengecil atau bisa muncul yang sekelas itu tadi atau lebih besar. Itu kita tidak bisa memprediksi, ya, sehingga waspada itu harus dijaga. Dan tentu saja pesan saya adalah bagi rumah yang sudah rusak sebagian, sudah miring, tidak ditempati, lebih baik berada di tempat evakuasi yang lebih aman. Jadi pada siapa tadi? Pak Ramdhani terkait dengan kemungkinan itu bisa terjadi, tetapi juga bisa terjadi karena memang kegempaan itu memiliki banyak sekali ketidakpastian yang hingga saat ini juga masih banyak yang belum terungkap terkait dengan teori prediksi gempa ini. Dan satu hal yang penting bahwa untuk membuat jaminan bahwa kita akan selamat dari gempa adalah bagaimana kita merencanakan bangunan tahan gempa. Itu adalah satu-satunya cara selamat bagaimana agar kita bisa hidup aman di daerah yang berada di daerah sumber gempa kompleksitas seperti yang di daerah Cianjur, Lembang, kemudian juga di Sukabumi ini. Terima kasih Pak Daryono. Sebelum ke Kepala BMPB, mungkin ada tambahan dari Pak Deputi Bidang Geofisika Pak Sukoprayitno, kami persilakan. Sebagaimana jelasan Pak Daryono tadi, bahwa memang bisa saja memicu sesar yang lain, tetapi ada persyaratan-persyaratan yang disampaikan Pak Daryono. Tapi saat ini kita juga perlu paham kondisi kita musim hujan. Jadi bisa saja gempa-gempa susulan dengan kekuatan lebih kecil itu juga bisa merusak sekitarnya, karena tanahnya lebih lunak sehingga guncangannya juga besar. Sehingga diharapkan nanti masyarakat yang tinggal di yang potensi longsor diharapkan juga sementara mengamankan diri dulu. Takutnya nanti ada gempa susulan walaupun itu kecil, tapi bisa saja bisa mengakibatkan longsor karena musim hujannya hujan dan tanah dalam keadaan jenuh banyak airnya, sehingga punya potensi untuk memberikan guncangan yang lebih besar. Yang berikutnya adalah berkaitan gempa susulan. Kapan berakhir gempa susulan? Kami saat ini di BMKG Pusat sedang melakukan kajian, sedang menghitung. Kemudian juga tim kami sore ini sudah berangkat ke lokasi untuk memonitor gempa susulan di lokasi tersebut. Mudah-mudahan besok pagi kita sudah bisa melihat, atau paling nggak siang lah sudah melihat bagaimana perkembangan kapan akan berakhir itu bisa dihitung secara sempurna. Demikian dan terima kasih.
Oke, terima kasih kepada Pak Suko Prayitno. Mungkin izin kepada Kepala BNPB Pak Suharyanto untuk menjawab pertanyaan dari tadi Pak Ramdhani terkait bagaimana distribusi logistik ke korban gempa dan adakah pelayanan dapur, Pak. Tadi seperti tadi Bapak juga sudah menjelaskan ya, sudah ada dapur, tetapi mungkin beliau telah bergabung, Pak. Mungkin mohon izin bisa diulang kembali, Pak. Terkait juga update korban, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ke Mas Ramdhani dan tadi juga dari Mbak yang dari Media Indonesia. Jadi kami buktikan bahwa ini pendataan itu terus, Mbak. Jadi bergerak terus datanya. Mungkin setengah jam kita duduk bersama ini, sekarang sudah nambah lagi, meninggal dunianya sudah 17 orang meninggal dunia. Kemudian 19 orang luka-luka yang cukup berat ini, 19 orang. Kemudian lokasinya ada di 3 kecamatan yang terdampak agak parah, semuanya di Kabupaten Cianjur. Yang pertama di Kecamatan Cilaku, itu desanya Desa Rancagoong. Kemudian yang kedua Kecamatan Cianjur, desanya Desa Limbangan Sari. Dan yang ketiga Kecamatan Cugenang. Nah, kerugian material ini juga bertambah terus. Rumah yang rusak berat ini saat ini terdata sudah 343 rumah yang rusak berat. Kemudian 1 unit pondok pesantren, 1 unit rumah sakit umum daerah Cianjur, 4 unit gedung pemerintah rusak, 3 unit fasilitas pendidikan rusak, 1 unit sarana ibadah rusak, 1 unit toko, 1 unit kafe, dan ada jalan yang terputus di sekitar Tapal Kuda. Nah, ini juga menjawab terkait dengan pendistribusian logistik. Kami pastikan per sore ini dapur umum sudah berdiri. Nah, logistiknya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam program mitigasi sebelum terjadi gempa, salah satu yang harus disiapkan adalah logistik. Sehingga pada terjadi gempa seperti ini, segera dapur umum bisa beroperasi. Nah, BPBD Cianjur seharusnya juga sudah punya dapur lapangan. Karena hampir seluruh BPBD di Indonesia ini sudah mendapat bantuan dapur lapangan dari BNPB Pusat. Belum lagi TNI Polri, saya yakin di Cianjur sana sudah ada Kodim, sudah menggelar dapur lapangan, dan Polres juga menggelar dapur lapangan. Nah, kami besok pagi, tadi Kepala BMKG juga akan ikut, ada 2 rencana. Yang pertama, kalau memungkinkan, kami akan menggunakan 1 pesawat helikopter. Nah, 1 pesawat helikopter ini kami akan standby-kan di Cianjur nanti setelah mengangkut kami. Ini juga gunanya untuk mendistribusikan logistik, khususnya kepada tempat-tempat yang terisolir, karena tadi ada jalan yang putus karena longsor. Kalau memungkinkan, besok juga kami akan menggunakan jalan darat dan membawa logistik siap pakai yang bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga dapur-dapur lapangan yang sudah beroperasi, yang dioperasionalkan oleh BPBD, TNI Polri diperkuat oleh BNPB Pusat dengan logistik yang siap pakai. Untuk tahap pertama, rencana kami akan siapkan logistik senilai 500 juta rupiah. Merupakan kebutuhan logistik yang bisa dikonsumsi. Kemudian juga dana siap pakai yang bisa dioperasionalkan oleh Bupati Cianjur sebesar 1 miliar rupiah untuk mengaktifasikan posko. Nah, ini terus kita pantau setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Nah, diharapkan, sekali lagi, masa tanggap darurat itu tidak terlalu lama. Seminggu, 2 minggu, itu selesai. Selesai artinya sudah tidak ada lagi masyarakat yang luka-luka, meninggal, sudah semuanya ditemukan. Tinggal masyarakat yang ada di pengungsian. Nah, ini tinggal di pengungsian itu sebagus apapun pasti tidak enak. Lebih enak tinggal di rumah. Nah, makanya rumah-rumah ini segera akan kita bangun. Rumahnya adalah rumah tahan gempa yang akan kita bangun oleh pemerintah. Jadi harapannya, yang seperti disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian dari BMKG tadi, kalau ada gempa di kemudian hari, ya rumah-rumah yang dibangun sekarang ini, itu dampaknya sudah semakin kecil. Memang yang menjadi PR BMKG, BNPB, dan semua lembaga yang terkait penanggulangan bencana ini, terkait gempa justru rumah-rumah yang sudah berdiri sekarang, yang dibangun tidak berdasarkan tahan gempa gitu. Sehingga kalau ada gempa ya sampai ratusan itu ya rusak, sampai ribuan gitu. Tetapi rumah-rumah yang dibangun setelah terjadinya gempa
ini kita komitmenkan atau kita letakkan bahwa semuanya sudah tahan gempa. Ini bisa kita lihat ada rumah di NTB pasca gempa 2018 atau rumah di Semeru, di Lumajang pasca erupsi Gunung Semeru, semuanya sudah berdasarkan rumah yang tahan gempa. Artinya apabila nanti ada gempa lagi di kemudian hari, rumah-rumah yang dibangun setelah gempa ini sudah bisa lebih tahan. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. BNPB atas penjelasannya, Bapak. Izin Pak, berarti lokasinya di daerah Cianjur saja Pak, lokasi pengungsiannya Pak? Besar nanti di lokasi Kabupaten Cianjur, meskipun di Bogor, di Kabupaten Bogor juga ini ada 11 unit rumah yang rusak. Nah, sekali lagi nanti akan berkembang, memang berdasarkan data yang kami peroleh, memang yang paling dampaknya parah adalah di Kabupaten Cianjur. Ya, terima kasih Bapak. Ini mungkin ada satu pertanyaan lagi Bu di virtual dengan Pak Zulkarnain. Silakan Pak, kami bukakan. Baik, terima kasih Bu. Kedengaran? Kedengaran ya, jelas. Mungkin pertanyaan saya itu adalah, ini kan tadi diinformasikan merupakan pergerakan geser ya. Pergerakan geser. Nah, yang ingin saya perkuat lagi adalah bagaimana cara membaca pola sebaran kerusakan dari berbagai jenis gempa yang terjadi. Ambil contoh aja kayak contoh pergerakan geser ini. Untuk bisa memetakan terhadap wilayah-wilayah yang terjadi di berbagai tempat, mungkin seperti itu ya. Sehingga kita ketika bisa membaca pola sebaran dari jenis gempa itu, kita akan mengetahui beberapa titik-titik yang ada kerusakan. Itu mungkin pertanyaannya. Kemudian yang kedua pertanyaannya lagi, apakah ada gitu ya cara membedakan pola kerusakan akibat gempa ya? Karena biasanya di gempa itu kan ada peristiwa susulan ya, peristiwa ikutan. Istilahnya itu ada kolateral tadi ya, kolateral. Sehingga itu longsor. Nah, bagaimana kita mendefinisikan bahwa kejadian itu merupakan gempa atau kejadian dari longsor? Apakah ada ciri-ciri khas? Misalnya kita melihat dari pola-pola tanah yang ada di pusat kerusakan itu, atau melihat dari sebaran-sebaran yang ada. Itu mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Zulkarnain. Mungkin Pak Daryono, kami persilakan. Sebentar, nanti Bapak tambahkan ya. Jadi begini Pak, saat gempa pertama kali dirasakan ya, tercatat di dalam sistem monitoring kami, itu kemudian berapa menit kemudian ya, 5 atau 7 menit kemudian, otomatis secara matematik itu dihasilkan shake map atau peta guncangan. Nah, jadi ini sifatnya prediksi, kita belum tahu ya. Jadi sistem itu menghitung secara matematis berdasarkan posisi pusat gempa ya, kemudian juga kondisi batuan dan patahan-patahan yang ada di sana, sehingga dihasilkan peta guncangan. Dari peta guncangan itu diketahui intensitas guncangannya tadi. Ya, misalnya ini tadi kejadian dari perhitungan matematik, intensitas guncangan yang tertinggi itu di sekitar epicenter di kecamatan di Kabupaten Cianjur. Nah, jadi dari peta itu maka kita langsung segera bisa memprediksi kerusakan yang paling parah itu ada di sana. Nah, semakin ke arah luar itu akan terlihat intensitas. Nah, ini dari sini kan terlihat ya, warnanya yang mendekati kuning ya, kuning orange ya. Kuning orange itu adalah guncangan yang paling kuat, sehingga kerusakan secara logika akan terjadi di sana, kecuali kalau bangunannya itu tahan gempa. Dan terutama kalau bangunannya itu tahan gempa, jadi bisa bertahan. Tapi kalau tidak tahan gempa ya akan banyak di situ. Nah, jadi polanya ini semakin keluar dari arah bintang tadi, dari arah epicenter, itu warnanya semakin biru dan akhirnya ungu. Artinya intensitas guncangan semakin lemah ya. Nah, jadi logikanya tingkat kerusakannya semakin minim atau bahkan tidak ada kerusakan bisa saja. Itu cara awal untuk mengetahui, itu cara awal, sangat awal. Nah, kemudian berdasarkan peta ini menjadi bekal untuk survei, melihat langsung ke lapangan. Dicocokkan, apakah peta ini benar, karena ini kan perhitungan saja. Sehingga harus didatangi di lapangan, dan di situ kita lihat langsung. Jadi apa istilahnya makroseismic survey. Jadi dilihat langsung, kita potret dari
udara ya, itu kita lihat sebarannya seperti itu, sehingga peta awal ini bisa disempurnakan lagi. Antara lain seperti itu, dan biasanya tingkat kerusakan itu nomor 1 kondisi bangunan, dan yang kedua bisa dikontrol oleh kondisi site atau kondisi lokasi tadi. Mungkin di situ batuannya lunak ya, atau jenuh air gitu ya, atau di situ bertepatan dengan zona patahannya, atau sering juga dijumpai berada pada tebing di pinggir, jadi pinggir jurang gitu ya, atau pinggir lembah gitu. Nah, biasanya di situ. Nah, namun sekali lagi, insya Allah kalau bangunannya tahan gempa, misalnya dengan kekuatan 6 ini, insya Allah masih bisa bertahan. Nah, untuk lebih detailnya barangkali Pak Daryono bisa menambahkan. Saya persilakan. Terima kasih Ibu. Ibu sudah memberikan penjelasan yang lengkap sekali terkait dengan kaitan gempa dengan data makroseismiknya. Saya ingin menambahkan bahwa tadi BMKG dalam waktu sekitar 9 menit itu sudah tahu bahwa gempa ini merusak, karena memang dari segmen yang kita develop itu tampak ada warna kuning, ini artinya gempa ini menimbulkan kerusakan. Nah, kemudian ini bisa kita detail lagi dan kita bisa melihat data ini berdasarkan survei lapangan. Nah, laporan mulai pada masuk bahwa memang terjadi kerusakan. Nah, kerusakan itu juga sangat dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama, local set effect yang berhubungan dengan seberapa lunak, yang seperti Ibu Kepala sampaikan tadi, bahwa kawasan-kawasan yang tersusun oleh material endapan endapan, misalnya material erupsi Merapi, erupsi gunung api, material erupsi gunung api, kemudian juga kawasan-kawasan yang merupakan tanah kas, itu berbeda. Sehingga di sini kita ada istilah namanya local set effect, ya, di mana gempa bumi itu tingkat kerusakannya tidak hanya ditentukan oleh kekuatan dan jaraknya, tetapi kondisi tanah setempat itu sangat menentukan. Ya. Kemudian yang kedua, kalau set effect berhubungan dengan keberadaan tanah lunak yang bisa mengamplifikasi guncangan, meskipun tempatnya jauh, bisa terjadi kerusakan karena terjadi amplifikasi guncangan gempa karena tanah lunak tersebut, resonansi. Yang kedua, karena adanya efek topografi ya. Efek topografi tadi Ibu menyinggung masalah lereng ya. Di sini lereng adalah kawasan yang relatif bisa mengalami ketidakstabilan atau instabilitas. Nah, itu bisa menimbulkan peningkatan akselerasi bermotion. Jadi percepatan ini bisa semakin besar. Apalagi di tempat-tempat yang lebih tinggi di IKIR atau di puncak-puncak perbukitan itu akan mengalami percepatan yang lebih tinggi. Sehingga sebenarnya kerusakan itu biasanya terdapat di daerah-daerah yang tanahnya lunak atau di daerah-daerah perbukitan yang memiliki kemungkinan karena memang terjadi ketidakstabilan dan menimbulkan peningkatan percepatan guncangan tanah. Jadi semacam seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala BMKG dan Pak Daryono. Mungkin ini sudah sore dan cukup ini. Nanti yang dari AK Melajat Cianjur, mungkin kalau pertanyaannya sama, ya, mungkin bisa mencari atau update informasi melalui aplikasi Info BMKG, Twitter Info BMKG, dan nanti kami juga update terkait siaran pers ya Ibu ya. Mungkin teman-teman di sini ada pertanyaan, kalau tidak kami sudahi acara kegiatan sore ini karena ini sudah berlangsung 1 jam lebih, dan kami segera berkoordinasi untuk survei ke lapangan meninjau terkait kejadian gempa bumi. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, mungkin dari Ibu Kepala BMKG ada pernyataan Ibu terkait imbauan kepada masyarakat untuk menghadapi ini, Ibu. Terima kasih, Ibu. Kami persilakan. Dan mungkin nanti juga dari Bapak Kepala BNPB ya. Baik, jadi sekali lagi kami mohon masyarakat tetap tenang, namun tetap waspada terhadap kejadian gempa bumi ini, karena kami tetap terus memonitor perkembangannya, dan akan secara otomatis kami sampaikan informasi hasil monitoring kami, antara lain melalui aplikasi mobile phone Info BMKG, agar Ibu Bapak mengetahui apa yang sedang terjadi. Dan tentunya dengan mengetahui apa yang sedang terjadi, semestinya menjadi tidak panik, karena bisa mengukur kira-kira bagaimana kesiapan yang harus kami dilakukan. Jadi misalnya saat ini sedang terjadi gempa-gempa susulan yang kekuatannya semakin melemah, ya. Dan tentunya bisa disiapkan kewaspadaannya, menghindari bangunan-bangunan yang sudah retak atau rusak, menghindari lereng-lereng yang mudah longsor, terutama saat ini cuaca juga sedang hujan, musim hujan, dan intensitas hujan biasanya
sore malam hari itu semakin meningkat di Jawa Barat itu, bahkan tidak ada musim kemaraunya, jadi hujan terus. Nah, sehingga itu yang juga harus diwaspadai. Material-material yang sudah rapuh digoyang pada lereng ya, material-material lereng, tanah batuan pada lereng yang sudah rapuh digoyang gempa ini bila tersapu hujan dapat longsor dan dapat menjadi banjir bandang. Sehingga mohon hindari zona-zona yang berada di dekat lereng yang rapuh, yang jadi cirinya lerengnya itu cukup curam, batuannya lepas-lepas, lunak, yaitu mudah diguyur kembali oleh hujan, dan juga di bantaran-bantaran sungai mohon dihindari, terutama malam hari itu kan tidak terlihat. Jadi untuk amannya menjauh dululah dari tempat-tempat tersebut. Terus memonitor informasi dari BMKG dan juga nantinya dari BNPB. Terima kasih. Dan juga sekali lagi kami pada kesempatan ini mengucap turut bela sungkawa dan sangat prihatin atas kejadian musibah atau bencana ini. Semoga saja Allah memudahkan upaya kita untuk segera melakukan langkah-langkah penanganan lanjut secara tuntas. Amin. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih himbauannya yang secara komprehensif Ibu disampaikan. Baik, kepada Bapak Suharyanto mungkin ada closing statement Bapak, singkat padat jelas Pak kami. Terima kasih rekan-rekan media, sekali lagi tentu saja apa yang kami sampaikan ini akan terus berkembang, khususnya jumlah korban dan luka-luka. Ini kami barusan mendapat informasi dan ini Pak Bupati Cianjur juga sudah menyampaikan ke media. Ini sekarang sudah ada 46 orang yang meninggal dunia dan sudah ada di RSUD Kabupaten Cianjur dan kurang lebih 700-an orang yang luka-luka. Ini luka-luka rata-rata pulang akibat kena peruntuhan. Nah, itu memang kita bayangkan saja ini siang hari kejadiannya dan masyarakat kita ini tinggal di rumah-rumah yang tidak tahan gempa. Begitu ada gempa ya langsung ambruk begitu. Nah, ini juga menjadi PR kita bersama bagaimana menyiapkan rumah-rumah yang tahan gempa yang sekarang sudah berdiri. Gitu. Kalau yang sudah ambruk terus dibangun itu ya memang akibat gempa itu dibangun menjadi tidak tahan gempa, tetapi yang sekarang sudah berdiri yang tidak tahan gempa menjadi PR kita bersama. Mungkin seperti itu dan kami BNPB, BMKG, unsur Kementerian PMK, Kementerian Sosial, PUPR dan semua institusi yang terkait penanganan bencana ini akan melaksanakan kegiatan dengan sungguh-sungguh. Besok kami akan terus terjun ke lapangan, mudah-mudahan bencana gempa ini bisa segera tertangani dengan baik. Itu mungkin closing ceremony saya. Terima kasih. Baik, terima kasih closing statement dari Bapak Suharyanto, Pak Letnan Jenderal mengakhiri kegiatan jumpa pers sore ini. Kami terima kasih kepada teman-teman media massa yang tidak kalah lelah untuk meliput kegiatan BMKG. Dan kami juga menghimbau kepada teman-teman media massa untuk membantu menyebarkan informasi yang benar dan akurat, tidak menyebarkan informasi hoax dan kepada masyarakat tidak mudah terpancing akan isu atau berita-berita bohong. Dan kami seperti sudah dikatakan Ibu harus mengacu pada informasi resmi dari BMKG. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suharyanto. Terima kasih Bapak Kepala BNPB. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu besok Bapak. Baik. Ayo di mereka. Ini juga lumayan ramai nih.
Rame banget. Rame banget. Selamat siang pemirsa Tribuners, saat ini saya sedang berada di kantor pemerintah Kota Depok yang ada di Jalan Raya Margonda, yang mana beberapa saat lalu terjadi gempa berkekuatan cukup besar. Belum ada informasi dari mana titik gempa tersebut berasal, namun gempa tersebut menyebabkan para pegawai di kantor pemerintahan Kota Depok ini dilanda panikan dan berhamburan keluar dari dalam ruangan. Berikut suasananya. Dan kelihatan. Kamel apa? Halo Bang Abrai. Bang, bener Bang tadi ada gempa. Bang, rasa gempanya itu seperti apa Bang? Wah, goyang-goyang agak puyeng. Ini kaki sampai masih gemeteran terus. Abang waktu itu posisi di lantai berapa? Lantai 7. Itu paniknya kayak gimana Bang? Turun lewat tangga langsung atau nungguin lift gitu? Wawancara yuk. Wawancara. 2-3 mmi. Iya, yang lari dari lantai. Soalnya dalam rumah terasa seakan-akan turut berlalu. Hingga saat ini sudah ada laporan kerusakan bangunan seperti rumah yang runtuh. Juga telah tercatat terjadi longsor di wilayah Cianjur akibat dari gempa tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa Pulau Bumi ini tidak berpotensi tsunami. Hingga sekarang, titik gempanya udah tahu belum, Win? BMKG menunjukkan adanya 25
Baik Tribuners, bisa saya jelaskan kembali bahwa beginilah kondisi terkini di depan halaman Balai Kota DKI Jakarta, di mana banyak ASN yang keluar lantaran alarm telah berbunyi karena beberapa saat lalu telah terjadi gempa. Di mana saya sendiri yang memang sedang berada di pelataran Balai Kota DKI Jakarta turut merasakan getaran gempa, di mana lantai yang saya duduki sempat bergoyang atau terasa bergoyang. Terasa seperti bergoyang beberapa kali. Kemudian kami pun semua langsung teriak gempa seperti itu. Kemudian tak lama setelah teriakan itu alarm berbunyi karena ada gempa susulan kembali. Akibat getaran gempa yang telah terjadi tadi, dan pastikan kerusakan atau retakan tidak terjadi. Tidak membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah. Pastikan pula selalu memonitor informasi resmi dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi. Cara yang diwawancara dari lantai paling atas lah, dia pasti jalan. Info BMKG melalui website www.bmkg.id atau website inatius.bmkg.id. Dapat juga melalui Telegram channel Inatius_BMKG atau melalui mobile apps Info BMKG ataupun WMS BMKG. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan, barangkali Pak. Oke, terima kasih kepada Ibu Kepala BMKG, Ibu Rikolita Kanawati. Mungkin untuk dalam hal ini juga hadir Pak Ibu di bidang geofisika Pak Suko Prayitno. Mungkin kami persilakan kepada Bapak untuk menyampaikan terkait pasca terjadinya gempa bumi yang terjadi di siang hari ini. Good News. memungkinkan terjadinya ancaman keselamatan Adapun beberapa komentar yang telah masuk di akun Tribun Jakarta, di mana beberapa dari warganet yang ada di wilayah, salah satunya dari Kameh Aja yang tinggal di Depok, dia mengatakan bahwa juga merasakan gempa seperti kami yang berada di kantor PJ Gubernur DKI Jakarta. Ini suatu yang biasa terjadi setiap terjadi bersama gempa, sehingga masyarakat diharapkan tetap tenang oleh isu-isu yang sekarang ini tadi yang ditambah. Informasi betul-betul memperhatikan informasi selanjutnya dari BMKG. Terasa sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Suko atas penjelasannya yang cukup komprehensif. Mungkin dari Kepala BNPB masih bergabung di dalam Zoom, virtual Zoom. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Letnan Jenderal Suharyanto untuk menyampaikan terkait info kalau terjadi adanya jumlah korban atau misalkan Bapak dari teman-teman BNPB dan teman-teman BPBD yang ada di lapangan Bapak. Kami persilakan kepada Bapak Suharyanto. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Moderator yang hormat, Ibu Kepala BMKG, Ibu Profesor Dr. Rikolita Kanawati, Bapak Ibu sekalian dan awak media. Mungkin kami menambah informasi yang tadi secara rinci yang disampaikan oleh Kepala BMKG. Kami dari BNPB, Khusus BPBD di daerah ini terus melaksanakan pendaftaran dengan jumlah korban. Ini baru saja kami mendapat informasi bahwa korban jiwa khususnya di Kabupaten Cianjur ini sudah ada 14 orang meninggal dunia. Saya tambahkan lagi meninggal dunia yaitu di kecamatan Desaran Cago, kecamatan Cianjur, Desa Libangan Sari, dan kecamatan Tentu saja ini kami akan laksanakan informasi ini akan berkembang terus karena seperti kita ketahui bersama pendapatan terkait terjadi apa yang tidak bisa secara cepat. Korban terus bertambah. Kemudian juga warga luka-luka. Kemudian kerugian material untuk di Kabupaten Cianjur sendiri ada rumah rusak berat, satu unit rumah sakit daerah Cianjur
ringan 4 unit gedung pemerintah rusak, 3 unit fasilitas pendidikan rusak, dan yang lain-lainnya seperti yang tertera di slide. Khusus Kabupaten Bogor juga ada 4 unit rumah rusak. Sementara untuk kabupaten-kabupaten lainnya, sebagaimana yang dijelaskan tadi oleh Ibu Kepala BMKG, memang semuanya merasakan dampak terkait gempa ini, meskipun yang paling terdampak adalah di Kabupaten Cianjur. Selanjutnya langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh BNPB dan BMKG, besok pagi saya akan ke sasaran, kami undang juga Kepala BMKG untuk kalau berkenan turut serta kami, untuk melaksanakan pendampingan terhadap langkah-langkah penanganan gempa di Kabupaten Cianjur. Kami akan segera mengaktifkan posko penanganan bencana. Kemudian juga kedatangan kami ke daerah akan membawa logistik bagi para pengungsi yang terpaksa harus tinggal di pengungsian. Karena kalau kita lihat kerusakannya ini cukup masif. Jadi kalau berdasarkan pengalaman penanganan bencana gempa sebelumnya, dapat kami perkirakan begitu masyarakat yang harus mengungsi ini cukup banyak, sehingga kami akan siapkan logistik seperlunya, tenda-tenda, kemudian untuk mengaktifkan posko juga kami akan dorong anggaran dana siap pakai dengan target saat tanggap darurat ini kami pastikan masyarakat Kabupaten Cianjur dan daerah lain yang terdampak ini bisa betul-betul tertangani kebutuhan dasarnya. Kemudian setelah itu kami akan terus melaksanakan pendataan. Setelah tidak ditemukan lagi korban jiwa yang luka-luka atau mungkin ada yang hilang, dan seluruh masyarakat yang rumahnya hancur, yang harus tinggal di pengungsian semuanya sudah masuk ke pengungsian. Di pengungsian roda hidupnya sudah berjalan, walaupun serba keterbatasan tetapi sudah jalan kebutuhan dasar hidupnya, MCK-nya, kebersihannya. Kalau anak-anak pun memang harus sekolah, ada sekolah bisa berjalan dari pengungsian, maka kami akan nyatakan bahwa tanggap darurat itu sudah dinyatakan selesai. Baru kita masuk tahap rehabilitasi rekonstruksi. Ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan secepat mungkin, karena kami menyadari semakin lambat tahap rehabilitasi rekonstruksi ini terwujud, maka semakin lama masyarakat terdampak yang tinggal di pengungsian semakin menderita. Nah, ini kami yakinkan pada masyarakat bahwa rumah-rumahnya yang hancur, baik rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang, ini akan dibangun kembali oleh pemerintah. Nah, tentu saja memerlukan soliditas, sinergitas, dan kesungguhan semua unsur yang terlibat dalam penanganan bencana gempa bumi ini. Mungkin itu tambahan dari saya, Ibu Moderator, yang perlu saya sampaikan. Artinya dalam kesempatan yang baik ini, gempa ini memang sudah terjadi, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghindari kapan terjadinya bencana, tetapi yang pasti setelah terjadi bencana, bagaimana upaya-upaya kita secara sinergi, soliditas, sungguh-sungguh agar penanganan bencana ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Kepala BNPB, Bapak Letjen Suharyanto, atas update dan arahannya. Dan kami siap, Pak, bergabung merapat ke Cianjur, ya. Nanti kami kontak-kontak dengan Pak Abdul Muhari menuju ke target yang Bapak posko tadi akan dibuka. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Kepala BNPB Bapak Letnan Jenderal Suharyanto, dan kami dalam hal ini juga mengucapkan turut belasungkawa atas meninggalnya korban gempa bumi, dan warga yang ditinggalnya diberikan ketabahan dan ketabahan dalam menghadapi ujian ini. Tadi seperti yang dikatakan Bapak Kepala BNPB, setelah ini BMKG dan Kepala BNPB itu berkoordinasi untuk melakukan survei ke lapangan Cianjur untuk melihat kondisi terkini. Untuk itu, untuk memanfaatkan waktu juga, di sini juga sudah hadir Pak Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, mengapa ini kok terjadi kerusakan, kenapa kok terjadi korban jiwa, apakah ada faktor apa, Pak, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Dorin. Izin Ibu Kepala, Bapak Menteri, teman-teman media semua, perlu diketahui bahwa wilayah Sukabumi, Cianjur, Lembang, Purwakarta, juga Bandung itu secara tektonik merupakan kawasan seismik aktif dan kompleks. Disebut seismik aktif memang hasil monitoring BMKG menunjukkan kawasan ini memang sering sekali terjadi gempa. Aktivitas seismikitas kita juga menunjukkan bahwa kawasan ini memang sering kali terjadi gempa dan berbagai variasi magnitudo dan kedalaman. Kemudian terkait dengan kompleksitas di daerah itu merupakan daerah jalur gempa yang cukup aktif seperti keberadaan sesar Cimandiri, sesar Padalarang, sesar Lembang, sesar Gerata, dan masih banyak lagi sesar-sesar minor
yang berada di wilayah tersebut, juga skala besar yang berada di Danau Cirata, di Waduk Cirata. Jadi kompleksitas tektonik ini berpotensi memicu terjadinya gempa gerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Fakta tektonik semacam ini menjadikan kawasan tersebut menjadi kawasan rawan gempa secara permanen ya. Dan dengan karakteristik gempa gerak dangkal atau shallow crustal earthquake ini gempanya itu tidak harus berkekuatan besar untuk menimbulkan kerusakan, karena gempanya rata-rata dangkal ya, dangkal bisa kurang dari 10 km, 15 km, dan itu tidak butuh berkekuatan besar, misalkan dia di atas 7 untuk zoom. Tapi berkekuatan 4, 5, 6 pun bisa menimbulkan kerusakan yang signifikan. Dan kalau kita melihat catatan sejarah gempa merusak di zona ini terkait dengan aktivitas mandiri dan pada larang, ada banyak sekali catatan panjang sejarah kegempaan di wilayah Sukabumi dan Padalarang ini. Ini diawali oleh gempa pada tahun 18 dan catatan kantor BMKG. Jadi gempa merusak yang kami catat pertama kali itu 1844. Ya, sebelumnya juga terjadi, cuman belum tercatat. Kemudian 1910 itu juga terjadi gempa merusak di wilayah Cianjur dan sekitarnya. Kemudian pada tanggal 21 Januari 1912 itu juga banyak sekali terjadi kerusakan rumah di perbatasan Cianjur dan di Sukabumi. Kemudian 2 November 1968 gempa berkekuatan 5,4 juga menimbulkan banyak sekali rumah yang roboh. Kemudian 10 Februari 1982 ini gempa berkekuatan 5,5. Juga menimbulkan banyak sekali kerusakan dan korban jiwa. Kemudian yang terakhir gempa merusak di wilayah ini adalah gempa yang terjadi pada 12 Juli tahun 2000. Ini kekuatan 5,1 menyebabkan lebih dari 1.900 rumah mengalami rusak berat ya. Kemudian kalau kita mereview catatan gempa dirasakan sigma terakhir itu terjadi pada 14 November lalu 2022 ya. Ini ada 3 gempa yang terjadi secara berurutan berkekuatan 4,1, 3,3, 2,6 itu terjadi di Danau Cirata. Dan waktu itu memang masyarakat merasakan karena terjadi pada pagi dini hari, dan yang pertama 4,1 itu cukup kuat sampai 3 MMI. Kemudian terkait dengan rawannya wilayah Cianjur, Sukabumi, Lembang, dan Purwakarta, maka penting untuk terus dilakukan upaya identifikasi sumber gempa. Dalam ini adalah identifikasi jalur secara aktif ya. Jadi harus dipetakan dengan lebih teliti lagi dengan kejadian gempa ini. Kemudian perlu ada kajian bahaya dan risiko gempa bumi secara komprehensif. Karena kita harus bisa melihat, bisa membaca tingkat kerawanan di situ terkait dengan padatnya permukiman di situ, sehingga ini menjadi gambaran penting untuk melakukan upaya mitigasi konkret ya. Sehingga mitigasi konkret pun harus dilakukan ya, baik itu non struktural, kemudian non terkait dengan edukasi, bagaimana cara selamat dan pandangan kemampuan masyarakat kelemahan mitra di tempatnya. Kemudian juga mitigasi struktural dengan cara membangun bangunan tahan gempa, bangunan yang mengacu kepada building code di daerah tersebut, sehingga dijamin bahwa bangunan rumah itu kuat karena strukturnya seperti tahan gempa. Atau kalau belum mampu merealisasikan bangunan seperti itu, masyarakat bisa membangun bangunan dengan bahan berbahan ringan dari kayu dan bambu yang didesain menarik, sehingga bisa menekan korban sekecil mungkin. Demikian teman media, dan izin Ibu Kepala. Ya, terima kasih. Ada sedikit yang perlu diingatkan kepada masyarakat, mengingat saat ini intensitas hujan juga meningkat. Jadi juga perlu diwaspadai adanya kolateral hazard atau bahaya ikutan. Jadi pada lereng-lereng yang sudah rapuh, retak-retak karena diguncang gempa, ini apabila hujan turun, dikhawatirkan material-material yang terlepas atau yang yang terguncang gempa ini dapat tersapu oleh air hujan dan dapat memberikan dampak ikutan berupa longsor ataupun banjir bandang. Sehingga kami mohon diwaspadai pula apabila sedang hujan, mohon tidak berada di dekat lereng ataupun menghindar dari bantaran sungai yang dikhawatirkan di situ juga berpotensi untuk mengalami banjir bandang. Demikian Mbak, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala BMKG, Ibu Dikorita Karnawati, dan Pak Daryono. Terima kasih Ibu atas himbauannya, karena ini juga harus diwaspadai ya Ibu, adanya bahaya ikutan, karena pada masa ini juga wilayah Indonesia masuk musim hujan. Jadi bagi warga masyarakat diminta waspada untuk menghindari reruntuhan dan tanah longsor seperti itu. Terus kemudian kami persilakan kepada teman-teman media yang ingin menanyakan bisa raise melalui virtual atau di chat room. Bagi teman-teman yang offline yang datang langsung bisa menanyakan terkait updating gempa bumi. Sembari menunggu Ibu mohon izin, di sini juga sudah hadir Kepala Balai Besar Wilayah 2 Pak Hartanto. Mungkin kami persilakan ya Ibu kepada Pak Hartanto. Ada pertanyaan sudah menunggu dari sebelum. Tadi ada yang resan. Ada yang resan? Ada tadi. Tadi yang resan. Nah itu tuh. Oh ada beberapa. Mbak Terang dari Karbar ya.
sama Inspira Bibi. Silakan aja. Ya, kami persilakan Mbak Vera. Ya, halo. Ya, saya mau tanya, saya posisi di Sumedang. Kalau misalkan saya menanyakan ke BPBD Sumedang, kalau misalkan menyatakan tidak terekam getaran dengan alat yang ada, tapi sebagian warga merasakannya, itu artinya gimana ya? Kenapa ya? Maksudnya apakah ini menjadi sebuah peringatan di kejadian selanjutnya nanti, misalkan kalau misalkan ternyata alat yang ada itu tidak bisa merekam getaran yang ada, sementara sebagian warga merasakan begitu. Terima kasih. Mungkin dijawab dulu ya Ibu. Ya, baik. Jadi biasanya alat itu lebih sensitif dari perasaan manusia. Yang lebih sering terjadi, orang tidak merasakan tapi alat itu merekam. Jadi kalau sampai kita merasakan, mestinya terekam oleh seismograf. Nah, kecuali kalau getarannya itu bukan karena getaran gempa. Jadi kalau alat seismograf itu khusus dan sangat sensitif untuk merekam getaran-getaran gempa. Nah, kalau misalnya ada guncangan, getaran, seismograf di situ tidak merekam. Nah, ini kemungkinan seismografnya ada masalah, atau kemungkinan getarannya itu bukan karena gempa. Begitu. Demikian. Jadi kalau sudah sampai merasakan getaran, langsung waspada saja, nggak usah nyari ngetek alatnya gimana. Yang penting kalau kita sudah merasakan, berarti itu sudah terjadi, entah sumbernya karena gempa atau apa yang lain. Yang penting kita segera waspada begitu. Demikian, Mbak. Siap, terima kasih Ibu Kepala BMKG. Sudah jelas ya Mbak ya? Pertanyaannya sudah terjawab. Oke, baik. Yang satunya dari FFO Kar. Silakan Bapak, kami silakan. Halo, bisa dengar nggak ya? Dengar Pak? Iya, halo, saya Faris dari Bloomberg. Bisa tanya apa ekspektasi gempa susulan untuk berapa hari akan datang? Itu soalan pertama. Soalan kedua adalah, ini gempa bumi yang terbesar sejak tahun apa ya? Oke, ya, baik. Saya persilakan, ini datanya ada di Pak Daryono. Silakan Pak Daryono menjelaskan yang pegang data. Baik, terima kasih. Kami sampaikan bahwa karakteristik gempa tanggal atau sel pasal earthquake ini merupakan gempa intraplate. Jadi ini memiliki susulan yang banyak karena memang berada di batuan yang relatif rapuh ya, sehingga ini ke depan itu kita akan terus mendapatkan tanda aktivitas gempa susulan ya. Apakah itu besar, itu kita belum bisa memprediksi karena masih unpredictable. Yang pasti gempa rasional itu akan diikuti oleh aktivitas gempa susulan yang cukup banyak ya. Kalau kita melihat catatan gempa yang terjadi di zona Kota Sukabumi dan Cianjur pada tahun ini sudah terjadi sebanyak lebih dari 5 kali sejak tahun 1844 ya. Nah, kalau kita melihat tahun sebelum instrumental record itu 1844 ini merusak, 1910 juga merusak, 1919 merusak. Nah, setelah era instrumental record itu tahun 1969 itu 5,4. Itu sudah banyak yang roboh. Kemudian 5,5 banyak yang rusak, dan tahun 2000 ini terbaru 5,1 ini lebih dari 1.900 yang rusak. Nah, kalau kita melihat gempa yang terbesar pada masa lalu itu yang 5,5 yang terjadi pada 1952. Jadi memang lebih kecil dari gempa yang terjadi hari ini. Sehingga ini merupakan catatan penting kita bahwa melihat periodisitas gempa yang terjadi ini cukup pendek, maka tadi saya sampaikan lagi bahwa penting di sini pertama upaya identitas aktif lebih detail, kemudian kajian daya risiko gempa yang komprehensif, karena ini wilayah ini ke depan akan menjadi kawasan yang memiliki pertumbuhan masyarakat, pertumbuhan penduduk yang cukup besar, karena merupakan kawasan yang menarik dan bisa berkembang menjadi kawasan yang padat. Nah, kemudian juga, sebenarnya gempa itu tidak akan menimbulkan bencana apabila kita bisa mengantisipasi dengan bangunan yang kuat ya. Jadi kalau memang bangunan kita tahan gempa, ya silakan gempa terjadi, tidak akan terjadi apa-apa, karena sebenarnya terjadi korban meninggal luka itu bukan karena gempa, tapi karena perubahan bangunan yang rusak gempa. Kalau sebuah bangunan yang kuat, maka kita tetap aman. Sebenarnya itu Jepang, gempa 7, 8 itu tidak akan panik mereka, karena yakin bangunannya yang kita tinggali itu kuat, sehingga terkadang kalau gempa 7 itu tidak ada korban yang meninggal, tidak ada korban luka. Itu ke depan kita harus ke sana, dan ada yang sebelum gempa baik itu di zona negara, secara akhir itu menjadi acuan kita untuk membangun building code ya. Jadi membangun bangunan gempa yang mengacu kepada sumber gempa di tempat tersebut. Ini adalah jaminan keselamatan untuk tinggal aman di daerah gempa. Terima kasih. Siapa aja ada pertanyaan yang belum. Nah, terkait dengan aktivitas susulan, hari ini kita akan pantau terus, kemudian sampai besok pagi kita akan hitung. Dan itu akan menjadi acuan kita di dalam mengestimasi kapan gempa susulan terakhir. Kalau sampai tengah malam kita belum bisa menjadikan pegangan untuk bisa menghitung probabilitas untuk sampai kapan peluruhan itu terjadi. Tapi kalau sampai besok pagi, kita sudah bisa melakukan analisis estimasi berakhirnya gempa susulan. Jadi mohon sabar, kita akan kompilasi data ini untuk jadikan data untuk estimasi berakhirnya gempa susulan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi masih ada potensi gempa susulan. Siap. Baik, berikutnya adalah Pak Jos dari Headline Network. Kami persilakan kepada Pak Jos. Ya, terima kasih. Saya mau nanya aja soal apakah ada data status terhadap infrastruktur telekomunikasi di sana? Baik, Bapak, ini mungkin Pak Jos terputus ya Pak. Bisa mendengar suara kami Pak? Halo Pak. Bisa terputus itu. Tapi pertanyaan itu mungkin bisa dijawab mungkin BNPB atau BPBD mungkin lebih tahu. Baik, mungkin terkait pernyataan dari Pak Jos bisa dijawab oleh Pak Kepala BNPB ya Pak. Mohon izin kami persilakan Bapak terkait infrastruktur telekomunikasi Pak. Terima kasih. Jadi kami baru dapat informasi di lokasi memang listrik itu sedang padam.
sehingga ini sedikit berpengaruh pada komunikasi. Tapi kami selalu berkomunikasi dengan BPBD. Kalau nanti rekan-rekan awak media menemukan informasi yang agak berbeda, ya memang ini kondisinya masih simpang siur gitu ya, karena masing-masing mencari informasi. Memang kami peroleh data terakhir yang 14 meninggal dunia dan 17 yang luka-luka itu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Meskipun juga barusan saja ada update dari Pak Bupati Cianjur yang menginformasikan sudah ada 20 yang meninggal dunia. Nah, ini kondisi-kondisi seperti ini tentu saja akan ditemui pada saat awal-awal penanggulangan bencana. Jadi mohon ini dimengerti, tetapi kami pastikan bahwa ini bencana seperti yang disampaikan oleh BMKG tadi, ini gempa dangkal, tentu saja akibatnya juga cukup masif begitu. Itu saja terlihat dari bencana jiwa manusianya juga cukup banyak, yang kalau dilihat depannya, belum lagi nanti kerusakan infrastruktur dan rumah-rumah begitu. Mungkin demikian yang bisa kami jawab, Ibu Moderator, terima kasih. Terima kasih Pak Suharyanto. Mungkin Mbak Niken dari BAPD, kami persilakan Mbak Niken. Halo, baik, apakah suara saya terdengar? Dengar, Mbak. Ya baik, Bapak Ibu, mohon izin saya dari BRTV. Izin bertanya, kalau tadi Bapak Ibu menyampaikan bahwa gempa ini merupakan gempa yang berada di darat gitu. Apakah mungkin gempa ini berpotensi terhadap aktivitas darat lainnya selain dari yang Bapak Ibu telah sampaikan seperti longsor, kemudian ada banjir bandang? Apakah aktivitas vulkanik atau gunung berapi akan berpengaruh dari adanya gempa ini? Kemudian yang kedua, kalau tadi telah disebutkan adanya beberapa gempa susulan. Nah, kemudian apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh BMKG dan pihak-pihak lainnya selama beberapa hari ke depan untuk memantau dari kondisi gempa ini? Sekian, terima kasih. Siap, terima kasih ya. Pertanyaan pertama mungkin Ibu ya, kami persilakan Ibu. Terutama langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Jadi nomor satu, kami terus merapatkan monitoring. Monitoring terus dijalankan dengan lebih cermat, lebih seksama. Biasanya data itu otomatis ya, otomatis. Tapi ini kami tempel terus, tidak hanya sekedar otomatis, tapi juga verifikasi oleh manusia juga. Dan yang kedua, paralel, sambil terus melanjutkan monitoring dan analisis, terus kita analisis, kita ini juga segera untuk berkoordinasi dengan banyak pihak. Antara lain, yang pertama dengan Konsorsium Nasional Gempa Bumi dan Tsunami, ini tentunya dalam aspek analisis ya. Analisis kira-kira perkembangan gempa ini bagaimana. Jadi ini kan perlu kajian yang lebih mendalam dengan data yang lebih lengkap. Jadi membutuhkan beberapa pihak, ada dari perguruan tinggi, ada juga dari lembaga riset. Nah ini kami kami memang tergabung dalam konsorsium nasional yang dibentuk oleh BMKG untuk mewadai para pakar-pakar gempa nasional ini. Segera kita berkoordinasi, mempertajam analisis, dan sambil paralel kami merapatkan tim, mengirimkan tim ke lapangan. Insya Allah saya beserta Bapak Deputi dan tim untuk ke lapangan dengan tujuan yang pertama adalah jadi tim ini kita sebar, ada tim yang melakukan pengukuran langsung di sekitar epicenter karena perlu pengukuran yang lebih akurat, lebih presisi. Ini ada tim yang mengukur untuk melalui survei, kemudian juga tim yang untuk healing, untuk menenangkan masyarakat, mungkin banyak pertanyaan, banyak kepanikan. Nah itu ada tim untuk sosialisasi menenangkan masyarakat, dan juga ada tim yang khusus ini koordinasi dengan posko, dengan BNPB. Jadi kami harus terus merapat ke BNPB karena komando koordinasi ada di bawah BNPB, sehingga agar tidak terpencar-pencar sendiri-sendiri begitu. Demikian langkah yang akan dilakukan. Dan pertanyaan tadi saat ini jawabannya adalah menunggu hasil perkembangan data dan analisis. Antara lain, misalnya di sekitarnya kan juga ada patahan yang lain ya. Ini apakah akan berpengaruh pada patahan yang lain? Nah, atau juga ada gunung api. Apakah akan berpengaruh terhadap gunung api? Nah, untuk menjawab itu perlu lintas disiplin ya, dengan tim Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi yang memiliki daya analitik dan data yang lengkap untuk bidang itu, sehingga kami perlu terintegrasi dengan pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Gunung Api, insya Allah survei bersama, dan juga dengan teman-teman dari ITB sudah banyak sekali studi-studi kajian-kajian tentang patahan yang ada di Jawa Barat ya, ada patahan Cimandiri, patahan Lembang, patahan Padalarang ya, dan Cilacap banyak. Nah, jadi itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala BMKG Ibu Korita Karnawati. Selanjutnya sudah presiden Mbak Dila dari Alsinta, kami persilakan Mbak Dila. Mbak Dila. Itu masih mute ya? Nah, sudah. Silakan Mbak Dila. Mungkin berikutnya Mbak Dinda dari Media Indonesia, kami persilakan Mbak Dinda kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan. Ya, baik. Mohon izin Ibu dari BMKG dan BNPB mau nanya terkait daerah persisnya di Kabupaten Cianjur itu di desa mana saja gitu untuk keterangan lebih jelas. Ya. Juga tadi ada Bapak dari BNPB. Terus juga apakah ada kaitan dengan prediksi dari BMKG terkait tumpukan lempeng di Australia gitu yang mengarah ke atas di pesisir selatan Jawa? Mohon penjelasannya. Pertanyaan terakhir itu terkait yang koordinasi. Mungkin bisa diulang lebih jelas Mbak, tadi ada terganggu Mbak yang pertanyaan Mbak. Ya, apakah ada kaitannya dengan prediksi BMKG terkait tumbukan lempeng Asia Australia yang mengarah pada megatrust di pesisir selatan Jawa? Oke. Baik.
Baik, terima kasih tentang lokasinya. Ini kami yang terpetakan di sini adalah di Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Itu tentang desanya barangkali bisa dicek di BNPB ya. BNPB biasanya datanya sampai ke desa-desa. Tapi ini mungkin masih dalam pengumpulan data ya. Jadi untuk sementara ini kecamatan, Mbak. Untuk desa ini nanti perlu dicek lanjut. Kemudian apa koordinasi? Ada pertanyaan tentang koordinasi? Lapangan desa. Koordinasinya dan informasinya dulu. Oh ya. Tentang untuk kajian, jadi saat ini tuh gempanya bukan gempa megatrust ya. Jadi adalah gempa yang dipicu oleh patahan yang ada di darat. Nah, sementara hipotesisnya kemungkinan patahan Cimandiri. Namun bisa juga patahan yang lain, karena di situ ada beberapa patahan, yaitu patahan Padalarang. Jadi kita tidak mengarah pada salah satu. Jadi ini kan masih fase awal, harus open. Jadi kemungkinan, jadi data kami kumpulkan di keduanya, gitu. Jadi tidak langsung terfokus di salah satu, tidak. Agar kita bisa memastikan patahan yang mana. Nah, untuk koordinasi ini kami dalam hal analisis, tentunya kami ini segera untuk berkoordinasi dengan pakar-pakar gempa yang tergabung di dalam Konsorsium Nasional Gempa Bumi dan Tsunami yang Bapak pimpin ya. Nah, jadi agar analisisnya itu lebih komprehensif ya, lebih komprehensif. Ada pemikiran dari perguruan tinggi, ada pemikiran dari pakar-pakar di lembaga riset. Insya Allah sudah cukup banyak kajian di wilayah tersebut. Jadi tidak hanya BMKG yang menangani. Nah, sehingga diharapkan hasil kesimpulannya akan lebih mendalam dan lebih tepat demikian. Begitu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Kepala BMKG. Jadi BMKG terus berkoordinasi untuk melakukan kajian ya Ibu ya. Studi kajian. Baik, mungkin satu lagi ada dua lagi Bu. Pak Agus Subekti Pak. Kami persilakan kepada Bapak. Dari mana Pak Agus? Halo Pak Agus. Halo, mungkin jaringan. Mungkin setelahnya Pak Dedi Ramadhani. Kami persilakan kepada Pak Dedi. Ya, selamat buat Pak Kepala BNPB, kemudian juga buat Ibu BMKG dan teman-teman semuanya. Saya Asrofi dari Elsita. Ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan. Pertama adalah soal sesar yang lain yang berhubungan atau berdekatan dengan lokasi sesar yang menjadi penyebab gempa. Apakah memungkinkan bisa saja menyebabkan sesar yang lain akan beraktivitas sehingga bisa menyebabkan kegempaan? Yang kedua adalah soal penanganan. Apakah sudah cukup logistik yang dibutuhkan untuk penanganan ini dengan gempa? Sekaligus satu lagi kami ingin tahu data real di lapangan apa yang sudah dikumpulkan di pemerintah daerah, karena kemudian ada daerah-daerah yang belum terdampak ataupun juga belum tertangani. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Pak Dedi Ramdhani. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama mungkin bisa dijawab dulu Ibu. Apakah ada hubungannya dengan sesar? Terus kemudian 2 pertanyaan lainnya nanti mungkin Kepala BNPB dan timnya bisa menjelaskan. Ya, baik, kami persilakan. Nah, untuk tentang patahan, ini untuk sementara data kami mengarah kejadiannya dimungkinkan di patahan diduga ya, di patahan Cimandiri atau bisa juga patahan Padalarang. Pertanyaannya bagaimana pengaruhnya terhadap patahan-patahan yang lain? Itu tadi yang kami sebutkan. Itu perlu dikaji lanjut ya. Namun insya Allah ini kekuatannya prima ya. Jadi semoga tidak begitu berpengaruh. Namun saya persilakan Pak Daryono untuk menjawabnya. Baik, terima kasih. Terkait dengan gempa yang memicu sumber gempa lain. Dari kami psikologi ada 2 teori. Yang pertama adalah teori pincuan statik. Yang kedua adalah teori pincuan statik. Yang satu ada pincuan dinamik ya, dinamik. Kalau yang statik itu lebih kepada kemampuan sebuah gempa mampu men-trigger sumber gempa di daratnya. Tetapi syaratnya bahwa sesar yang berada di sebelahnya itu sudah matang, karena terkait dengan akumulasi energi yang sudah terakumulasi. Jika tidak, maka gempa yang terjadi tidak akan bisa memicu. Tetapi fenomena ini pernah terjadi di Lombok, yaitu pada tahun 2018, di mana gempa yang terjadi itu mampu menimbulkan pincuan statik yang berada di sebelah barat dan sebelah timurnya, sehingga gempa di Lombok saat itu merupakan gempa disebut sebagai multiplex ya. Jadi ada beberapa gempa yang terjadi secara saling picu ya. Itu karena konsepnya di teori pincuan statik tadi. Nah, kalau pincuan dinamik itu lebih kepada kemampuan gempa untuk memicu gempa yang berada di jauh. Nah, teori yang lain itu cukup rumit sekali untuk bisa mengatasi sama empirik ya. Namun ada beberapa paper yang menunjukkan itu terjadi. Nah, apakah gempa yang terjadi pada saat ini akan memicu sumber gempa berada di dekatnya? Saudara, kita belum bisa menjawab. Tapi yang pasti kita akan terus memonitor gempa ini sehingga masa-masa seperti ini kita juga harus waspada ya. Tenang, tapi waspada. Karena memang masih dalam aktivitas kegempaan yang masih terus berlangsung. Meskipun itu dari tren susulan yang amati ada pola menurun, tapi itu tetap kita menimbulkan kewaspadaan ya. Dan kita tetap tenang ya. Nah, masyarakat tidak perlu takut berlebihan ya, karena memang kalau kita melihat cara kita bahwa apa yang dilakukan tadi 5,6 adalah sebuah sudah menunjukkan aktivitas sesungguhnya. Tapi yang pasti BMKG akan terus memonitor ini, dan kepada masyarakat dalam hal ini saya menyarankan bagi rumahnya yang sudah rusak sebagian, sudah miring, itu mohon untuk ditempati lagi, karena masih akan terjadi gempa susulan. Jadi kita juga tidak bisa memprediksi apakah susulannya itu terus muncul atau bisa muncul yang setelah itu tadi atau lebih itu kita tidak bisa memprediksi ya, sehingga waspada itu harus dijaga. Dan tentu saja pesannya adalah di rumah yang sudah rusak sebagian dan miring tidak ditempati, lebih baik berada di tempat evakuasi yang lebih aman. Jadi pada masalah kalau jadi terkait dengan kemungkinan itu bisa terjadi, tetapi juga bisa terjadi karena memang
kegempaan itu memiliki banyak sekali ketidakpastian yang hingga saat ini juga masih banyak yang belum terungkap terkait dengan teori prediksi gempa ini. Dan satu hal yang penting bahwa untuk membuat jaminan bahwa kita akan selamat adalah bagaimana kita merencanakan bangunan tahan gempa. Itu adalah satu-satunya selamat bagaimana agar kita bisa hidup aman di daerah yang berada di daerah sumber gempa kompleksitas seperti di daerah Cianjur, Lembang, kemudian juga di Sukabumi. Terima kasih Pak Daryono. Sebelum ke para BNPB, mungkin ada tambahan dari Pak Deputi Bidang Geofisika Pak Sukoprayitno, kami persilakan. Sebagaimana dijelaskan Pak Daryono tadi, bahwa memang bisa saja menuju sisa yang lain, tetapi ada persyaratan-persyaratan yang disampaikan Pak Daryono. Tapi saat ini kita juga perlu paham kondisi kita musim hujan. Jadi bisa saja gempa susulan yang pada titik itu juga bisa merusak sifatnya, karena tanahnya lebih lunak, sehingga gunanya juga bisa. Sehingga diharapkan nanti masyarakat yang tinggal di yang potensi longsor, diharapkan juga sementara mengamankan diri dulu. Takutnya nanti gempa susulan walaupun itu kecil, tapi bisa saja bisa mengakibatkan longsor, karena musim hujannya hujan dan tanah dalam keadaan jenuh banyak airnya, sehingga punya potensi untuk menimbulkan yang besar. Yang berikutnya adalah berkaitan gempa susulan. Kapan terakhir gempa susulan? Kami saat ini di BMKG Pusat sedang melakukan kajian, sedang menghitung, kemudian juga tim kami sore ini sudah berangkat ke lokasi untuk memonitor gempa susulan di lokasi tersebut. Mudah-mudahan besok pagi kita sudah bisa melihat, atau paling nggak siang sudah melihat bagaimana perkembangan kapan akan berakhir terjadi itu secara sempurna. Demikian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Sukoprayitno. Mungkin izin kepada Kepala BNPB Pak Suharyanto untuk menjawab pertanyaan dari tadi Pak Ramdhani terkait bagaimana distribusi logistik ke korban gempa dan adakah pelayanan dapur Pak. Tadi seperti tadi Bapak juga sudah menjelaskan yang sudah ada dapur, tetapi mungkin Rio telah bergabung Pak. Mungkin mohon izin bisa diulang kembali Pak terkait juga update korban Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ke Pak Ramdhani dan tadi juga dari Mbak yang dari Media Indonesia. Jadi kami buktikan bahwa ini pendataan itu terus Mbak, jadi bergerak terus datanya. Mungkin setengah jam kita duduk bersama ini, sekarang sudah nambah lagi, meninggal dunianya sudah 17 orang meninggal dunia. Kemudian 19 orang luka-luka yang cukup berat ini, 19 orang. Kemudian lokasinya ada di 3 kecamatan yang terdampak agak parah, semuanya di Kabupaten Cianjur. Yang pertama di Kecamatan Cilaku, itu desanya Desa Rancagoong. Kemudian yang kedua Kecamatan Cianjur, desanya Desa Limbangan Sari. Dan yang ketiga Kecamatan Cugenang. Nah, kerugian material juga bertambah terus. Rumah yang rusak berat ini saat ini terdata sudah 343 rumah yang rusak berat. Kemudian 1 unit pondok pesantren, 1 unit rumah sakit umum daerah Cianjur, 4 unit gedung pemerintah rusak, 3 unit fasilitas pendidikan rusak, 1 unit sarana ibadah rusak, 1 unit toko, 1 unit kafe, dan ada jalan yang terputus di sekitar Papakuda. Nah, ini juga menjawab terkait dengan pendistribusian logistik. Kami pastikan per sore ini dapur umum sudah berdiri. Nah, logistiknya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam program mitigasi sebelum terjadi gempa, salah satu yang harus disiapkan adalah logistik. Jika apabila terjadi gempa seperti ini, segera dapur umum bisa beroperasi. Nah, BPBD Cianjur seharusnya juga sudah punya dapur lapangan, karena hampir seluruh BPBD di Indonesia ini sudah mendapat bantuan dapur lapangan dari BNPB Pusat. Belum lagi TNI Polri, saya yakin di Cianjur sana sudah ada Kodim, sudah menggelar dapur lapangan, dan Polres juga menggelar dapur lapangan. Nah, kami besok pagi, tadi Kepala BMKG juga akan ikut, ada 2 rencana. Yang pertama, kalau memungkinkan, kami akan menggunakan 1 pesawat helikopter. Nah, 1 pesawat helikopter ini kami akan standby-kan di Cianjur nanti setelah mengangkut kami. Ini juga gunanya untuk mendistribusikan logistik, khususnya pada tempat-tempat yang terisolir, karena tadi ada jalan yang putus karena longsor. Kalau memungkinkan, besok juga kami akan menggunakan jalan darat dan membawa logistik siap pakai yang bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Jika dapur-dapur lapangan yang sudah beroperasi, yang dioperasionalkan oleh BPBD, TNI Polri diperkuat oleh BNPB Pusat dengan logistik yang siap pakai. Untuk tahap pertama, kami akan siapkan logistik senilai 500 juta rupiah, merupakan kebutuhan logistik yang bisa dikonsumsi. Kemudian juga dana siap pakai yang bisa dioperasionalkan oleh Bupati Cianjur sebesar 1 miliar rupiah untuk mengaktifasikan posko. Nah, ini terus kita pantau setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Nah, diharapkan sekali lagi masa tanggap darurat itu tidak terlalu lama, seminggu, 2 minggu itu selesai. Selesai artinya sudah tidak ada lagi masyarakat yang luka-luka, meninggal, sudah semuanya ditemukan, tinggal masyarakat yang ada di pengungsian. Nah, ini tinggal di pengungsian itu sebagus apapun pasti tidak enak, lebih enak tinggal di rumah. Nah, makanya rumah-rumah ini segera akan kita bangun. Rumahnya adalah rumah tahan gempa yang akan kita bangun oleh pemerintah. Jadi harapannya, yang seperti disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian dari BMKG tadi, kalau ada gempa di kemudian hari, ya rumah-rumah yang dibangun sekarang ini, itu dampaknya sudah semakin kecil. Memang yang menjadi PR BMKG, BNPB, dan semua lembaga yang terkait penanggulangan bencana ini, terkait gempa justru rumah-rumah yang sudah berdiri sekarang, yang dibangun tidak berdasarkan tahan gempa gitu. Sehingga kalau ada gempa ya sampai ratusan itu yang rusak sampai ribuan gitu. Tapi rumah-rumah yang dibangun setelah terjadinya gempa ini kita komitmenkan atau kita protapkan bahwa semuanya sudah tahan gempa. Ini bisa kita lihat ada rumah di NTB pasca gempa 2018 atau rumah di Semeru, di Lumajang pasca erupsi Gunung Semeru, semuanya sudah berdasarkan rumah yang tahan gempa. Artinya apabila nanti ada gempa lagi di kemudian hari,
rumah-rumah yang dibangun setelah gempa ini sudah bisa lebih tahan. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. BNPB atas penjelasannya Bapak. Izin Pak, berarti lokasinya di daerah Cianjur saja Pak, lokasi pengungsiannya Pak? Besar nanti di lokasi Kabupaten Cianjur, meskipun di Kabupaten Bogor juga ini ada 11 unit rumah yang rusak. Nah, sekali lagi nanti akan berkembang, memang berdasarkan data yang kami peroleh, memang yang paling dampaknya parah adalah di Kabupaten Cianjur. Terima kasih Bapak. Ini mungkin ada satu pertanyaan lagi Bu di virtual dengan Pak Zulkarnain. Silakan Pak, kami bukakan. Baik, terima kasih Bu. Dengaran? Dengaran Pak, jelas. Mungkin pertanyaan saya itu adalah ini kan tadi dimasukkan merupakan pergerakan geser ya, pergerakan geser. Nah, yang ingin saya perkuat lagi adalah bagaimana cara membaca pola sebaran kerusakan dari berbagai jenis gempa yang terjadi. Ambil contoh aja kayak contoh pergerakan geser ini untuk bisa memetakan terhadap wilayah-wilayah yang terjadi di berbagai tempat mungkin seperti itu ya, sehingga kita ketika bisa membaca pola sebaran dari jenis gempa itu, kita akan mengetahui beberapa titik-titik yang ada kerusakan. Itu mungkin pertanyaannya. Kemudian yang kedua pertanyaannya lagi, apakah ada gitu ya cara membedakan pola kerusakan akibat gempa ya? Kan biasanya di gempa itu kan ada peristiwa susulan ya, peristiwa ikutan. Istilahnya itu ada kolateral tadi ya, kolateral. Sehingga itu longsor. Nah, bagaimana kita mendefinisikan bahwa kejadian itu merupakan gempa atau kejadian dari longsor? Apakah ada ciri-ciri khas? Misalnya kita melihat dari pola-pola tanah yang ada di pusat kerusakan itu, atau melihat dari sebaran-sebaran yang ada? Itu mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Zulkarnain. Mungkin Pak Daryono. Kami silakan. Ibu. Sebentar, nanti Pak tambahkan ya. Jadi begini Pak, saat gempa pertama kali dirasakan ya, tercatat di dalam sistem monitoring kami, itu kemudian berapa menit kemudian ya, 5 atau 7 menit kemudian, otomatis secara matematik itu dihasilkan shake map atau peta guncangan. Nah, jadi ini sifatnya prediksi, kita belum tahu ya. Jadi sistem itu menghitung secara matematis berdasarkan posisi pusat gempa ya, kemudian juga kondisi batuan dan patahan-patahan yang ada di sana, sehingga dihasilkan peta guncangan. Dari peta guncangan itu diketahui intensitas guncangannya tadi. Ya, misalnya ini tadi kejadian dari perhitungan matematik, intensitas guncangan yang tertinggi itu di sekitar epicenter di kecamatan di Kabupaten Cianjur. Nah, jadi dari peta itu maka kita langsung segera bisa memprediksi kerusakan yang paling parah itu ada di sana. Nah, semakin ke arah luar itu akan terlihat intensitas. Nah, ini dari sini kan terlihat ya, warnanya yang mendekati kuning ya, kuning orange ya, kuning orange itu adalah guncangan yang paling kuat, sehingga kerusakan secara logika akan terjadi di sana, kecuali kalau bangunannya itu tahan gempa dan ya terutama kalau bangunannya itu tahan gempa, jadi bisa bertahan. Tapi kalau tidak tahan gempa ya akan banyak di situ. Nah, jadi polanya ini semakin keluar dari arah bintang tadi, dari arah epicenter, itu warnanya semakin biru dan akhirnya ungu. Artinya intensitas guncangan semakin lemah ya. Nah, jadi logikanya tingkat kerusakannya semakin minim atau bahkan tidak ada kerusakan bisa saja. Itu cara awal untuk mengetahui, itu cara awal, sangat awal. Nah, kemudian berdasarkan peta ini menjadi bekal untuk survei meninjau langsung, melihat langsung ke lapangan, dicocokkan apakah peta ini benar, karena ini kan perhitungan saja, sehingga harus didatangi di lapangan dan di situ kita lihat langsung. Jadi apa istilahnya makro seismic survey, jadi dilihat langsung, kita potret dari udara ya, itu kita lihat sebarannya seperti itu, sehingga peta awal ini bisa disempurnakan lagi. Antara lain seperti itu, dan biasanya tingkat kerusakan itu nomor 1 kondisi bangunan, dan yang kedua bisa dikontrol oleh kondisi site atau kondisi lokasi tadi, mungkin di situ batuannya lunak ya, atau jenuh air gitu ya, atau di situ bertepatan dengan zona patahannya, atau sering juga dijumpai berada pada tebing di pinggir, jadi pinggir jurang gitu ya, atau pinggir lembah gitu. Nah, biasanya di situ. Nah, namun sekali lagi, insya Allah kalau bangunannya tahan gempa, misalnya dengan kekuatan 6 ini, insya Allah masih bisa bertahan. Nah, untuk lebih detailnya barangkali Pak Daryono bisa menambahkan. Saya persilakan. Terima kasih Ibu sudah memberikan penjelasan yang lengkap sekali terkait dengan kaitan gempa dengan data makroseismiknya. Saya ingin menambahkan bahwa tadi BMKG dalam waktu sekitar 9 menit itu sudah tahu bahwa gempa ini merusak, karena memang dari segmen yang kita develop itu tampak ada warna kuning. Ini artinya gempa ini menimbulkan kerusakan. Nah, kemudian ini bisa kita detailkan lagi dan kita bisa melihat data ini berdasarkan survei lapangan. Nah, laporan mulai pada masuk bahwa memang terjadi kerusakan.
kerusakan itu juga sangat dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, local set effect yang berhubungan dengan sebaran tanah lunak, yang seperti Kepala sampaikan tadi, bahwa kawasan-kawasan yang tersusun oleh material endapan endapan, misalnya material erupsi Merapi, erupsi gunung api, material erupsi gunung api, kemudian juga kawasan-kawasan yang merupakan tanah keras, itu berbeda. Sehingga di sini kita ada istilah namanya local set effect, yang di mana gempa bumi itu tingkat kerusakannya tidak hanya ditentukan oleh kekuatan dan jaraknya, tetapi kondisi tanah setempat itu sangat menentukan ya. Kemudian yang kedua, kalau set effect berhubungan dengan keberadaan tanah lunak yang bisa mengamplifikasi guncangan, meskipun tempatnya jauh bisa terjadi kerusakan karena terjadi amplifikasi guncangan gempa karena tanah lunak tersebut, resonansi. Yang kedua, karena adanya efek topografi ya. Efek topografi tadi Ibu menyinggung masalah lereng ya. Di sini lereng adalah kawasan yang relatif bisa mengalami ketidakstabilan atau instabilitas. Nah, itu bisa menimbulkan peningkatan akselerasi ground motion. Jadi percepatan itu bisa semakin besar. Apalagi di tempat-tempat yang lebih tinggi, di Igil atau di puncak-puncak perbukitan itu akan mengalami percepatan yang tinggi. Sehingga sebenarnya kerusakan itu biasanya terdapat di daerah yang tanahnya lunak atau di daerah-daerah perbukitan yang memiliki kemungkinan karena memang terjadi ketidakstabilan lereng dan menimbulkan peningkatan percepatan guncangan tanah. Jadi semacam seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala BMKG dan Pak Daryono. Mungkin ini sudah sore dan cukup ini. Tadi yang dari Hakim Raja Cianjur, mungkin kalau pertanyaannya sama, mungkin bisa mencari atau update informasi melalui aplikasi Info BMKG, Twitter Info BMKG, dan nanti kami juga update terkait siaran pers ya Ibu ya. Mungkin teman-teman di sini ada pertanyaan, kalau tidak kami sudahi acara kegiatan sore ini karena ini sudah berlangsung 1 jam lebih, dan kami segera berkoordinasi untuk survei ke lapangan meninjau terkait kejadian gempa bumi. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, mungkin dari Ibu Kepala BMKG ada pernyataan Ibu terkait himbauan kepada masyarakat untuk menghadapi ini, Ibu. Terima kasih, kami persilakan. Dan mungkin nanti juga dari Bapak Kepala BNPB ya. Baik, jadi sekali lagi kami mohon masyarakat tetap tenang, namun tetap waspada terhadap kejadian gempa bumi ini. Karena kami tetap terus memonitor perkembangannya dan akan secara otomatis kami sampaikan informasi hasil monitoring kami, antara lain melalui aplikasi mobile phone Info BMKG, agar Ibu Bapak mengetahui apa yang sedang terjadi. Dan tentunya dengan mengetahui apa yang sedang terjadi, semestinya menjadi tidak panik, karena bisa mengukur kira-kira bagaimana kesiapan yang harus kami dilakukan. Jadi misalnya saat ini sedang terjadi gempa-gempa susulan yang kekuatannya semakin melemah, ya. Dan tentunya bisa disiapkan kewaspadaannya, menghindari bangunan-bangunan yang sudah retak atau rusak, menghindari lereng-lereng yang mudah longsor. Terutama saat ini cuaca juga sedang hujan, musim hujan, dan intensitas hujan biasanya sore malam hari itu semakin meningkat. Di Jawa Barat itu bahkan tidak ada musim kemarau-nya, jadi hujan terus. Nah, sehingga itu yang juga harus diwaspadai. Material-material yang sudah rapuh digoyang pada lereng ya, material-material lereng, tanah batu pada lereng yang sudah rapuh digoyang gempa ini bila tersapu hujan dapat longsor dan dapat menjadi banjir bandang. Sehingga mohon hindari zona-zona yang berada di dekat lereng yang rapuh, yang jadi cirinya lerengnya itu cukup curam, batuannya lepas-lepas, lunak, ya itu mudah diguyur kembali oleh hujan. Dan juga di bantaran-bantaran sungai mohon dihindari, terutama malam hari itu kan tidak terlihat. Jadi untuk amannya menjauh dulu lah dari tempat-tempat tersebut. Terus memonitor informasi dari BMKG dan juga nantinya dari BNPB. Terima kasih. Dan juga sekali lagi kami pada kesempatan ini mengucap turut bela sungkawa dan sangat prihatin atas kejadian musibah atau bencana ini. Semoga saja Allah memudahkan upaya kita untuk segera melakukan langkah-langkah penanganan lanjut secara tuntas. Amin. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih himbauannya yang secara komprehensif Ibu disampaikan. Baik, kepada Bapak Suharyanto mungkin ada closing statement Bapak, singkat padat jelas Pak. Terima kasih rekan-rekan media. Sekali lagi tentu saja apa yang kami sampaikan ini akan terus berkembang, khususnya jumlah korban dan luka-luka. Ini kami barusan mendapat informasi dan ini Pak Bupati Cianjur juga sudah menyampaikan ke media. Ini sekarang sudah ada 46 orang yang meninggal dunia yang sudah ada di RSUD di Kabupaten Cianjur.
dan kurang lebih 700-an orang yang luka-luka. Ini luka-luka rata-rata patah tulang akibat kena runtuhan. Jadi memang kita bayangkan saja ini siang hari kejadiannya, dan masyarakat kita ini tinggal di rumah-rumah yang tidak tahan gempa. Begitu ada gempa ya langsung ambruk begitu. Nah, ini juga menjadi PR kita bersama, bagaimana menyiapkan rumah-rumah yang tahan gempa yang sekarang sudah berdiri. Gitu. Kalau yang sudah ambruk terus dibangun gitu ya, memang akibat gempa itu dibangun menjadi tidak tahan gempa, tetapi yang sekarang sudah berdiri yang tidak tahan gempa menjadi PR kita bersama. Mungkin seperti itu, dan kami BNPB, BMKG, unsur Kementerian PMK, Kementerian Sosial, PUPR, dan semua institusi yang terkait penanganan bencana ini akan melaksanakan kegiatan dengan sungguh-sungguh. Besok kami akan terus terjun ke lapangan, mudah-mudahan bencana gempa ini bisa segera tertangani dengan baik. Itu mungkin closing ceremony saya. Terima kasih. Baik, terima kasih closing statement dari Bapak Suharyanto, Pak Letnan Jenderal, mengakhiri kegiatan jumpa pers sore ini. Kami terima kasih kepada teman-teman media massa yang tidak kalah lelah untuk meliput kegiatan BMKG, dan kami juga mengimbau kepada teman-teman media massa untuk membantu menyebarkan informasi yang benar dan akurat, tidak menyebarkan informasi hoax, dan kepada masyarakat tidak mudah terpancing akan isu atau berita-berita bohong, dan kami seperti sudah dikatakan Ibu harus mengacu pada informasi resmi dari BMKG. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suharyanto. Terima kasih Pak Kepala BNPB. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu besok Bapak. Baik. Ada di balik Kak. Ini juga lumayan ramai nih. Rame banget. Rame banget. Selamat siang pemirsa Tribuners, saat ini saya sedang berada di kantor pemerintah Kota Depok yang ada di Jalan Raya Margonda, yang mana beberapa saat lalu terjadi gempa berkekuatan cukup besar. Belum ada informasi dari mana titik gempa tersebut berasal, namun gempa tersebut menyebabkan para pegawai di kantor pemerintahan Kota Depok ini dilanda kepanikan dan berhamburan keluar dari dalam ruangan. Berikut suasananya. Ben-benan. Ambil langsung.
Boleh. Halo Bang Abang. Bang, bener bang tadi. Tadi gimana bang pas masa gempanya itu seperti apa bang? Wah, goyang-goyang agak puyeng. Ini kakinya kayak masih beneran lemes. Apa waktu itu posisi di lantai berapa? Lantai 7. Itu paniknya kayak gimana bang? Turun lewat tangga langsung atau nungguin nih betul? Wawancara yuk. Wawancara. Hah? Iya yang lari dari lantai dalam rumah terasa seakan-akan terus berlalu. Hingga saat ini sudah ada laporan kerusakan bangunan seperti rumah yang bergerak, juga telah tercatat terjadi longsor di wilayah Ciawi akibat dari gempa bumi tersebut. Hasil pengobalan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Hingga sekarang titik gempanya udah tahu belum? BMKG menunjukkan adanya 25. Baik Tribuners, bisa saya jelaskan kembali bahwa beginilah kondisi terkini di depan halaman Balai Kota DKI Jakarta di mana banyak ASN yang keluar lantaran alarm berbunyi karena beberapa saat lalu telah terjadi gempa. Di mana saya sendiri yang memang sedang berada di pelataran Balai Kota DKI Jakarta turut merasakan getaran gempa di mana lantai yang saya duduki sempat bergoyang atau terasa bergoyang. Ada terasa seperti bergoyang beberapa kali. Kemudian kami pun semua langsung teriak gempa seperti itu. Kemudian tak lama setelah teriakan itu alarm berbunyi karena ada gempa susulan kembali. Akibat getaran gempa yang telah terjadi tadi, dan pastikan kerusakan atau retakan tidak terjadi. Tidak membahayakan kestabilan bangunan sekitar Anda. Kirim ke nomor ini. Kembali ke dalam. Kirim ke nomor ini. Pastikan pula selalu memonitor informasi resmi dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi. Saya diwawancara dari lantai paling atas lah, dia pasti jalan. @info BMKG melalui website www.bmkg.id atau website Inatius BMKG.id. Dapat juga melalui Telegram channel Inatius _BMKG atau melalui mobile apps Info BMKG ataupun WRS BMKG. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Bisa kembalikan barangkali Pak. Terima kasih kepada Ibu Kepala BMKG, Ibu Nikolita Karnawati. Mungkin untuk dalam hal ini sudah hadir Pak Deputi Bidang Geofisika Pak Sukompa Yitno. Mungkin kami persilakan kepada Bapak untuk menyampaikan terkait pasca terjadinya gempa bumi yang terjadi siang hari ini tadi. Ibu News. Adapun beberapa komentar yang pernah masuk di akun Tribun Jakarta di mana beberapa dari warganet yang ada di wilayah salah satunya dari Kameh Aja yang tinggal di Depok, dia mengatakan bahwa juga merasakan gempa seperti kami yang berada di kantor PJ Gubernur DKI Jakarta. Ini sesuatu yang biasa terjadi ketika gempa. Sehingga masyarakat diharapkan tetap tenang oleh isu-isu yang sedang ditangkap. Ya, informasi betul-betul memperhatikan informasi selanjutnya dari data. Saya sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Suko atas penjelasannya yang cukup komprehensif. Mungkin dari Kepala BNPB masih bergabung di dalam virtual Zoom. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Letnan Jenderal Suharyanto untuk menyampaikan terkait info kalau terjadi adanya jumlah korban atau kerusakan Bapak dari teman-teman BNPB dan teman-teman BPBD yang ada di lapangan Bapak. Kami persilakan kepada Bapak Suharyanto. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Moderator yang terhormat, Ibu Kepala BMKG, Ibu Profesor Dr. Nikolita Karnawati,
Bapak Ibu sekalian, awak media, mungkin kami menambah informasi yang tadi secara rinci dan disampaikan oleh Kepala BMKG. Kami dari BPB, khusus BPBD di daerah ini terus melaksanakan pendataan dengan jumlah korban. Ini baru saja kami mendapat informasi bahwa korban jiwa khususnya di Kabupaten Cianjur ini sudah ada orang meninggal dunia. Saya tambahkan lagi 14 meninggal dunia, yaitu di Kecamatan Desa Rancagoong, Kecamatan Cianjur, Sali, Banangsari, dan Kecamatan Tentu saja ini kami akan laksanakan informasi ini akan berkembang terus karena seperti kita ketahui bersama pendalaman terkait pekerjaan apa ini tidak bisa dilaksanakan secara cepat. Korban akan terus bertambah. Kemudian juga warga luka-luka. Kemudian kerugian material untuk di Kabupaten Cianjur sendiri ada 7 unit rumah rusak berat, 1 unit rusak berat, 1 unit rumah sakit daerah Cianjur ringan, 4 unit gedung pemerintah rusak, 3 unit fasilitas pendidikan rusak, dan yang lain-lainnya seperti yang tertera di slide. Khusus Kabupaten Bogor juga ada 4 unit rumah rusak. Sementara untuk kabupaten-kabupaten lainnya, sebagaimana yang dijelaskan tadi oleh Ibu Kepala BMKG, memang semuanya merasakan dampak terkait gempa ini, meskipun yang paling terdampak adalah di Kabupaten Cianjur. Selanjutnya langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh BNPB dan BMKG, besok pagi saya akan ke Sasaran, kami undang juga Kepala BMKG untuk kalau berkenan berserta kami, untuk melaksanakan pendampingan terhadap langkah-langkah penanganan gempa di Kabupaten Cianjur. Kami akan segera mengaktifkan posko penanganan bencana. Kemudian juga kedatangan kami ke daerah akan membawa logistik bagi para pengungsi yang terpaksa harus tinggal di pengungsian. Karena kalau kita lihat kerusakannya ini cukup masif. Jadi kalau berdasarkan pengalaman penanganan bencana gempa sebelumnya, dapat kami perkirakan begitu, masyarakat yang harus mengungsi ini cukup banyak, sehingga kami akan siapkan logistik seperlunya, tenda-tenda, kemudian untuk mengaktifkan posko juga kami akan dorong anggaran dana siap pakai, dengan target saat tanggap darurat ini kami pastikan masyarakat Kabupaten Cianjur dan daerah lain yang terdampak ini bisa betul-betul tertangani kebutuhan dasarnya. Kemudian setelah itu kami akan terus melaksanakan pendataan setelah tidak ditemukan lagi korban jiwa yang luka-luka atau mungkin ada yang hilang, dan seluruh masyarakat yang rumahnya hancur, yang harus tinggal di pengungsian semuanya sudah masuk ke pengungsian. Di pengungsian roda hidupnya sudah berjalan, walaupun serba terbatasan tetapi sudah jalan kebutuhan dasar hidupnya, MCK-nya, kebersihannya. Kalau anak-anak pun memang harus sekolah, ada sekolah bisa berjalan dari pengungsian, maka kami akan nyatakan bahwa tanggap darurat itu sudah dinyatakan selesai. Baru kita masuk tahap rehabilitasi rekonstruksi. Ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan secepat mungkin, karena kami menyadari semakin lambat tahap rehabilitasi rekonstruksi ini terwujud, maka semakin lama masyarakat terdampak yang tinggal di pengungsian semakin menderita. Nah, ini kami yakinkan pada masyarakat bahwa rumah-rumahnya yang hancur, baik rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang, ini akan dibangun kembali oleh pemerintah. Nah, tentu saja memerlukan soliditas, sinergitas, dan kesungguhan semua unsur yang terlibat dalam penanganan bencana gempa bumi ini. Mungkin itu tambahan dari saya, Ibu Moderator, yang perlu saya sampaikan. Artinya dalam kesempatan yang baik ini, gempa ini memang sudah terjadi, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghindari kapan terjadinya bencana, tetapi yang pasti setelah terjadi bencana, bagaimana upaya-upaya kita secara sinergis, soliditas, sungguh-sungguh agar penanganan bencana ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Kepala BNPB, Bapak Letjen Suharyanto, atas update dan arahannya. Dan kami siap, Pak, bergabung merapat ke Cianjur, ya. Nanti kami kontak-kontak dengan Pak Abdul Muhari menuju ke target yang Bapak posko tadi akan dibuka. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kepala BNPB Bapak Letnan Jenderal Suharyanto, dan kami dalam hal ini juga mengucapkan turut berbela sungkawa atas meninggalnya korban gempa bumi, dan
keluarga yang ditinggalnya diberikan ketabahan dan ketabahan dalam menghadapi ujian ini. Tadi seperti yang dikatakan Bapak Kepala BNPB, setelah ini BMKG dan Kepala BNPB itu berkoordinasi untuk melakukan survei ke lapangan Cianjur untuk melihat kondisi terkini. Untuk itu, untuk memanfaatkan waktu juga, di sini juga sudah hadir Pak Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami. Mungkin bisa dijelaskan Pak, mengapa ini kok terjadi kerusakan, kenapa kok terjadi korban jiwa, apakah ada faktor apa Pak? Seperti itu, mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Marin. Mohon izin Ibu Kepala, Bapak Sekretari, teman-teman media semua, perlu kita ketahui bahwa wilayah Sukabumi, Cianjur, Lembang, Purwakarta, juga Bandung itu secara tektonik merupakan kawasan seismik aktif dan kompleks. Ya. Disebut seismik aktif memang hasil monitoring BMKG menunjukkan kawasan ini memang sering sekali terjadi gempa. Aktivitas seismikitas kita juga menunjukkan bahwa kawasan ini memang sering kali terjadi gempa dari berbagai variasi magnitudo dan kedalaman. Kemudian terkait dengan kompleksitas di daerah itu merupakan daerah jalur gempa yang cukup aktif seperti keberadaan sesar Cimandiri, sesar Padalarang, sesar Lembang, sesar Tirata, dan masih banyak lagi sesar-sesar minor yang berada di wilayah tersebut. Juga beberapa sesar yang berada di Danau Cirata. Jadi gempa kompleksitas tektonik ini berpotensi memicu terjadinya gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Fakta tektonik semacam ini menjadikan kawasan tersebut menjadi kawasan rawan gempa secara permanen ya, dan dengan karakteristik gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake ini gempanya itu tidak harus berkekuatan besar untuk menimbulkan kerusakan, karena gempanya rata-rata dangkal ya, dangkal bisa kurang dari 10 km, 15 km, dan itu tidak butuh kekuatan besar, misalnya dia di atas 7 untuk tapi kekuatan 4, 5, 6 pun bisa menimbulkan kerusakan yang signifikan. Dan kalau kita melihat catatan sejarah gempa merusak di zona ini terkait dengan aktivitas mandiri dan sesar Padalarang, ada banyak sekali catatan panjang sejarah kegempaan di wilayah Sukabumi dan Padalarang ini. Ini diawali oleh gempa pada tahun 1880 dan catatan kantor BMKG. Jadi gempa merusak yang kami catat pertama kali itu 1844. Ya, sebelumnya juga terjadi, cuman belum tercatat. Kemudian 1910 itu juga terjadi gempa merusak di wilayah Cianjur dan sekitarnya. Kemudian pada tanggal 21 Januari 1912 itu juga banyak sekali dari kerusakan rumah di perbatasan Cianjur dan di Sukabumi. Kemudian 2 November 1968 gempa berkekuatan 5,4 juga menimbulkan banyak sekali rumah yang roboh. Kemudian 10 Februari 1982 ini gempa berkekuatan 5,5. Juga menimbulkan banyak sekali kerusakan dan korban jiwa. Kemudian yang terakhir gempa merusak di wilayah ini adalah gempa yang pada 12 Juli tahun 2000. Ini kekuatan 5,1 menyebabkan lebih dari 1.900 rumah mengalami rusak berat ya. Kemudian kalau kita mereview catatan gempa dirasakan di terakhir itu terjadi pada 14 November lalu 2022 ya. Ini ada 3 gempa yang terjadi secara berurutan berkekuatan 4,1, 3,3, 2,0 itu terjadi di Danau Cirata. Dan waktu itu memang masyarakat merasakan karena terjadi pada pagi dini hari. Dan yang pertama 4,1 itu cukup kuat sampai 3 mm. Kemudian terkait dengan rawannya wilayah Cianjur, Sukabumi, Lembang, dan Purwakarta, maka penting untuk terus dilakukan upaya identifikasi sumber gempa. Dalam ini adalah identifikasi jalur sesar aktif ya. Jadi harus dipetakan dengan teliti lagi dengan kejadian gempa ini. Kemudian perlu ada kajian bahaya dan risiko gempa bumi secara komprehensif. Karena kita harus bisa melihat, bisa membaca tingkat kerawanan di situ terkait dengan padatnya permukiman di situ, sehingga ini menjadi gambaran penting untuk melakukan upaya mitigasi konkret ya. Sehingga mitigasi konkret pun harus dilakukan ya, baik itu non struktural, kemudian non terkait dengan edukasi, bagaimana cara selamat dan pandangan kemampuan masyarakat dalam memahami kerawanan tempatnya. Kemudian juga edukasi mitigasi struktural dengan cara membangun bangunan tahan gempa, bangunan yang mengacu kepada building code di daerah tersebut, sehingga dijamin bahwa bangunan rumah itu kuat karena strukturnya struktur tahan gempa. Atau kalau belum mampu merealisasikan bangunan seperti itu, masyarakat bisa membangun bangunan dengan bahan ringan dari kayu dan bambu yang didesain menarik, sehingga bisa menekan korban sebesar mungkin. Demikian teman-teman media, mohon izin Ibu Kepala. Ya, terima kasih. Ada sedikit yang perlu diingatkan kepada masyarakat, mengingat saat ini intensitas hujan juga meningkat. Jadi juga perlu diwaspadai adanya kolateral hazard atau bahaya ikutan. Jadi pada lereng-lereng yang sudah rapuh, retak-retak karena diguncang gempa, ini apabila hujan turun dikhawatirkan material-material yang terlepas atau yang terguncang gempa ini dapat tersapu oleh air hujan dan dapat memberikan dampak ikutan berupa longsor ataupun banjir bandang. Sehingga kami mohon diwaspadai pula apabila sedang hujan,
mohon tidak berada di dekat lereng ataupun menghindar dari bantaran sungai yang dikhawatirkan di situ juga berpotensi untuk mengalami banjir bandang. Demikian Mbak, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala BMKG, Ibu Rikolita Karnawati dan Pak Daryono. Terima kasih Ibu atas himbauannya, karena ini juga harus diwaspadai ya Ibu, adanya bahaya ikutan, karena pada masa ini juga wilayah Indonesia masuk musim hujan. Jadi bagi warga masyarakat diminta waspada untuk menghindari runtuhan dan tanah longsor seperti itu. Terus kemudian kami persilakan kepada teman-teman media yang ingin menanyakan bisa raise hand melalui virtual atau di chatroom. Bagi teman-teman yang offline yang datang langsung bisa menanyakan terkait updating gempa bumi. Sembari menunggu Ibu, mohon izin di sini juga sudah hadir Kepala Balai Besar Wilayah 2 Pak Hartanto. Mungkin kami persilakan ya Ibu ya kepada Pak Hartanto. Ada pertanyaan? Sudah menunggu dari belum? Tadi ada pertanyaan. Ada yang raise hand? Ada tadi. Tadi lihat dari sana. Nah itu tuh. Oh ada. Siap, ada beberapa. Oh ya siap. Mbak Vera dari Kalbar ya. Sama Inspira TV. Silakan aja. Ya kami persilakan Mbak Vera. Ya, halo. Ya, saya mau tanya, saya posisi di Sumedang. Kalau misalkan saya menanyakan ke BPBD Sumedang, kalau misalkan menyatakan tidak terekam getaran dengan alat yang ada, tapi sebagian warga merasakannya, itu artinya gimana ya? Kenapa ya? Maksudnya, apakah ini menjadi sebuah peringatan di kejadian selanjutnya nanti, misalkan kalau misalkan ternyata alat yang ada itu tidak bisa merekam getaran yang ada, sementara sebagian warga merasakan begitu. Terima kasih. Mungkin dijawab dulu ya Ibu ya. Ya baik. Baik Ibu, kami persilakan Bu. Jadi biasanya alat itu lebih sensitif dari perasaan manusia. Yang lebih sering terjadi, orang tidak merasakan tapi alat itu merekam. Jadi kalau sampai kita merasakan, mestinya terekam oleh seismograf. Nah, kecuali kalau getarannya itu bukan karena getaran gempa. Jadi kalau alat seismograf itu khusus dan sangat sensitif untuk merekam getaran-getaran gempa. Nah, kalau misalnya ada guncangan, getaran, seismograf di situ tidak merekam. Nah, ini kemungkinan seismografnya ada masalah atau kemungkinan getarannya itu bukan karena gempa. Begitu. Demikian. Jadi kalau sudah sampai merasakan getaran, langsung waspada saja, nggak usah nyari ngecek alatnya gimana. Yang penting kalau kita sudah merasakan, berarti itu sudah terjadi, entah sumbernya karena gempa atau apa yang lain. Yang penting kita segera waspada begitu. Demikian Mbak. Siap. Terima kasih Ibu Kepala BMKG, sudah jelas ya Mbak ya pertanyaannya, sudah terjawab. Oke baik, yang satunya dari FFO Kar. Silakan Bapak, kami persilakan. Halo, bisa dengar nggak ya? Dengar Pak. Ya, halo, saya Faris dari Bloomberg. Bisa tanya apa ada ekspektasi gempa susulan untuk berapa hari akan datang? Itu soalan pertama. Soalan kedua adalah, ini gempa bumi yang terbesar sejak tahun apa ya? Oke, ya, baik. Saya persilakan, ini datanya ada di Pak Daryono. Silakan Pak Daryono menjelaskan. Ya, baik, terima kasih. Kami sampaikan bahwa karakteristik gempa radang atau shallow crustal earthquake ini merupakan gempa intraplat ya. Jadi ini memiliki susulan yang banyak karena memang berada di batuan yang relatif rapuh ya, sehingga ini ke depan kita akan terus mendapatkan catatan aktivitas gempa susulan ya. Apakah itu lebih besar, itu kita belum bisa memprediksi karena masih unpredictable. Yang pasti karakteristik gempa radang itu akan diikuti oleh aktivitas gempa susulan yang cukup banyak ya. Kalau kita melihat catatan gempa yang pernah terjadi di zona perbatasan Sukabumi dan Cianjur pada tahun ini sudah terjadi sebanyak lebih dari 5 kali sejak tahun 1844 ya. Nah, kalau kita melihat tahun sebelum instrumental record itu 1844 ini merusak, 1910 juga merusak, 1912 merusak. Nah, setelah era instrumental record itu tahun 1969 itu 5,4. Itu juga banyak yang roboh. Kemudian 5,5 banyak rumah yang rusak, dan tahun 2000 ini yang terbaru 5,1 ini lebih dari 1.900 rumah rusak. Nah, kalau kita melihat gempa yang terbesar pada masa lalu itu hanya 5,5 yang terjadi pada 1952. Jadi memang lebih kecil dari gempa yang terjadi hari ini. Sehingga ini merupakan catatan penting kita bahwa melihat periodisitas gempa yang terjadi ini cukup pendek, maka tadi itu saya sampaikan lagi bahwa penting di sini pertama upaya identifikasi secara aktif lebih detail, kemudian kajian bahaya dari risiko gempa yang komprehensif, karena ini wilayah ini ke depan akan menjadi kawasan yang memiliki pertumbuhan masyarakat, pertumbuhan penduduk yang cukup besar, karena merupakan kawasan-kawasan yang menarik dan bisa berkembang menjadi kawasan yang padat. Nah kemudian juga,
sebenarnya gempa itu tidak akan menimbulkan bencana apabila kita bisa mengantisipasi dengan bangunan yang kuat ya. Jadi kalau memang bangunan kita tahan gempa, ya silakan gempa terjadi, tidak akan terjadi apa-apa karena sebenarnya kejadian korban meninggal luka itu bukan karena gempa, tapi karena kerubuhan bangunan yang rusak akibat gempa. Kalau struktur bangunan yang kuat, maka kita tetap aman. Kemudian untuk Jepang, gempa berkekuatan 7, 8 itu tidak akan panik mereka karena mereka yakin bangunannya yang dia tinggal itu kuat sehingga terkadang gempa berkekuatan 7 itu tidak menderita korban yang meninggal karena menderita korban luka. Itu ke depan kita harus ke sana dan ada yang sumber gempa baik itu di zona megatrust secara aktif itu menjadi acuan kita untuk membangun building code ya. Jadi membangun bangunan gempa yang mengacu kepada sumber gempa di tempat tersebut. Ini adalah jaminan keselamatan untuk tinggal aman di daerah gempa. Terima kasih. Ya, siap, Pak. Tadi ada pertanyaan yang belum. Nah, terkait dengan aktivitas susulan, hari ini kita akan pantau terus, kemudian sampai besok pagi kita akan hitung. Dan itu akan menjadi acuan kita di dalam mengestimasi kapan gempa susulan berakhir. Kalau sampai tengah malam nanti kita belum bisa menjadikan pegangan untuk bisa menghitung probabilitas untuk sampai kapan penurunan itu terjadi. Tapi kalau sampai besok pagi, kita sudah bisa melakukan analisis estimasi berakhirnya gempa susulan. Jadi mohon sabar, kita akan kompilasi data ini untuk jadikan data untuk estimasi berakhirnya gempa susulan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi masih ada potensi gempa susulan. Siap. Baik, berikutnya adalah Pak Jos dari Headline Network. Kami persilakan kepada Pak Jos. Ya, terima kasih. Saya mau nanya aja soal apakah ada data status terhadap infrastruktur telekomunikasi di sana? Baik Bapak, ini mungkin Pak Jos terputus ya Pak. Bisa mendengar suara kami Pak? Halo Pak. Ini sinyalnya terputus Ibu. Tapi pertanyaan itu mungkin bisa dijawab apa BNPB atau BPBD mungkin lebih tahu. Baik, mungkin terkait pernyataan dari Pak Jos bisa dijawab oleh Pak Kepala BNPB ya Pak. Mohon izin kami persilakan Bapak terkait infrastruktur telekomunikasi Pak. Terima kasih. Jadi kami baru dapat informasi di lokasi memang listrik itu sedang padam, sehingga ini sedikit berpengaruh pada komunikasi. Tapi kami selalu berkomunikasi dengan BPBD. Kalau nanti rekan-rekan awak media menemukan informasi yang agak berbeda, ya memang ini kondisinya masih simpang siur gitu ya, karena masing-masing mencari informasi. Memang kami peroleh data terakhir yang 14 meninggal dunia dan 17 yang luka-luka itu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Meskipun juga barusan saja ada update dari Pak Bupati Cianjur yang menginformasikan sudah ada 20 yang meninggal dunia. Nah ini kondisi-kondisi seperti ini tentu saja akan ditemui pada saat awal-awal penanggulangan bencana. Jadi mohon ini dimengerti, tetapi kami pastikan bahwa ini bencana seperti yang disampaikan oleh BMKG tadi, ini gempa dangkal, tentu saja akibatnya juga cukup masif begitu. Itu saja terlihat dari bencana jiwa manusianya juga cukup banyak, ya kalau dilihat gempanya, belum lagi nanti kerusakan infrastruktur dan rumah-rumah begitu. Mungkin demikian yang bisa kami jawab, Ibu Moderator, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suharyanto. Mungkin Mbak Niken dari BRTV, kami persilakan Mbak Niken. Halo, baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar Mbak. Ya baik Bapak Ibu, mohon izin saya dari BRTV. Izin bertanya, kalau tadi Bapak Ibu menyampaikan bahwa gempa ini merupakan gempa yang berada di darat gitu. Apakah mungkin gempa ini berpotensi terhadap aktivitas darat lainnya selain dari yang Bapak Ibu telah sampaikan seperti longsor, kemudian ada banjir bandang? Apakah aktivitas vulkanik atau gunung berapi ini akan berpengaruh dari adanya gempa ini? Kemudian yang kedua, kalau tadi telah disebutkan adanya beberapa gempa susulan, nah kemudian apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh BMKG dan pihak-pihak lainnya selama beberapa hari ke depan untuk memantau dari kondisi gempa ini? Sekian, terima kasih. Siap, terima kasih ya. Pertanyaan pertama mungkin Ibu, kami persilakan Ibu. Terutama langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Jadi nomor satu, kami terus merapatkan monitoring. Monitoring terus dijalankan dengan lebih cermat, lebih seksama. Begitu ya. Kan biasanya data itu otomatis ya, tapi ini kami tempel terus, tidak hanya sekedar otomatis, tapi juga verifikasi oleh manusia juga. Dan yang kedua, paralel, sambil terus melanjutkan monitoring dan analisis, terus kita analisis, kita ini juga segera untuk berkoordinasi dengan banyak pihak. Antara lain, yang pertama dengan Konsorsium Nasional Gempa Bumi dan Tsunami, ini tentunya dalam aspek analisis ya. Analisis kira-kira perkembangan gempa ini bagaimana. Jadi ini kan perlu kajian yang lebih mendalam dengan data yang lebih lengkap. Jadi membutuhkan beberapa pihak, ada dari perguruan tinggi, ada juga dari lembaga riset. Nah ini kami kami memang tergabung dalam Konsorsium Nasional yang dibentuk oleh BMKG untuk mewadahi para pakar-pakar gempa nasional ini. Segera kita berkoordinasi mempertajam analisis
Dan sambil paralel kami merapatkan tim, mengirimkan tim ke lapangan. Insya Allah saya beserta Bapak Deputi dan tim untuk ke lapangan dengan tujuan yang pertama adalah jadi tim ini kita sebar, ada tim yang melakukan pengukuran langsung di sekitar epicenter karena perlu pengukuran yang lebih akurat, lebih presisi. Ini ada tim yang mengukur untuk melalui survei, kemudian juga tim yang untuk healing untuk menenangkan masyarakat, mungkin banyak pertanyaan, banyak kepanikan. Nah, itu ada tim untuk sosialisasi menenangkan masyarakat, dan juga ada tim yang khusus ini koordinasi dengan posko, dengan BNPB. Jadi kami harus terus merapat ke BNPB karena komando koordinasi ada di bawah BNPB, sehingga agar tidak terpencar-pencar sendiri-sendiri begitu. Demikian langkah yang akan dilakukan. Dan pertanyaan tadi saat ini jawabannya adalah menunggu hasil perkembangan data dan analisis antara lain. Misalnya di sekitarnya kan juga ada patahan yang lain ya. Ini apakah akan berpengaruh pada patahan yang lain? Nah, atau juga ada gunung api, apakah akan berpengaruh terhadap gunung api? Nah, untuk menjawab itu perlu lintas disiplin ya, dengan tim pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi yang memiliki daya analitik dan data yang lengkap untuk bidang itu, sehingga kami perlu terintegrasi dengan pihak pusat vulkanologi dan mitigasi bencana gunung api, insya Allah survei bersama, dan juga dengan teman-teman dari ITB sudah banyak sekali studi-studi kajian-kajian tentang patahan yang ada di Jawa Barat ya, ada patahan Cimandiri, patahan Lembang, patahan Padalarang ya, dan Cirata banyak. Nah, jadi itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala BMKG Ibu Korita Karnawati. Selanjutnya sudah present Mbak Bella dari Alsinta. Kami persilakan Mbak Bella. Mbak Bella. Itu masih mute ya? Nah, sudah Bu. Silakan Mbak Bella. Mungkin gangguan. Mungkin berikutnya Mbak Dinda dari Media Indonesia, kami persilakan Mbak Dinda kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan. Ya, baik. Mohon izin Ibu dari BMKG dan BNPB mau nanya terkait daerah persisnya di Kabupaten Cianjur itu di desa mana saja gitu untuk keterangan lebih jelas. Ya. Juga tadi ada atau Bapak dari BNPB. Terus juga apakah ada kaitan dengan prediksi dari BMKG terkait tumbukan lempeng asli di Australia gitu yang mengarah pada megatrust di pesisir selatan Jawa? Mohon penjelasannya. Pertanyaan terakhir itu terkait yang ini koordinasi. Mungkin bisa diulang lebih jelas Mbak, tadi ada terganggu Mbak yang pertanyaan Mbak. Iya, apakah ada kaitannya dengan prediksi BMKG terkait tumbukan lempeng Asia Australia yang mengarah pada megatrust di pesisir selatan Jawa? Oke. Baik. Terima kasih tentang lokasinya. Ini kami yang terpetakan di sini adalah di Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Itu tentang desanya barangkali bisa dicek di BNPB ya. BNPB biasanya datanya sampai ke desa-desa. Tapi ini mungkin masih dalam pengumpulan data ya. Jadi untuk sementara ini kecamatan Mbak. Untuk desa ini nanti perlu dicek lanjut. Kemudian apa koordinasi? Ada pertanyaan tentang koordinasi? Ya, lapangan megatrust. Untuk koordinasinya dalam informasinya itu Bu. Oh ya. Tentang untuk kajian. Jadi saat ini tuh gempanya bukan gempa megatrust ya. Jadi adalah gempa yang dipicu oleh patahan yang ada di darat. Nah, sementara hipotesisnya kemungkinan patahan Cimandiri. Namun bisa juga patahan yang lain. Karena di situ ada beberapa patahan, yaitu patahan Padalarang. Jadi kita tidak mengarah pada salah satu. Jadi ini kan masih fase awal, harus open. Jadi kemungkinan, jadi data kami kumpulkan di keduanya, gitu. Jadi tidak langsung terfokus di salah satu, tidak. Agar kita bisa memastikan patahan yang mana. Nah, untuk koordinasi ini kami dalam hal analisis, tentunya kami ini segera untuk berkoordinasi dengan pakar-pakar gempa yang tergabung di dalam Konsorsium Nasional Gempa Bumi dan Tsunami yang Bapak pimpin ya. Nah, jadi agar analisisnya itu lebih komprehensif ya. Lebih komprehensif, ada pemikiran dari perguruan tinggi, ada pemikiran dari pakar-pakar di lembaga riset. Insya Allah sudah cukup banyak kajian di wilayah tersebut. Jadi tidak hanya BMKG yang menangani. Nah, sehingga diharapkan hasil kesimpulannya akan lebih mendalam dan lebih
lebih tepat demikian. Begitu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Kepala BMKG. Jadi BMKG terus berkoordinasi untuk melakukan kajian ya Ibu ya. Studi kajian. Baik, mungkin satu lagi, ada dua lagi Bu. Pak Agus Subekti Pak, kami persilakan kepada Bapak. Dari mana Pak Agus? Halo Pak Agus. Di mute ya. Halo, mungkin jaringan. Mungkin setelah sebelahnya Pak Dedi Ramadhani, kami persilakan kepada Pak Dedi. Ya, selamat buat Pak Kepala BNPB, kemudian juga buat Ibu BMKG dan teman-teman semuanya. Saya Asrofi dari Elsita. Ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan. Pertama adalah soal sesar yang lain yang berhubungan atau berdekatan dengan lokasi sesar yang menjadi penyebab gempa. Apakah memungkinkan bisa saja menyebabkan sesar yang lain akan beraktivitas sehingga bisa menyebabkan kegempaan. Yang kedua adalah soal penanganan. Apakah sudah cukup logistik yang dibutuhkan untuk penanganan terkini dengan gempa. Sekaligus satu lagi kami ingin tahu data real di lapangan apa yang sudah dikumpulkan di pemerintah daerah, karena bisa saja kemudian ada daerah-daerah yang belum terdata ataupun juga belum tertangani. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Pak Dedi Ramdhani. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama mungkin bisa dijawab dulu Ibu. Apakah ada hubungannya dengan sesar? Terus kemudian 2 pertanyaan lainnya nanti mungkin Kepala BNPB dan timnya bisa menjelaskan. Ya, baik, kami persilakan. Nah, untuk tentang patahan, ini untuk sementara data kami mengarah kejadiannya dimungkinkan di patahan, diduga ya, di patahan Cimandiri atau bisa juga patahan Padalarang. Pertanyaannya bagaimana pengaruhnya terhadap patahan-patahan yang lain? Itu tadi yang kami sebutkan. Itu perlu dikaji lanjut ya. Namun insya Allah ini kekuatannya 5 ya. Jadi semoga tidak begitu berpengaruh. Namun saya persilakan Pak Daryono untuk menjawabnya. Baik, terima kasih. Terkait dengan gempa yang memicu sumber gempa lain. Jadi dalam ilmu seismologi ada 2 teori. Yang pertama adalah teori picuan statik. Yang kedua adalah teori picuan statik. Yang satu ada picuan dinamik ya, dinamik. Kalau yang statik itu lebih kepada kemampuan sebuah gempa mampu men-trigger sumber gempa di dekatnya. Tetapi syaratnya bahwa sesar yang berada di sebelahnya itu sudah matang terkait dengan akumulasi energi yang sudah terakumulasi. Jika tidak, maka gempa yang terjadi tidak akan bisa memicu. Tetapi fenomena ini pernah terjadi di Lombok, itu pada tahun 2018, di mana gempa yang terjadi itu mampu menimbulkan picuan statik yang berada di sebelah barat dan sebelah timurnya, sehingga gempa di Lombok saat itu merupakan gempa disebut sebagai multiplet ya. Jadi ada beberapa gempa yang terjadi secara saling picu ya. Itu karena konsep tadi, teori picuan statik tadi. Nah, kalau picuan dinamik itu lebih kepada bahwa kemampuan sebuah gempa untuk memicu gempa yang berada di jauh. Nah, teori yang kedua ini cukup rumit sekali untuk bisa mengaji secara empirik ya. Namun ada beberapa paper yang menunjukkan itu terjadi. Nah, apakah gempa yang terjadi pada saatnya akan memicu sumber gempa berada di dekatnya? Sebetulnya kita belum bisa menjawab. Tapi yang pasti kita akan terus memonitor gempa ini, sehingga masa-masa seperti ini kita juga tetap harus waspada. Kenapa waspada? Karena memang masih dalam aktivitas kegempaan yang masih terus berlangsung. Meskipun itu dari tren susulan yang kita amati ada pelan menurun, tapi itu tetap kita menimbulkan kewaspadaan ya, dan kita tetap tenang ya. Nah, masyarakat tidak perlu takut berlebihan ya, karena memang kalau kita melihat harapan kita bahwa apa yang dilepas tadi 5,6 adalah sebuah sudah menunjukkan aktivitas maksimumnya. Tapi yang pasti BMKG akan terus memonitor ini, dan kepada masyarakat dalam hal ini saya menyarankan bagi rumahnya yang sudah rusak sebagian, sudah miring, itu mohon untuk tidak ditempati lagi, karena ini masih akan terjadi gempa susulan. Jadi kita juga tidak bisa memprediksi apakah susulannya itu terus mengecil atau bisa muncul yang sekelas itu tadi atau lebih besar. Itu kita tidak bisa memprediksi, sehingga waspada itu harus dijaga. Dan tentu saja pesan saya adalah bagi rumah yang sudah rusak sebagian, sudah miring, tidak ditempati, lebih baik berada di tempat evakuasi yang lebih aman. Jadi pada Pak Dhani terkait dengan kemungkinan itu bisa terjadi, tetapi juga bisa terjadi karena memang kegempaan itu memiliki banyak sekali ketidakpastian yang hingga saat ini juga masih banyak yang belum terungkap terkait dengan teori prediksi gempa ini. Dan satu hal yang penting bahwa untuk membuat jaminan bahwa kita akan selamat adalah bagaimana kita merencanakan bangunan tahan gempa. Itu adalah satu-satunya cara selamat bagaimana agar kita bisa hidup aman di daerah yang berada di daerah sumber gempa kompleksitas seperti di daerah Cianjur, Lembang, kemudian juga di Sukabumi ini. Baik, terima kasih Pak Daryono. Sebelum ke Kepala BNPB, mungkin ada tambahan dari Pak Deputi Bidang Geofisika Pak Sukoprayono, kami persilakan. Sebagaimana jelasan Pak Daryono tadi, bahwa
memang bisa saja memicu sesar yang lain, tetapi ada persyaratan-persyaratan yang disampaikan Pak tadi. Tapi saat ini kita juga perlu paham kondisi kita musim hujan. Jadi bisa saja gempa-gempa susulan dengan kekuatan lebih kecil itu juga bisa merusak sekitarnya, karena tanahnya lebih lunak sehingga gunanya juga besar. Sehingga diharapkan nanti masyarakat yang tinggal di yang potensi longsor diharapkan juga sementara mengamankan diri dulu. Takutnya nanti ada gempa susulan walaupun itu kecil, tapi bisa saja bisa mengakibatkan longsor karena musim hujannya hujan dan tanah dalam keadaan jenuh banyak airnya, sehingga punya potensi untuk membuat guncangan yang besar. Yang berikutnya adalah berkaitan gempa susulan. Kapan berakhir gempa susulan? Kami saat ini di BMKG Pusat sedang melakukan kajian, sedang menghitung, kemudian juga tim kami sore ini sudah berangkat ke lokasi untuk memonitor gempa susulan di lokasi tersebut. Mudah-mudahan besok pagi kita sudah bisa melihat, atau paling nggak siang lah sudah melihat bagaimana perkembangan kapan akan berakhir sudah dihitung secara sempurna. Demikian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Sukro Prayitno. Mungkin izin kepada Kepala BNPB Pak Suharyanto untuk menjawab pertanyaan dari tadi Pak Ramdhani terkait bagaimana distribusi logistik ke korban gempa dan adakah pelayanan dapur, Pak. Tadi seperti tadi Bapak juga sudah menjelaskan ya sudah ada dapur, tetapi mungkin beliau telah bergabung, Pak. Mungkin mohon izin bisa diulang kembali, Pak. Terkait juga update korban, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ke Pak Ramdhani dan tadi juga dari Mbak yang dari Media Indonesia. Jadi kami buktikan bahwa ini pendataan itu terus Mbak, jadi bergerak terus datanya. Mungkin setengah jam kita duduk bersama, ini sekarang sudah nambah lagi, meninggal dunianya sudah 17 orang meninggal dunia. Kemudian 19 orang luka-luka yang cukup berat ini, 19 orang. Kemudian lokasinya ada di 3 kecamatan yang terdampak agak parah, semuanya di Kabupaten Cianjur. Yang pertama di Kecamatan Cilaku, itu desanya Desa Rancagohong. Kemudian yang kedua Kecamatan Cianjur, desanya Desa Limbangan Sari. Dan yang ketiga Kecamatan Cugenang. Nah, kerugian material ini juga bertambah terus. Rumah yang rusak berat ini saat ini terdata sudah 343 rumah yang rusak berat. Kemudian 1 unit pondok pesantren, 1 unit rumah sakit umum daerah Cianjur, 4 unit gedung pemerintah rusak, 3 unit fasilitas pendidikan rusak, 1 unit sarana ibadah rusak, 1 unit toko, 1 unit kafe, dan ada jalan yang terputus di sekitar Tapal Kuda. Nah, ini juga menjawab terkait dengan pendistribusian logistik. Kami pastikan per sore ini dapur umum sudah berdiri. Nah, logistiknya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam program mitigasi sebelum terjadi gempa, salah satu yang harus disiapkan adalah logistik. Sehingga pada terjadi gempa seperti ini, segera dapur umum bisa beroperasi. Nah, BPBD Cianjur seharusnya juga sudah punya dapur lapangan. Karena hampir seluruh BPBD di Indonesia ini sudah mendapat bantuan dapur lapangan dari BNPB Pusat. Belum lagi TNI Polri, saya yakin di Cianjur sana sudah ada Kodim, sudah menggelar dapur lapangan, dan Polres juga menggelar dapur lapangan. Nah, kami besok pagi, tadi Kepala BMKG juga akan ikut, ada 2 rencana. Yang pertama, kalau memungkinkan, kami akan menggunakan 1 pesawat helikopter. Nah, 1 pesawat helikopter ini kami akan standby-kan di Cianjur nanti setelah mengangkut kami. Ini juga gunanya untuk mendistribusikan logistik, khususnya pada tempat-tempat yang terisolir, karena tadi ada jalan yang putus karena longsor. Kalau memungkinkan besok juga kami akan menggunakan jalan darat dan membawa logistik siap pakai yang bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga dapur-dapur lapangan yang sudah beroperasi, yang dioperasionalkan oleh BPBD, TNI Polri diperkuat oleh BNPB Pusat dengan logistik yang siap pakai. Untuk tahap pertama, dana kami akan siapkan logistik senilai 500 juta rupiah. Merupakan kebutuhan logistik yang bisa dikonsumsi. Kemudian juga dana siap pakai yang bisa dioperasionalkan oleh Bupati Cianjur, sebesar 1 miliar rupiah untuk mengaktifasikan posko. Nah, ini terus kita pantau setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Nah, diharapkan sekali lagi masa tanggap darurat itu tidak terlalu lama, seminggu, 2 minggu begitu selesai. Selesai artinya sudah tidak ada lagi masyarakat yang luka-luka, meninggal, sudah semuanya ditemukan, tinggal masyarakat yang ada di pengungsian. Nah, ini tinggal di pengungsian itu sebagus apapun pasti tidak enak, lebih enak tinggal di rumah. Nah, makanya rumah-rumah ini segera akan kita bangun. Rumahnya adalah rumah tahan gempa yang akan kita bangun oleh pemerintah. Jadi harapannya, yang seperti disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian dari BMKG tadi, kalau ada gempa di kemudian hari, ya rumah-rumah yang dibangun sekarang ini, itu dampaknya sudah semakin kecil. Memang yang menjadi PR BMKG, BNPB, dan semua lembaga yang terkait penanggulangan bencana ini, terkait gempa justru rumah-rumah yang sudah berdiri sekarang, yang dibangun tidak berdasarkan tahan gempa. Gitu. Sehingga kalau ada gempa, ya sampai ratusan itu yang rusak, sampai ribuan. Gitu. Tetapi rumah-rumah yang dibangun setelah terjadinya gempa, ini kita komitmenkan atau kita protapkan bahwa semuanya sudah tahan gempa. Ini bisa kita lihat
ada rumah di NTB pasca gempa 2018 atau rumah di Semeru, di Lumajang pasca erupsi Gunung Semeru, semuanya sudah berdasarkan rumah yang tahan gempa. Artinya apabila nanti ada gempa lagi di kemudian hari, rumah-rumah yang dibangun setelah gempa ini sudah bisa lebih tahan. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. BNPB atas penjelasannya Bapak. Jadi Pak, berarti lokasinya di daerah Cianjur saja lokasi pengungsiannya Pak? Terus nanti di lokasi Kabupaten Cianjur, meskipun di Bogor, Kabupaten Bogor juga ini ada 111 unit rumah yang rusak. Nah, sekali lagi nanti akan berkembang, memang berdasarkan data yang kami peroleh, memang yang paling dampaknya parah adalah di Kabupaten Cianjur. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin ada satu pertanyaan lagi Bu di virtual Bu, dengan Pak Zulkarnain. Silakan Pak, kami bukakan. Baik, terima kasih Bu. Dengaran? Ya, jelas. Mungkin pertanyaan saya itu adalah, ini kan tadi diinformasikan merupakan pergerakan geser ya. Pergerakan geser. Nah, yang ingin saya perkuat lagi adalah bagaimana cara membaca pola sebaran kerusakan dari berbagai jenis gempa yang terjadi. Ambil contoh aja kayak contoh pergerakan geser ini. Untuk bisa memetakan terhadap wilayah-wilayah yang terjadi di berbagai tempat, mungkin seperti itu ya. Sehingga kita ketika bisa membaca pola sebaran dari jenis gempa itu, kita akan mengetahui beberapa titik-titik yang ada kerusakan. Itu mungkin pertanyaannya. Kemudian yang kedua, pertanyaannya lagi, apakah ada gitu ya cara membedakan pola kerusakan akibat gempa ya? Karena biasanya di gempa itu kan ada peristiwa susulan ya, peristiwa ikutan. Istilahnya itu ada kolateral tadi ya, kolateral. Sehingga itu longsor. Nah, bagaimana kita mendefinisikan bahwa kejadian itu merupakan gempa atau kejadian dari longsor? Apakah ada ciri-ciri khas? Misalnya kita melihat dari pola-pola tanah yang ada di pusat kerusakan itu, atau melihat dari sebaran-sebaran yang ada? Itu mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Zulkarnain. Mungkin Pak Daryono, kami persilakan. Ibu. Sebentar, nanti Bapak tambahkan ya. Jadi begini Pak, saat gempa pertama kali dirasakan ya, terjadi, tercatat di dalam sistem monitoring kami, itu kemudian berapa menit kemudian ya, 5 atau 7 menit kemudian, otomatis secara matematik itu dihasilkan shake map atau peta guncangan. Nah, jadi ini sifatnya prediksi, kita belum tahu ya. Jadi sistem itu menghitung secara matematis berdasarkan posisi pusat gempa ya, kemudian juga kondisi batuan dan patahan-patahan yang ada di sana, sehingga dihasilkan peta guncangan. Dari peta guncangan itu diketahui intensitas guncangannya tadi. Ya, misalnya ini tadi kejadian dari perhitungan matematik, intensitas guncangan yang tertinggi itu di sekitar epicenter di kecamatan di Kabupaten Cianjur. Nah, jadi dari peta itu maka kita langsung segera bisa memprediksi kerusakan yang paling parah itu ada di sana. Nah, semakin ke arah luar itu akan terlihat intens. Nah, ini dari sini kan terlihat ya, warnanya yang mendekati kuning ya, kuning orange ya, kuning orange itu adalah guncangan yang paling kuat, sehingga kerusakan secara logika akan terjadi di sana, kecuali kalau bangunannya itu tahan gempa dan ya terutama kalau bangunannya itu tahan gempa, jadi bisa bertahan. Tapi kalau tidak tahan gempa ya akan banyak di situ. Nah, jadi polanya ini semakin keluar dari arah bintang tadi, dari arah epicenter, itu warnanya semakin biru dan akhirnya ungu. Artinya intensitas guncangan semakin lemah ya. Nah, jadi logikanya tingkat kerusakannya semakin minim atau bahkan tidak ada kerusakan bisa saja. Itu cara awal untuk mengetahui, itu cara awal, sangat awal. Nah, kemudian berdasarkan peta ini menjadi bekal untuk survei meninjau langsung, melihat langsung ke lapangan. Dicocokkan, apakah peta ini benar, karena ini kan perhitungan saja. Sehingga harus didatangi di lapangan, dan di situ kita lihat langsung, jadi apa istilahnya makro seismic survey, jadi dilihat langsung, kita potret dari udara ya, itu kita lihat sebarannya, seperti itu, sehingga peta awal ini bisa disempurnakan lagi. Antara lain seperti itu, dan biasanya tingkat kerusakan itu nomor 1 kondisi bangunan, dan yang kedua bisa dikontrol oleh kondisi site atau kondisi lokasi tadi, mungkin di situ batuannya lunak ya, atau jenuh air gitu ya, atau di situ bertepatan dengan zona patahannya, atau sering juga dijumpai berada pada tebing di pinggir, jadi pinggir jurang gitu ya, atau pinggir lembah gitu. Nah, biasanya di situ. Nah, namun sekali lagi, insya Allah kalau bangunannya tahan gempa, misalnya dengan kekuatan 6 ini, insya Allah masih bisa bertahan. Nah, untuk lebih detailnya barangkali Pak Daryono bisa menambahkan. Saya persilakan. Terima kasih Ibu sudah memberikan penjelasan yang lengkap sekali terkait dengan kaitan gempa dengan data makroseismiknya. Saya ingin menambahkan bahwa tadi BMKG dalam waktu sekitar 9 menit itu sudah tahu bahwa gempa ini rusak, karena memang dari segmen yang kita develop itu tampak ada warna kuning, ini artinya gempa ini menimbulkan kerusakan.
Nah, kemudian ini bisa kita detail lagi dan kita bisa melihat data ini berdasarkan survei lapangan. Nah, laporan mulai pada masuk bahwa memang terjadi kerusakan. Nah, kerusakan itu juga sangat dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, local site effect yang berhubungan dengan sebaran lunak yang seperti kepala sampaikan tadi, bahwa kawasan-kawasan yang tersusun oleh material endapan endapan, misalnya material erupsi Merapi, erupsi gunung api, material erupsi gunung api, kemudian juga kawasan-kawasan yang merupakan tanah keras itu berbeda. Sehingga di sini kita ada istilah namanya local site effect, di mana gempa bumi itu tingkat kerusakannya tidak hanya ditentukan oleh kekuatan dan jaraknya, tetapi kondisi tanah setempat itu sangat menentukan ya. Kemudian yang kedua, kalau site effect berhubungan dengan keberadaan tanah lunak yang bisa mengamplifikasi guncangan, meskipun tempatnya jauh bisa terjadi kerusakan karena terjadi amplifikasi guncangan gempa karena tanah lunak tersebut, resonansi. Yang kedua, karena adanya efek topografi ya. Efek topografi tadi Ibu menyinggung masalah lereng ya. Di sini lereng adalah salah satu yang relatif bisa mengalami kestabilan atau instabilitas. Nah, itu bisa menimbulkan peningkatan akselerasi promotion. Jadi percepatan ini bisa semakin besar. Apalagi di tempat yang lebih tinggi di IKIR atau di puncak-puncak pemikiran itu akan mengalami percepatan yang tinggi, sehingga sebaran kerusakan itu biasanya terdapat di daerah yang tanahnya lunak atau di daerah-daerah perbukitan yang memiliki kemungkinan karena memang terjadi berdasarkan lereng dan menimbulkan peningkatan percepatan guncangan tanah. Jadi semacam seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala BMKG dan Pak Daryono. Mungkin ini sudah sore dan cukup ini. Tadi yang dari Akim dan Cianjur, mungkin kalau pertanyaannya sama, mungkin bisa cari atau update informasi melalui aplikasi Info BMKG, Twitter Info BMKG, dan nanti kami juga update terkait siaran pers ya Ibu ya. Mungkin teman-teman di sini ada pertanyaan, kalau tidak kami sudahi acara kegiatan sore ini karena ini sudah berlangsung 1 jam lebih, dan kami segera berkoordinasi untuk survei ke lapangan meninjau terkait kejadian gempa bumi. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, mungkin dari Ibu Kepala BMKG ada pernyataan Ibu terkait himbauan kepada masyarakat untuk menghadapi ini, Bu. Terima kasih. Kami persilakan. Dan nanti juga dari Bapak Kepala BNPB ya. Baik, jadi sekali lagi kami mohon masyarakat tetap tenang, namun tetap waspada terhadap kejadian gempa bumi ini, karena kami tetap terus memonitor perkembangannya, dan akan secara otomatis kami sampaikan informasi hasil monitoring kami, antara lain melalui aplikasi mobile phone Info BMKG, agar Ibu Bapak mengetahui apa yang sedang terjadi. Dan tentunya dengan mengetahui apa yang sedang terjadi, semestinya menjadi tidak panik, karena bisa mengukur kira-kira bagaimana kesiapan yang harus kami dilakukan. Jadi misalnya saat ini sedang terjadi gempa-gempa susulan, yang kekuatannya semakin melemah. Ya. Dan tentunya bisa disiapkan kewaspadaannya, menghindari bangunan-bangunan yang sudah retak atau rusak, menghindari lereng-lereng yang mudah longsor, terutama saat ini cuaca juga sedang hujan, musim hujan, dan intensitas hujan biasanya sore malam hari itu semakin meningkat. Di Jawa Barat itu bahkan tidak ada musim kemaraunya, jadi hujan terus. Nah, sehingga itu yang juga harus diwaspadai. Material-material yang sudah rapuh digoyang pada lereng ya, material-material lereng, tanah bahkan pada lereng yang sudah rapuh digoyang gempa ini bila tersapu hujan dapat longsor dan dapat menjadi banjir bandang, sehingga mohon hindari zona-zona yang berada di dekat lereng yang rapuh, yang jadi cirinya lerengnya itu cukup curam, batuannya lepas-lepas, lunak, yaitu mudah diguyur kembali oleh hujan, dan juga di bantaran-bantaran sungai mohon dihindari, terutama malam hari itu kan tidak terlihat. Jadi untuk amannya menjauh dululah dari tempat-tempat tersebut. Terus memonitor informasi dari BMKG dan juga nantinya dari BNPB. Terima kasih. Dan juga sekali lagi kami pada kesempatan ini mengucap turut bela sungkawa dan sangat prihatin atas kejadian musibah atau bencana ini. Semoga saja Allah memudahkan upaya kita untuk segera melakukan langkah-langkah penanganan lanjut secara tuntas. Amin. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih himbauannya yang secara komprehensif Ibu disampaikan. Baik, kepada Bapak Suharyanto mungkin ada closing statement Bapak, singkat pada jelas Pak. Terima kasih rekan-rekan media. Sekali lagi tentu saja apa yang kami sampaikan ini akan terus berkembang, khususnya jumlah korban dan di Palu luka. Ini kami barusan mendapat informasi, dan ini Pak Bupati Cianjur juga sudah menyampaikan ke media. Ini sekarang sudah ada 46 orang yang meninggal dunia, dan sudah ada di RSUD Kabupaten Cianjur, dan kurang lebih 700-an orang yang luka-luka. Ini luka-luka rata-rata hilang akibat karena peruntuhan. Nah, ini memang kita bayangkan saja di siang hari kejadiannya, dan masyarakat kita ini tinggal di rumah-rumah yang tidak tahan gempa. Begitu ada gempa ya langsung ambruk begitu. Ini juga menjadi PR kita bersama, bagaimana menyiapkan rumah-rumah yang tahan gempa yang sekarang sudah berdiri. Kalau yang sudah ambruk mesti bangun gitu ya.
memang akibat gempa itu dibangun menjadi tidak tahan gempa, tapi yang sekarang sudah berdiri yang tidak tahan gempa menjadi PR kita bersama. Mungkin seperti itu, dan kami BNPB, BMKG, unsur Kementerian PMK, Kementerian Sosial, PUPR, dan semua institusi yang terkait dengan bencana ini akan melaksanakan kegiatan yang sungguh-sungguh. Besok kami akan terus terjun ke lapangan, mudah-mudahan bencana gempa ini bisa segera tertangani dengan baik. Itu mungkin closing ceremony saya. Terima kasih. Baik, terima kasih closing statement dari Bapak Suharyanto, Pak Letnan Jenderal. Mengakhiri kegiatan jumpa pers sore ini, kami terima kasih kepada teman-teman media massa yang tidak kalah lelah untuk meliput kegiatan BMKG, dan kami juga mengimbau kepada teman-teman media massa untuk membantu menyebarkan informasi yang benar dan akurat, tidak menyebarkan informasi hoax, dan kepada masyarakat tidak mudah terpancing akan isu atau berita-berita bohong, dan kami seperti sudah dikatakan Ibu harus mengacu pada informasi resmi dari BMKG. Terima kasih kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suharyanto. Terima kasih Pak Kepala BNPB. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu besok Bapak. Baik. Ayo balik. Ini juga lumayan ramai. Rame banget, rame banget. Selamat siang pemirsa Tribuners, saat ini saya sedang berada di kantor pemerintah Kota Depok yang ada di Jalan Raya Margonda, yang mana beberapa saat lalu terjadi gempa berkekuatan cukup besar. Belum ada informasi dari mana titik gempa tersebut berasal, namun gempa tersebut menyebabkan para pegawai di kantor pemerintahan Kota Depok ini dilanda kepanikan dan berhamburan keluar dari dalam ruangan. Berikut suasananya. Bentan.
Halo Bang Obran. Bener bang tadi. Ada gimana bang pas gempanya itu seperti apa bang? Wah, goyang-goyang, agak puyeng. Ini kaki sampai masih beneran lemes. Abang waktu itu posisi di lantai berapa? Lantai 7. Itu paniknya kayak gimana bang? Turun naik tangga langsung atau nungguin lift tuh? Wawancara yuk. Wawancara. Intensitas 2 sampai 3 mmi. Iya, yang lari dari lantai. Ternyata dalam rumah rasa seakan-akan untuk berlalu. Hingga saat ini sudah ada laporan kerusakan bangunan seperti rumah dapur juga telah tercatat terjadi longsor di wilayah Cianjur akibat dari gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Hingga sekarang Titik gempanya udah tahu belum, Win? BMKG menunjukkan adanya 25. Baik Tribuners, sudah saya jelaskan kembali bahwa beginilah kondisi terkini di depan halaman Balai Kota DKI Jakarta, di mana banyak ASN yang keluar lantaran alarm terang berbunyi karena beberapa saat lalu telah terjadi gempa. Di mana saya sendiri yang memang sedang berada di pelataran Balai Kota DKI Jakarta turut merasakan getaran gempa, di mana lantai yang saya duduki sempat bergoyang atau terasa bergoyang. Ada apa-apa, terasa seperti bergoyang beberapa kali. Kemudian kami pun semua langsung teriak gempa seperti itu. Kemudian tak lama setelah teriakan itu alarm berbunyi karena ada gempa susulan kembali. Akibat getaran gempa yang telah terjadi tadi, dan pastikan kerusakan atau retakan tidak terjadi. Tidak membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda Kirim ke nomor ini. kembali ke dalam Kirim ke nomor ini. Pastikan pula selalu memonitor informasi resmi dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi. Cara diwawancara dari lantai paling atas lah, dia kasih jalan. Info BMKG melalui website www.bmkg.id atau website Inateus BMKG.id. Dapat juga melalui Telegram channel Inateus_BMKG atau melalui mobile apps Info BMKG ataupun WRS BMKG. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan, barangkali Pak. Oke, terima kasih kepada Ibu Kepala BMKG, Ibu Nikolita Karnawati. Mungkin untuk dalam hal ini tidak hadir Pak Deputi Bidang Geofisika Pak Sutomo Yudno. Mungkin kami persilakan kepada Bapak untuk menyampaikan update terkait pasca terjadinya gempa bumi yang terjadi di siang hari ini. Ibu News. Ada pun beberapa komentar yang telah masuk di akun Tribun Jakarta, di mana beberapa dari warganet yang ada di wilayah, salah satunya dari Kameh Aja yang tinggal di Depok, dia mengatakan bahwa juga merasakan gempa seperti kami yang berada di kantor PJ Gubernur DKI Jakarta. Ini suatu yang biasa terjadi setiap terjadi gempa, sehingga masyarakat diharapkan tenang oleh isu-isu yang sedang tadi yang gampang. Jika informasi betul memperhatikan informasi semakin dari dekat. Saya rasa sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Suto atas penjelasannya yang cukup komprehensif. Mungkin dari Kepala BNPB masih bergabung di dalam Zoom virtual Zoom. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Letnan Jenderal Suharyanto untuk menyampaikan terkait info kalau terjadi adanya jumlah korban atau kerusakan Bapak dari teman-teman BNPB dan teman-teman BPBD yang ada di lapangan Bapak. Kami persilakan kepada Bapak Suharyanto. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Moderator yang terhormat, Ibu Kepala BMKG, Ibu Profesor Dr. Nikolita Karnawati,
Bapak Ibu sekalian, awal media, mungkin kami menambah yang tadi secara rinci sudah disampaikan oleh Kepala BMKG. Kami dari BPBD, BPBD di daerah ini terus melaksanakan pendataan dengan jumlah korban. Ini baru saja kami mendapat informasi bahwa korban jiwa khususnya di Kabupaten Cianjur ini sudah ada orang meninggal dunia. Saya tambahkan lagi meninggal dunia yaitu di Kecamatan Desaran Cagoro, Kecamatan Cianjur, Desa Limbangan Sari, dan Kecamatan Tentu saja ini akan laksanakan ledakan informasi ini akan berkembang terus karena seperti kita bahwa pendalaman korban apabila terjadi tsunami tidak bisa dilaksanakan cepat karena memang akan terus bertambah. Kemudian juga warga luka-luka. Kemudian kerugian material untuk di Kabupaten Cianjur sendiri ada 7 unit rumah rusak berat, 1 unit rusak berat, 1 unit rumah sakit daerah Cianjur ringan, 4 unit gedung pemerintah rusak, 3 unit fasilitas pendidikan rusak, dan yang lain-lainnya seperti yang tertera di slide. Khusus Kabupaten Bogor juga ada 4 unit rumah rusak. Sementara untuk kabupaten-kabupaten lainnya, sebagaimana yang dijelaskan dari oleh Ibu Kepala BMKG, memang semuanya merasakan dampak terkait gempa ini, meskipun yang paling terdampak adalah di Kabupaten Cianjur. Selanjutnya langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh BNPB dan BMKG. Besok pagi saya akan ke Sasaran, kami undang juga Kepala BMKG untuk kalau berkenan turut serta kami untuk melaksanakan pendampingan terhadap langkah-langkah penanganan gempa di Kabupaten Cianjur. Kami akan segera mengaktifkan posko penanganan bencana. Kemudian juga kedatangan kami ke daerah akan membawa logistik bagi para pengungsi yang terpaksa harus tinggal di pengungsian. Karena kalau kita lihat kerusakannya ini cukup masif. Jadi kalau berdasarkan pengalaman penanganan bencana gempa sebelumnya, dapat kami perkirakan begitu masyarakat yang harus mengungsi ini cukup banyak. Sehingga kami akan siapkan logistik seperlunya, tenda-tenda. Kemudian untuk mengaktifkan posko juga kami akan dorong anggaran dana siap pakai dengan target saat tanggap darurat ini kami pastikan masyarakat Kabupaten Cianjur dan daerah lain yang terdampak ini bisa betul-betul tertangani kebutuhan dasarnya. Kemudian setelah itu kami akan terus melaksanakan pendataan setelah tidak ditemukan lagi korban jiwa yang luka-luka atau mungkin ada yang hilang dan seluruh masyarakat yang rumahnya hancur yang harus tinggal di pengungsian semuanya sudah masuk ke pengungsian. Di pengungsian roda hidupnya sudah berjalan walaupun serba keterbatasan tetapi sudah jalan kebutuhan dasar hidupnya, MCK-nya, kebersihannya. Kalau anak-anak pun memang harus sekolah, ada sekolah bisa berjalan dari pengungsian, maka kami akan katakan bahwa tanggap darurat itu sudah dinyatakan selesai. Baru kita masuk tahap rehabilitasi rekonstruksi. Ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan secepat mungkin, karena kami menyadari semakin lambat tahap rehabilitasi rekonstruksi ini terwujud, maka semakin lama masyarakat terdampak yang tinggal di pengungsian semakin menderita. Nah ini kami yakinkan pada masyarakat bahwa rumah-rumahnya yang hancur, baik rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang ini akan dibangun kembali oleh pemerintah. Nah tentu saja memerlukan soliditas, sinergitas, dan kesungguhan semua unsur yang terlibat dalam penanganan bencana gempa bumi ini. Mungkin itu tambahan dari saya, Ibu Moderator, yang perlu saya sampaikan. Artinya dalam kesempatan yang baik ini, gempa ini memang sudah terjadi, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghindari kapan terjadinya bencana, tetapi yang pasti setelah terjadi bencana, bagaimana upaya-upaya kita secara sinergis, soliditas, sungguh-sungguh agar penanganan bencana ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih kami kembalikan ke moderator. Kepala BNPB, Bapak Ledjen Suharyanto, atas update dan arahannya. Dan kami siap Pak bergabung merapat ke Cianjur ya. Nanti kami kontak-kontak dengan Pak Abdul Muhari menuju ke target yang Bapak posko tadi akan dibuka. Terima kasih.
Ya, baik, terima kasih kepada Kepala BNPB Bapak Letnan Jenderal Suharyanto, dan kami dalam hal ini juga mengucapkan turut belasungkawa atas meninggalnya korban gempa bumi, dan keluarga yang ditinggalnya diberikan ketabahan dan ketabahan dalam menghadapi ujian ini. Tadi seperti yang dikatakan Bapak Kepala BNPB, setelah ini BMKG dan Kepala BNPB itu berkoordinasi untuk melakukan survei ke lapangan Cianjur untuk melihat kondisi terkini. Untuk itu, untuk memanfaatkan waktu juga, di sini juga sudah hadir Pak Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami. Mungkin bisa dijelaskan Pak, mengapa ini kok terjadi kerusakan, kenapa kok terjadi korban jiwa, apakah ada faktor apa Pak? Seperti itu, mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih dari izin Ibu Kepala, Bapak Menteri, teman-teman media semua. Perlu kita ketahui bahwa wilayah Sukabumi, Cianjur, Lembang, Purwakarta, juga Bandung itu secara tektonik merupakan kawasan seismik aktif dan kompleks. Disebut seismik aktif memang hasil monitoring BMKG menunjukkan kawasan ini memang sering sekali terjadi gempa. Tetapi seismitas kita juga menunjukkan bahwa kawasan ini memang sering kali terjadi gempa dan berbagai variasi magnitudo dan kedalaman. Kemudian terkait dengan kompleksitas daerah itu merupakan daerah jalur gempa yang cukup aktif seperti Gradang Sesar Cimandiri, Sesar Padalarang, Sesar Lembang, Sesar Tirata, dan masih banyak lagi sesar-sesar minor yang berada di wilayah tersebut, juga besar yang berada di Danau Sirata, di Waduk Sirata. Jadi kompleksitas tektonik ini berpotensi memicu terjadinya gempa dangkal atau shallow cluster earthquake. Faktor tektonik semacam ini menjadikan kawasan tersebut menjadi kawasan rawan gempa secara permanen ya. Dan dengan karakteristik gempa dangkal atau shallow cluster earthquake ini gempanya itu tidak harus berkekuatan besar untuk menimbulkan kerusakan, karena gempanya rata-rata dangkal ya, dangkal bisa kurang dari 10 km, 15 km, dan itu tidak butuh kekuatan besar, misalnya dia di atas 7, tapi kekuatan 4, 5, 6 itu bisa menimbulkan kerusakan yang signifikan. Dan kalau kita melihat catatan sejarah merusak di zona ini terkait dengan aktivitas mandiri dan Sesar Padalarang, ada banyak sekali catatan panjang sejarah kegempaan di wilayah Sukabumi dan Padalarang ini. Ini diawali oleh gempa pada tahun 1888 dan catatan KTP. Jadi gempa merusak yang kami catat pertama kali itu 1844. Ya, sebelumnya juga terjadi, cuman belum tercatat. Kemudian 1910 itu juga terjadi gempa merusak di wilayah Cianjur dan sekitarnya. Kemudian pada tanggal 21 Januari 1912 itu juga banyak sekali terjadi kerusakan rumah di perbatasan Cianjur dan di Sukabumi. Kemudian 2 November 1968 gempa berkekuatan 5,4 juga menimbulkan banyak sekali rumah yang roboh. Kemudian 10 Februari 1982 ini gempa berkekuatan 5,5. Juga banyak sekali kerusakan dan korban jiwa. Kemudian yang terakhir gempa merusak di wilayah ini adalah gempa yang terjadi pada 12 Juli tahun 2000. Ini kekuatan 5,1 menyebabkan lebih dari 1.900 rumah mengalami rusak berat ya. Kemudian kalau kita mereview catatan gempa dirasakan terakhir itu terjadi pada 14 November lalu 2022 ya. Ini ada 3 gempa yang terjadi secara berurutan berkekuatan 4,1, 3,3, 2,6 itu terjadi di Danau Sirata. Dan waktu itu memang masyarakat merasakan karena terjadi pada pagi dini hari, dan yang pertama 4,1 itu cukup kuat sampai ketika ini. Kemudian terkait dengan rawannya wilayah Cianjur, Sukabumi, Lembang, dan Purwakarta, maka penting untuk terus dilakukan upaya identifikasi sumber gempa. Dalam ini adalah identifikasi jalur sesar aktif ya. Jadi harus dipetakan dengan lebih teliti lagi dengan kejadian gempa ini. Kemudian perlu ada kajian bahaya dan risiko gempa bumi secara komprehensif. Karena kita harus bisa melihat, bisa membaca tingkat kerawanan di situ terkait dengan padatnya permukiman di situ, sehingga ini menjadi gambaran penting untuk melakukan upaya mitigasi konkret ya. Sehingga mitigasi konkret pun harus dilakukan ya, baik itu non struktural, kemudian non terkait dengan edukasi, bagaimana selamat dan pandangan kemampuan masyarakat dalam memahami kerawanan di tempatnya. Kemudian juga edukasi mitigasi struktural dengan cara membangun bangunan tahan gempa, bangunan yang mengacu kepada building code di daerah tersebut, sehingga dijamin bahwa bangunan rumah itu kuat karena strukturnya struktur tahan gempa. Atau kalau belum mampu merealisasikan bangunan seperti itu, masyarakat bisa membangun bangunan dengan bahan berbahan ringan dan kayu dan bambu yang didesain menarik, sehingga bisa menekan korban sekecil mungkin. Demikian teman-teman media, mohon izin Kepala. Terima kasih. Ada sedikit yang perlu diingatkan kepada masyarakat, mengingat saat ini intensitas hujan juga meningkat. Jadi juga perlu diwaspadai adanya kolateral hazard atau bahaya ikutan. Jadi pada lereng-lereng yang sudah rapuh, retak-retak karena diguncang gempa, ini apabila hujan turun dikhawatirkan material-material yang terlepas atau yang yang terguncang gempa ini dapat tersapu oleh air hujan.
dan dapat memberikan dampak ikutan berupa longsor ataupun banjir bandang. Sehingga kami mohon diwaspadai pula apabila sedang hujan, mohon tidak berada di dekat lereng ataupun menghindar dari bantaran sungai yang dikhawatirkan di situ juga berpotensi untuk mengalami banjir bandang. Demikian Mbak, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala BMKG, Ibu Dikorita Karnawati dan Pak Daryono. Terima kasih Ibu atas himbauannya. Karena ini juga harus diwaspadai ya Ibu, adanya bahaya ikutan. Karena pada masa ini juga wilayah Indonesia masuk musim hujan. Jadi bagi warga masyarakat diminta waspada untuk menghindari reruntuhan dan tanah longsor seperti itu. Terus kemudian kami persilakan kepada teman-teman media yang ingin menanyakan bisa raise hand melalui virtual atau di chat room. Bagi teman-teman yang offline yang datang langsung bisa menanyakan terkait updating gempa bumi. Sembari menunggu Ibu, mohon izin di sini juga sudah hadir Kepala Balai Besar Wilayah 2 Pak Hartanto. Mungkin kami persilahkan ya Ibu ya kepada Pak Hartanto. Ada pertanyaan? Sudah nunggu dari belum? Tadi Ada pertanyaan? Ada yang resen? Ada tadi. Indonesia turut menjalankan Piala Dunia itu tuh. Ada budaya siap. Perang dari Karbar ya. Sama Inspira ini. Silakan aja. Ya, kami persilakan Mbak Vera. Ya, halo. Ya, saya mau tanya, saya posisi di Sumedang. Kalau misalkan saya menanyakan ke BPBD Sumedang, kalau misalkan menyatakan tidak terekam getaran dengan alat yang ada, tapi sebagian warga merasakannya, itu artinya gimana ya? Kenapa ya? Maksudnya, apakah ini menjadi sebuah peringatan di kejadian selanjutnya nanti, misalkan kalau misalkan ternyata alat yang ada itu tidak bisa merekam getaran yang ada, sementara sebagian warga merasakan begitu. Terima kasih. Mungkin dijawab dulu ya Ibu ya. Ya, baik. Baik Ibu, kami persilakan Bu. Jadi biasanya alat itu lebih sensitif dari perasaan manusia. Yang lebih sering terjadi, orang tidak merasakan tapi alat itu merekam. Jadi kalau sampai kita merasakan, mestinya terekam oleh seismograf. Nah, kecuali kalau getarannya itu bukan karena getaran gempa. Jadi kalau alat seismograf itu khusus dan sangat sensitif untuk merekam getaran-getaran gempa. Nah, kalau misalnya ada guncangan, getaran, seismograf di situ tidak merekam. Nah, ini kemungkinan seismografnya ada masalah atau kemungkinan getarannya itu bukan karena gempa. Begitu. Demikian. Jadi kalau sudah sampai merasakan getaran, langsung waspada saja, nggak usah nyari ngecek alatnya gimana. Yang penting kalau kita sudah merasakan, berarti itu sudah terjadi, entah sumbernya karena gempa atau apa yang lain. Yang penting kita segera waspada begitu. Demikian Mbak. Siap, terima kasih Ibu Kepala BMKG, sudah jelas ya Mbak ya? Pertanyaannya sudah terjawab. Oke, baik, yang satunya dari FFO Kar. Silakan Bapak, kami persilakan. Halo, bisa dengar enggak ya? Dengar Pak. Iya, halo, saya Faris dari Bloomberg. Bisa tanya apa ada ekspektasi gempa susulan untuk berapa hari yang akan datang? Itu soalan pertama. Soalan kedua adalah, ini gempa bumi yang terbesar sejak tahun apa ya? Oke, ya, baik. Saya persilakan, ini datanya ada di Pak Daryono. Silakan Pak Daryono menjelaskan yang pegang data. Baik, terima kasih. Kami sampaikan bahwa karakteristik gempa kerakdangan atau shallow cluster earthquake ini merupakan gempa intraplat ya. Jadi ini memiliki susulan yang banyak karena memang berada di batuan yang relatif rapuh ya. Sehingga ini ke depan kita akan terus mendapatkan catatan aktivitas gempa susulan ya. Apakah itu lebih besar? Itu kita belum bisa memprediksi karena masih unpredictable. Yang pasti karakteristik gempa kerakdangan itu akan diikuti oleh aktivitas gempa susulan yang cukup banyak. Ya. Kalau kita melihat catatan gempa yang pernah terjadi di zona perbatas Sukabumi dan Cianjur pada tahun ini sudah terjadi sebanyak lebih dari 5 kali sejak tahun 1844 ya. Nah, kalau kita melihat tahun sebelum instrumental record itu 1844 ini merusak, 1910 juga merusak, 1912 merusak. Nah, setelah era instrumental record itu tahun 1969 itu 5,4. Itu sudah banyak yang roboh. Kemudian 5,5 banyak rumah yang rusak, dan tahun 2000 ini yang terbaru 5,1 ini lebih dari 1.900 rumah rusak. Nah, kalau kita melihat
gempa yang terbesar pada masa lalu itu banyak 5,5 yang terjadi pada 1952. Jadi memang lebih kecil dari gempa yang terjadi hari ini. Sehingga ini merupakan catatan penting kita bahwa melihat periodisitas gempa yang terjadi ini cukup pendek, maka tadi itu saya sampaikan lagi bahwa penting di sini yang pertama upaya identifikasi secara aktif lebih detail, kemudian kajian bahaya risiko gempa yang komprehensif, karena ini wilayah ini ke depan akan menjadi kawasan yang memiliki pertumbuhan masyarakat, pertumbuhan penduduk yang cukup besar, karena merupakan kawasan yang menarik dan bisa berkembang menjadi kawasan yang padat. Nah kemudian juga, sebenarnya gempa itu tidak akan menimbulkan bencana apabila kita bisa mengantisipasi dengan bangunan yang kuat ya. Jadi kalau memang bangunan kita tahan gempa, ya silakan gempa terjadi, tidak akan terjadi apa-apa, karena sebenarnya terjadinya korban meninggal luka itu bukan karena gempa, tapi karena kerubuhan bangunan yang rusak akibat gempa. Kalau sebuah bangunan yang kuat, maka kita tetap aman. Kemudian itu Jepang, gempa berkekuatan 7, 8 itu tidak akan panik mereka karena mereka yakin bangunannya yang dia tinggali itu kuat, sehingga terkadang bahwa berkekuatan 7 itu tidak mendapat korban yang meninggal, bahkan tidak ada korban luka. Itu ke depan kita harus ke sana, dan ada yang sumber gempa baik itu di zona megatrust secara aktif itu menjadi acuan kita untuk membangun building code ya. Jadi membangun bangunan gempa yang mengacu kepada sumber gempa di tempat tersebut. Ini adalah jaminan keselamatan untuk tinggal aman di daerah gempa. Terima kasih. Ya siapa? Tadi ada pertanyaan yang belum. Nah, terkait dengan akibat susulan, hari ini kita akan pantau terus, kemudian sampai besok pagi kita akan hitung. Dan itu akan menjadi acuan kita di dalam mengestimasi kapan gempa susulan terakhir. Kalau sampai tengah malam nanti kita belum bisa menjadi pegangan untuk bisa menghitung probabilitas untuk sampai kapan peluruhan terjadi. Tapi kalau sampai besok pagi kita sudah bisa melakukan analisis estimasi berakhirnya gempa susulan. Jadi mohon sabar, kita akan kompilasi data ini untuk jadikan data untuk estimasi berakhirnya gempa susulan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi masih ada potensi gempa susulan. Masih ada. Siap. Baik, berikutnya adalah Pak Jos dari Headline Network. Kami persilakan kepada Pak Jos. Ya, terima kasih. Saya mau nanya aja soal apakah ada data status terhadap infrastruktur telekomunikasi di sana? Ya, baik. Mungkin BNPB. Baik, Bapak. Ini mungkin Pak Jos terputus ya, Pak. Bisa mendengar suara kami, Pak? Halo, Pak. Ini sinyalnya terputus itu. Tapi pertanyaan itu mungkin bisa dijawab ya. Apa mungkin BNPB atau BPBD mungkin lebih tahu. Baik, mungkin terkait pernyataan dari Pak Jos bisa dijawab oleh Pak Kepala BNPB ya Pak. Mohon izin kami persilakan Pak terkait infrastruktur telekomunikasi Pak. Terima kasih. Jadi kami baru dapat informasi di lokasi memang listrik itu sedang padam, sehingga ini sedikit berpengaruh kepada komunikasi. Tapi kami selalu berkomunikasi dengan BPBD. Kalau nanti rekan-rekan awak media menemukan informasi yang agak berbeda, ya memang ini kondisinya masih simpang siur begitu ya. Karena masing-masing mencari informasi. Memang kami peroleh data terakhir yang 14 meninggal dunia dan 17 yang luka-luka itu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Meskipun juga barusan saja ada update dari Pak Bupati Cianjur yang menginformasikan sudah ada 20 yang meninggal dunia. Nah ini kondisi-kondisi seperti ini tentu saja akan ditemui pada saat awal-awal penanggulangan bencana. Jadi mohon ini dimengerti, tetapi kami pastikan bahwa ini bencana seperti yang disampaikan oleh BMKG tadi, ini gempa dangkal, tentu saja akibatnya juga cukup masif begitu. Itu saja terlihat dari bencana jiwa manusianya juga cukup banyak, ya kalau dilihat gempanya. Belum lagi nanti kerusakan infrastruktur dan rumah-rumah penduduk. Mungkin demikian yang bisa kami jawab, Ibu Moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suharyanto. Mungkin Mbak Niken dari BKPC. Kami persilakan Mbak Niken. Halo, baik. Apakah suara saya terdengar? Benar, Mbak. Ya, baik. Bapak Ibu, mohon izin saya dari BRTV. Izin bertanya, kalau tadi Bapak Ibu menyampaikan bahwa gempa ini merupakan gempa yang berada di darat, gitu. Apakah mungkin gempa ini berpotensi terhadap aktivitas darat lainnya selain dari yang Bapak Ibu telah sampaikan seperti longsor, kemudian ada banjir bandang? Apakah aktivitas vulkanik atau gunung berapi ini akan berpengaruh dari adanya gempa ini? Kemudian yang kedua, kalau tadi telah disebutkan adanya beberapa gempa susulan, nah kemudian apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh BMKG dan pihak-pihak lainnya selama beberapa hari ke depan untuk memantau dari kondisi gempa ini? Sekian, terima kasih. Siap, terima kasih ya. Pertanyaan pertama mungkin Ibu, kami persilakan Ibu. Terutama langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Jadi nomor satu, kami terus merapatkan monitoring. Monitoring terus dijalankan dengan lebih cermat, lebih seksama.
begitu ya kan. Biasanya data itu otomatis ya, otomatis. Tapi ini kami tempel terus, tidak hanya sekedar otomatis, tapi juga verifikasi oleh manusia juga. Dan yang kedua, paralel, sambil terus melanjutkan monitoring dan analisis, terus kita analisis, kita ini juga segera untuk berkoordinasi dengan banyak pihak. Antara lain, yang pertama dengan Konsorsium Nasional Gempa Bumi dan Tsunami, ini tentunya dalam aspek analisis ya. Analisis kira-kira perkembangan gempa ini bagaimana. Jadi ini kan perlu kajian yang lebih mendalam dengan data yang lebih lengkap. Jadi membutuhkan beberapa pihak, ada dari perguruan tinggi, ada juga dari lembaga riset. Nah, ini kami kami memang tergabung dalam konsorsium nasional yang dibentuk oleh BMKG untuk mewadahi para pakar-pakar gempa nasional ini. Segera kita berkoordinasi, mempertajam analisis, dan sambil paralel kami merapatkan tim, mengirimkan tim ke lapangan. Insya Allah saya beserta Bapak Deputi dan tim untuk ke lapangan dengan tujuan yang pertama adalah jadi tim ini kita sebar, ada tim yang melakukan pengukuran langsung di sekitar epicenter karena perlu pengukuran yang lebih akurat, lebih presisi. Ini ada tim yang mengukur untuk melalui survei, kemudian juga tim yang untuk healing, untuk menenangkan masyarakat, mungkin banyak pertanyaan, banyak kepanikan. Nah, itu ada tim untuk sosialisasi, menenangkan masyarakat, dan juga ada tim yang khusus ini koordinasi dengan posko, dengan BNPB. Jadi kami harus terus merapat ke BNPB karena komando koordinasi ada di bawah BNPB, sehingga agar tidak terpencar-pencar sendiri-sendiri begitu. Demikian langkah yang akan dilakukan. Dan pertanyaan tadi saat ini jawabannya adalah menunggu hasil perkembangan data dan analisis. Antara lain, misalnya di sekitarnya kan juga ada patahan yang lain ya. Ini apakah akan berpengaruh pada patahan yang lain? Nah, atau juga ada gunung api, apakah akan berpengaruh terhadap gunung api? Nah, untuk menjawab itu perlu lintas disiplin ya, dengan tim Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi yang memiliki daya analitik dan data yang lengkap untuk bidang itu, sehingga kami perlu terintegrasi dengan pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Gunung Api, insya Allah survei bersama, dan juga dengan teman-teman dari ITB sudah banyak sekali studi-studi, kajian-kajian tentang patahan yang ada di Jawa Barat ya, ada patahan Cimandiri, patahan Lembang, patahan Padalarang ya, dan Cirata banyak. Nah, jadi itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala BMKG Ibu Dikorita Karnawati. Selanjutnya sudah present Mbak Bella dari Alsinta. Kami persilakan Mbak Bella. Mbak Bella. Itu masih mute ya? Di unmute. Nah, itu. Nah, sudah Bu. Silakan Mbak Bella. Mungkin gangguan. Mungkin berikutnya Mbak Dinda dari Media Indonesia, kami persilakan Mbak Dinda kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan. Ya, baik. Mohon izin Ibu dari BMKG dan BNPB mau nanya terkait daerah persisnya di Kabupaten Cianjur itu di desa mana saja gitu untuk keterangan lebih jelas. Ya. Juga tadi ada atau Bapak dari BNPB. Terus juga apakah ada kaitan dengan prediksi dari BMKG terkait tumbukan lempeng astri di Australia gitu yang mengarah pada megatrust di pesisir selatan Jawa? Mohon penjelasannya. Pertanyaan terakhir itu terkait yang ini koordinasi. Mungkin bisa diulang lebih jelas Mbak, tadi ada terganggu Mbak yang pertanyaan terakhir Mbak. Ya, apakah ada kaitannya dengan prediksi BMKG terkait tumbukan lempeng Asia Australia yang mengarah pada megatrust di pesisir selatan Jawa? Oke. Baik. Terima kasih tentang lokasinya. Ini kami yang terpetakan di sini adalah di Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Itu tentang desanya barangkali bisa dicek di BNPB ya. BNPB biasanya datanya sampai ke desa-desa, tapi ini mungkin masih dalam pengumpulan data ya. Jadi
Untuk sementara ini kecamatan, Mbak. Untuk desa ini nanti perlu dicek lanjut. Kemudian apa koordinasi? Ada pertanyaan tentang koordinasi? Ya, lapangan Medgatras. Untuk koordinasinya dalam informasinya itu. Oh iya. Tentang untuk kajian, jadi saat ini tuh gempanya bukan gempa megatrust ya. Jadi adalah gempa yang dipicu oleh patahan yang ada di darat. Nah, sementara hipotesisnya kemungkinan patahan Cimandiri. Namun bisa juga patahan yang lain, karena di situ ada beberapa patahan, yaitu patahan Padalarang. Jadi kita tidak mengarah pada salah satu. Jadi ini kan masih fase awal harus open. Jadi kemungkinan, jadi data kami kumpulkan di keduanya, gitu. Jadi tidak langsung terfokus di salah satu, tidak. Agar kita bisa memastikan patahan yang mana. Nah, untuk koordinasi ini kami dalam hal analisis, tentunya kami ini segera untuk berkoordinasi dengan pakar-pakar gempa yang tergabung di dalam konsorsium nasional gempa bumi dan tsunami yang Bapak pimpin ya. Nah, jadi agar analisisnya itu lebih komprehensif ya, lebih komprehensif. Ada pemikiran dari perguruan tinggi, ada pemikiran dari pakar-pakar di lembaga riset. Insya Allah sudah cukup banyak kajian di wilayah tersebut. Jadi tidak hanya BMKG yang menangani. Nah, sehingga diharapkan hasil kesimpulannya akan lebih mendalam dan lebih tepat demikian. Begitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Kepala BMKG. Jadi BMKG terus berkoordinasi untuk melakukan kajian ya Ibu ya. Studi kajian. Baik, mungkin satu lagi, ada dua lagi Bu. Pak Agus Subekti, Pak. Kami persilakan kepada Bapak. Dari mana Pak? Pak Agus. Halo Pak Agus. Di mute ya. Halo, mungkin jaringan. Mungkin setelah sebelahnya Pak Dedi Ramadhani. Kami persilakan kepada Pak Dedi. Ya, selamat siang buat Pak Kepala BNPB, kemudian juga buat Ibu BMKG dan teman-teman semuanya. Saya Asrofi dari Elsita. Ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan. Pertama adalah soal sesar yang lain yang berhubungan atau berdekatan dengan lokasi sesar yang menjadi penyebab gempa. Apakah memungkinkan bisa saja menyebabkan sesar yang lain akan beraktivitas sehingga bisa menyebabkan kegempaan. Yang kedua adalah soal penanganan. Apakah sudah cukup logistik yang dibutuhkan untuk penanganan terkini dengan gempa? Sekaligus satu lagi kami ingin tahu data real di lapangan, apa yang sudah dikumpulkan di pemerintah daerah, karena bisa saja kemudian ada daerah yang belum terdata ataupun juga belum tertangani. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Pak Dedi Ramadhani. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama mungkin bisa dijawab dulu Ibu. Apakah ada hubungannya dengan sesar? Terus kemudian 2 pertanyaan lainnya nanti mungkin Kepala BNPB dan timnya bisa menjelaskan. Ya, baik, kami persilakan Ibu. Untuk tentang patahan, ini untuk sementara data kami mengarah kejadiannya dimungkinkan di patahan, diduga ya, di patahan Cimandiri atau bisa juga patahan Padalarang. Pertanyaannya bagaimana pengaruhnya terhadap patahan-patahan yang lain? Itu tadi yang kami sebutkan. Itu perlu dikaji lanjut ya. Namun insya Allah ini kekuatannya 5 ya. Jadi semoga tidak begitu berpengaruh. Namun saya persilakan Pak Daryono untuk menjawabnya. Baik, terima kasih. Terkait dengan gempa yang memicu sumber gempa lain. Jadi dalam ilmu seismologi ada 2 teori. Yang pertama adalah teori picuan statik. Yang kedua adalah teori picuan statik. Yang satu ada picuan dinamik. Ya, dinamik. Kalau yang statik itu lebih kepada kemampuan sebuah gempa mampu men-trigger sumber gempa di dekatnya. Tetapi syaratnya bahwa sesar yang berada di sebelahnya itu sudah matang tanda petik terkait dengan akumulasi energi yang sudah terakumulasi. Jika tidak, maka gempa yang terjadi tidak akan bisa memicu. Tetapi fenomena ini pernah terjadi di Lombok, yaitu pada tahun 2018, di mana gempa yang terjadi itu mampu menimbulkan picuan statik yang berada di sebelah barat dan sebelah timurnya. Sehingga gempa di Lombok saat itu merupakan gempa disebut sebagai multiplet ya. Jadi ada beberapa gempa yang terjadi secara saling picu ya. Itu karena konsep tadi teori
picuan statik tadi. Nah, kalau picuan dinamik itu lebih kepada bahwa kemampuan suatu gempa untuk memicu gempa yang berada di jauh. Nah, teori yang kedua ini cukup rumit sekali untuk bisa mengkaji sama empirik ya. Namun ada beberapa paper yang menunjukkan itu terjadi. Nah, apakah gempa yang terjadi pada saat ini akan memicu sumber gempa berada di dekatnya? Tentu saja kita belum bisa menjawab. Tapi yang pasti kita akan terus memonitor gempa ini sehingga masa-masa seperti ini kita juga tetap harus waspada ya. Tenang tapi waspada. Karena memang masih dalam aktivitas kegempaan yang masih terus berlangsung. Meskipun itu dari tren susulan yang kita amati ada pola menurun, tapi itu tetap kita menimbulkan kewaspadaan ya. Jadi kita tetap tenang ya. Nah, masyarakat tidak perlu takut berlebihan ya, karena memang kalau kita melihat harapan kita bahwa apa yang sudah lepas tadi 5,6 itu adalah sudah menunjukkan aktivitas maksimumnya. Tapi yang pasti BMKG akan terus memonitor ini, dan kepada masyarakat dalam hal ini saya menyarankan bagi rumahnya yang sudah rusak sebagian, sudah miring, itu mohon untuk tidak ditempati lagi, karena ini masih akan terjadi gempa susulan. Jadi kita juga tidak bisa memprediksi apakah susulannya itu terus mengecil atau bisa muncul yang sekelas itu tadi atau lebih besar, itu kita tidak bisa memprediksi ya, sehingga waspada itu harus dijaga. Dan tentu saja pesan saya adalah bagi rumah yang sudah rusak sebagian, sudah miring, tidak ditempati, lebih baik berada di tempat evakuasi yang lebih aman. Terus. Jadi pada siapa tadi? Pak Ramdhani terkait dengan kemungkinan itu bisa saja terjadi, tetapi juga bisa terjadi karena memang kegempaan itu memiliki banyak sekali ketidakpastian yang hingga saat ini juga masih banyak yang belum terungkap terkait dengan teori prediksi gempa ini. Dan satu hal yang penting bahwa untuk membuat jaminan bahwa kita akan selamat di rumah adalah bagaimana kita merencanakan bangunan tahan gempa. Itu adalah satu-satunya cara selamat bagaimana agar kita bisa hidup aman di daerah yang berada di daerah sumber gempa kompleksitas seperti di daerah Cianjur, Lembang, kemudian juga di Sukabumi ini. Baik, terima kasih Pak Daryono. Sebelum ke Kepala BNPB, mungkin ada tambahan dari Pak Deputi Bidang Geofisika Pak Suko Prayitno, kami persilakan. Baik, sebagaimana jelasan Pak Daryono tadi, bahwa memang bisa saja menuju sesar yang lain, tetapi ada persyaratan-persyaratan yang disampaikan Pak Daryono. Tapi saat ini kita juga perlu paham kondisi kita musim hujan. Jadi bisa saja gempa-gempa susulan dengan kekuatan lebih kecil itu juga bisa merusak sekitarnya, karena tanahnya lebih lunak sehingga guncangannya juga besar. Sehingga diharapkan nanti masyarakat yang tinggal di yang potensi longsor diharapkan juga sementara mengamankan diri dulu. Takutnya nanti ada gempa susulan walaupun itu kecil, tapi bisa saja bisa mengakibatkan longsor karena musim sebenarnya hujan dan tanah dalam keadaan jenuh banyak airnya, sehingga punya potensi untuk membuat guncangan yang besar. Yang berikutnya adalah berkaitan gempa susulan. Kapan berakhir gempa susulan? Kami saat ini di BMKG Pusat sedang melakukan kajian, sedang menghitung. Kemudian juga tim kami sore ini sudah berangkat ke lokasi untuk memonitor gempa susulan di lokasi tersebut. Mudah-mudahan besok pagi kita sudah bisa melihat, atau paling nggak siang lah sudah melihat bagaimana perkembangan kapan akan berakhir itu sudah dihitung secara sempurna. Demikian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Suko Prayitno. Mungkin izin kepada Kepala BNPB Pak Suharyanto untuk menjawab pertanyaan dari tadi Pak Ramdhani terkait bagaimana distribusi logistik ke korban gempa, dan adakah pelayanan dapur Pak. Tadi seperti yang tadi Bapak juga sudah menjelaskan ya, sudah ada dapur, tetapi mungkin beliau telat bergabung Pak. Mungkin mohon izin bisa diulang kembali Pak, terkait juga update korban Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ke Pak Ramdhani dan tadi juga dari Mbak yang dari Media Indonesia. Jadi kami buktikan bahwa ini pendataan itu terus Mbak, jadi bergerak terus datanya. Mungkin setengah jam kita duduk bersama ini, sekarang sudah nambah lagi, meninggal dunianya sudah 17 orang meninggal dunia. Kemudian 19 orang luka-luka yang cukup berat ini, 19 orang. Kemudian lokasinya ada di 3 kecamatan yang terdampak agak parah, semuanya di Kabupaten Cianjur. Yang pertama di Kecamatan Cilaku, itu desanya Desa Rancagoong. Kemudian yang kedua Kecamatan Cianjur, desanya Desa Limbangan Sari. Dan yang ketiga Kecamatan Cugenang. Nah, kerugian material ini juga bertambah terus. Rumah yang rusak berat ini saat ini terdata sudah 343 rumah yang rusak berat. Kemudian 1 unit pondok pesantren,
1 unit rumah sakit umum daerah Cianjur, 4 unit gedung pemerintah rusak, 3 unit fasilitas pendidikan rusak, 1 unit sarana ibadah rusak, 1 unit pos, 1 unit kafe, dan ada jalan yang terputus di sekitar Tapal Kuda. Nah, ini juga menjawab terkait dengan pendistribusian logistik. Kami pastikan per sore ini dapur umum sudah berdiri. Nah, logistiknya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam program mitigasi sebelum terjadi gempa, salah satu yang harus disiapkan adalah logistik. Sehingga apabila terjadi gempa seperti ini, segera dapur umum bisa beroperasi. Nah, BPBD Cianjur seharusnya juga sudah punya dapur lapangan. Karena hampir seluruh BPBD di Indonesia ini sudah mendapat bantuan dapur lapangan dari BNPB pusat. Belum lagi TNI Polri, saya yakin di Cianjur sana sudah ada Kodim, sudah menggelar dapur lapangan, dan Polres juga menggelar dapur lapangan. Nah, kami besok pagi, tadi Kepala BMKG juga akan ikut, ada 2 rencana. Yang pertama, kalau memungkinkan, kami akan menggunakan 1 pesawat helikopter. Nah, 1 pesawat helikopter ini kami akan standby-kan di Cianjur nanti setelah mengangkut kami. Ini juga gunanya untuk mendistribusikan logistik, khususnya kepada tempat-tempat yang terisolir, karena tadi ada jalan yang putus karena longsor. Kalau memungkinkan, besok juga kami akan menggunakan jalan darat dan membawa logistik siap pakai yang bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga dapur-dapur lapangan yang sudah beroperasi, yang dioperasionalkan oleh BPBD, TNI Polri diperkuat oleh BNPB Pusat dengan logistik yang siap pakai. Untuk tahap pertama, rencana kami akan siapkan logistik senilai 500 juta rupiah. Merupakan kebutuhan logistik yang bisa dikonsumsi. Kemudian juga dana siap pakai yang bisa dioperasionalkan oleh Bupati Cianjur sebesar 1 miliar rupiah untuk mengaktifasikan posko. Nah, ini terus kita pantau setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Nah, diharapkan sekali lagi masa tanggap darurat itu tidak terlalu lama, 1 minggu, 2 minggu begitu selesai. Selesai artinya sudah tidak ada lagi masyarakat yang luka-luka, meninggal, sudah semuanya ditemukan, tinggal masyarakat yang ada di pengungsian. Nah, ini tinggal di pengungsian itu sebagus apapun pasti tidak enak, lebih enak tinggal di rumah. Nah, makanya rumah-rumah ini segera akan kita bangun. Rumahnya adalah rumah tahan gempa yang akan kita bangun oleh pemerintah. Jadi harapannya, yang seperti disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian dari BMKG tadi, kalau ada gempa di kemudian hari, ya rumah-rumah yang dibangun sekarang ini, itu dampaknya sudah semakin kecil. Memang yang menjadi PR BMKG, BNPB, dan semua lembaga yang terkait penanggulangan bencana ini, terkait gempa justru rumah-rumah yang sudah berdiri sekarang, yang dibangun tidak berdasarkan tahan gempa gitu. Sehingga kalau ada gempa ya sampai ratusan itu yang rusak, sampai ribuan gitu. Tetapi rumah-rumah yang dibangun setelah terjadinya gempa ini kita komitmenkan atau kita protapkan bahwa semuanya sudah tahan gempa. Ini bisa kita lihat ada rumah di NTB pasca gempa 2018 atau rumah di Semeru, di Lumajang pasca erupsi Gunung Semeru. Semuanya sudah berdasarkan rumah yang tahan gempa. Artinya apabila nanti ada gempa lagi di kemudian hari, rumah-rumah yang dibangun setelah gempa ini sudah bisa lebih tahan. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. BNPB atas penjelasannya, Bapak. Izin Pak, berarti lokasinya di daerah Cianjur saja, Pak, lokasi pengungsiannya, Pak? Besar nanti di lokasi Kabupaten Cianjur. Meskipun di Bogor, di Kabupaten Bogor juga ini ada 11 unit rumah yang rusak. Nah, sekali lagi nanti akan berkembang, memang berdasarkan data yang kami peroleh, memang yang paling dampaknya parah adalah di Kabupaten Cianjur. Ya, demikian terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Ini mungkin ada satu pertanyaan lagi Bu di virtual Bu, dengan Pak Zulkarnain. Silakan Pak, kami bukakan. Baik, terima kasih Bu. Kedengaran? Kedengaran Pak, jelas. Mungkin pertanyaan saya itu adalah, ini kan tadi diinformasikan merupakan pergerakan geser ya. Pergerakan geser. Nah, yang ingin saya perkuat lagi adalah
bagaimana cara membaca pola sebaran kerusakan dari berbagai jenis gempa yang terjadi. Ambil contoh aja kayak contoh pergerakan geser ini. Untuk bisa memetakan terhadap wilayah-wilayah yang terjadi di berbagai tempat, mungkin seperti itu ya. Sehingga kita ketika bisa membaca pola sebaran dari jenis gempa itu, kita akan mengetahui beberapa titik-titik yang ada kerusakan. Itu mungkin pertanyaannya. Kemudian yang kedua pertanyaannya lagi, apakah ada gitu ya cara membedakan pola kerusakan akibat gempa ya? Karena biasanya di gempa itu kan ada peristiwa susulan ya, peristiwa ikutan. Istilahnya itu ada kolateral tadi ya, kolateral. Sehingga itu longsor. Nah, bagaimana kita mendefinisikan bahwa kejadian itu merupakan gempa atau kejadian dari longsor? Apakah ada ciri-ciri khas? Misalnya kita melihat dari pola-pola tanah yang ada di pusat kerusakan itu, atau melihat dari sebaran-sebaran yang ada. Itu mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Zulkarnain. Mungkin Pak Daryono, kami persilakan. Ibu. Sebentar nanti Bapak tambahkan ya. Jadi begini Pak, saat gempa pertama kali dirasakan ya, tercatat di dalam sistem monitoring kami, itu kemudian berapa menit kemudian ya, 5 atau 7 menit kemudian, otomatis secara matematik itu dihasilkan shake map atau peta guncangan. Nah, jadi ini sifatnya prediksi, kita belum tahu ya. Jadi sistem itu menghitung secara matematis berdasarkan posisi pusat gempa ya, kemudian juga kondisi batuan dan patahan-patahan yang ada di sana, sehingga dihasilkan peta guncangan. Dari peta guncangan itu diketahui intensitas guncangannya tadi. Ya, misalnya ini tadi kejadian dari perhitungan matematik, intensitas guncangan yang tertinggi itu di sekitar epicenter di kecamatan di Kabupaten Cianjur. Nah, jadi dari peta itu maka kita langsung segera bisa memprediksi kerusakan yang paling parah itu ada di sana. Nah, semakin ke arah luar itu akan terlihat intens. Nah, ini dari sini kan terlihat ya, warnanya yang mendekati kuning ya, kuning orange ya. Kuning orange itu adalah guncangan yang paling kuat, sehingga kerusakan secara logika akan terjadi di sana, kecuali kalau bangunannya itu tahan gempa. Dan terutama kalau bangunannya itu tahan gempa, jadi bisa bertahan. Tapi kalau tidak tahan gempa ya akan banyak di situ. Nah, jadi polanya ini semakin keluar dari arah bintang tadi, dari arah epicenter, itu warnanya semakin biru dan akhirnya ungu. Artinya intensitas guncangan semakin lemah ya. Nah, jadi logikanya tingkat kerusakannya semakin minim atau bahkan tidak ada kerusakan bisa saja. Itu cara awal untuk mengetahui. Itu cara awal, sangat awal. Nah, kemudian berdasarkan peta ini menjadi bekal untuk survei meninjau langsung, melihat langsung ke lapangan, dicocokkan. Apakah peta ini benar? Karena ini kan perhitungan saja, sehingga harus didatangi di lapangan dan di situ kita lihat langsung. Jadi apa istilahnya makro seismic survey. Jadi dilihat langsung, kita potret dari udara ya, itu kita lihat sebarannya seperti itu, sehingga peta awal ini bisa disempurnakan lagi. Antara lain seperti itu, dan biasanya tingkat kerusakan itu nomor 1 kondisi bangunan. Dan yang kedua bisa dikontrol oleh kondisi site atau kondisi lokasi tadi. Mungkin di situ batuannya lunak ya, atau jenuh air gitu ya. Atau di situ bertepatan dengan zona patahannya. Atau sering juga dijumpai berada pada tebing-tebing di pinggir, jadi pinggir jurang gitu ya, atau pinggir lembah gitu. Nah, biasanya di situ. Nah, namun sekali lagi, insya Allah kalau bangunannya tahan gempa, misalnya dengan kekuatan 6 ini, insya Allah masih bisa bertahan. Nah, untuk lebih detailnya barangkali Pak Daryono bisa menambahkan. Saya persilakan. Terima kasih Ibu sudah memberikan penjelasan yang lengkap sekali terkait dengan kaitan tempat dengan data makroseismiknya. Saya ingin menginginkan menambahkan bahwa tadi BMKG dalam waktu sekitar 9 menit itu sudah tahu bahwa gempa ini merusak, karena memang dari segmen yang kita develop itu tampak ada warna kuning. Ini artinya gempa ini menimbulkan kerusakan. Nah, kemudian
ini bisa kita detailkan lagi dan kita bisa melihat data ini berdasarkan survei lapangan. Nah, laporan mulai pada masuk bahwa memang terjadi kerusakan. Kerusakan itu juga sangat dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, local site effect yang berhubungan dengan sebaran tanah lunak yang seperti Ibu Kepala sampaikan tadi, bahwa kawasan-kawasan yang tersusun oleh material endapan endapan, misalnya material erupsi Merapi, erupsi gunung api, material erupsi gunung api, kemudian juga kawasan yang merupakan tanah keras, itu berbeda. Sehingga di sini kita ada istilah namanya local site effect, di mana gempa bumi itu tingkat kerusakannya tidak hanya ditentukan oleh kekuatan dan jaraknya, tetapi kondisi tanah setempat itu sangat menentukan ya. Kemudian yang kedua, kalau site effect berhubungan dengan keberadaan tanah lunak yang bisa mengamplifikasi guncangan, meskipun tempatnya jauh bisa terjadi kerusakan karena terjadi amplifikasi guncangan gempa karena tanah lunak tersebut, resonansi. Yang kedua, karena adanya efek topografi ya. Efek topografi tadi Ibu menyinggung masalah lereng ya. Di sini lereng adalah kawasan yang relatif bisa mengalami ketidakstabilan atau instabilitas. Nah, itu bisa menimbulkan peningkatan akselerasi ground motion. Jadi percepatan itu bisa semakin membesar. Apalagi di tempat-tempat yang lebih tinggi di ikir atau di puncak-puncak perbukitan itu akan mengalami percepatan yang tinggi, sehingga sebenarnya kerusakan itu biasanya terdapat di daerah-daerah yang tanahnya lunak atau di daerah-daerah perbukitan yang memiliki kemungkinan karena memang terjadi ketidakstabilan lereng dan menimbulkan peningkatan percepatan guncangan tanah. Jadi semacam seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala BMKG dan Pak Daryono. Mungkin ini sudah sore dan cukup ini. Nanti yang dari AP Melada Cianjur mungkin kalau pertanyaannya sama, ya mungkin bisa mencari atau update informasi melalui aplikasi Info BMKG, Twitter Info BMKG, dan nanti kami juga update terkait siaran pers ya Ibu ya. Oke teman-teman, di sini ada pertanyaan, kalau tidak kami sudahi acara kegiatan sore ini karena ini sudah berlangsung 1 jam lebih dan kami segera berkoordinasi untuk survei ke lapangan meninjau terkait kejadian gempa bumi. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, mungkin dari Ibu Kepala BMKG ada pernyataan Ibu terkait himbauan kepada masyarakat untuk menghadapi ini, Ibu. Terima kasih, kami persilakan. Dan mungkin nanti juga dari Bapak Kepala BNPB ya. Baik, jadi sekali lagi kami mohon masyarakat tetap tenang, namun tetap waspada terhadap kejadian gempa bumi ini, karena kami tetap terus memonitor perkembangannya dan akan secara otomatis kami sampaikan informasi hasil monitoring kami, antara lain melalui aplikasi mobile phone Info BMKG, agar Ibu Bapak mengetahui apa yang sedang terjadi. Dan tentunya dengan mengetahui apa yang sedang terjadi, semestinya menjadi tidak panik karena bisa mengukur kira-kira bagaimana kesiapan yang harus kami dilakukan. Jadi misalnya saat ini sedang terjadi gempa-gempa susulan yang kekuatannya semakin melemah, ya. Dan tentunya bisa disiapkan kewaspadaannya, menghindari bangunan-bangunan yang sudah retak atau rusak, menghindari lereng-lereng yang mudah longsor, terutama saat ini cuaca juga sedang hujan, musim hujan, dan intensitas hujan biasanya sore malam hari itu semakin meningkat. Di Jawa Barat itu bahkan tidak ada musim kemarau-nya, jadi hujan terus. Nah, sehingga itu yang juga harus diwaspadai. Material-material yang sudah rapuh digoyang pada lereng ya, material-material lereng, tanah bahkan pada lereng yang sudah rapuh digoyang gempa ini bila tersapu hujan dapat longsor dan dapat menjadi banjir bandang. Sehingga mohon hindari zona-zona yang berada di dekat lereng yang rapuh, yang jadi cirinya lerengnya itu cukup curam, batuannya lepas-lepas, lunak, ya itu mudah diguyur kembali oleh hujan, dan juga di bantaran-bantaran sungai mohon dihindari, terutama malam hari itu kan tidak terlihat. Jadi untuk amannya menjauh dululah dari tempat-tempat tersebut. Terus memonitor informasi dari BMKG dan juga nantinya dari BNPB. Terima kasih. Dan juga sekali lagi kami pada kesempatan ini mengucap turut belasungkawa dan sangat prihatin atas kejadian musibah atau bencana ini. Semoga saja Allah memudahkan upaya kita untuk segera melakukan langkah-langkah penanganan lanjut secara tuntas. Amin. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih himbauannya yang secara komprehensif Ibu disampaikan. Baik, kepada Bapak Suharyanto mungkin ada closing statement Bapak, singkat padat jelas Pak kami. Terima kasih.
Rekan-rekan media, sekali lagi, tentu saja apa yang kami sampaikan ini akan terus berkembang, khususnya jumlah korban dan luka luka. Ini kami barusan mendapat informasi dan ini Pak Bupati Cianjur juga sudah menyampaikan ke media. Ini sekarang sudah ada 46 orang yang meninggal dunia dan sudah ada di RSUD Kabupaten Cianjur dan kurang lebih 700-an orang yang luka-luka. Ini luka-luka rata-rata menang akibat karena peruntuhan. Nah, ini memang kita bayangkan saja ini siang hari kejadiannya dan masyarakat kita ini tinggal di rumah-rumah yang tidak tahan gempa. Begitu ada gempa ya langsung ambruk begitu. Nah, ini juga menjadi PR kita bersama bagaimana menyiapkan rumah-rumah yang tahan gempa yang sekarang sudah berdiri gitu. Kalau yang sudah ambruk terus dibangun gitu ya, memang akibat gempa itu dibangun menjadi tidak tahan gempa, tapi yang sekarang sudah berdiri yang tidak tahan gempa menjadi PR kita bersama. Mungkin seperti itu dan kami BNPB, BMKG, unsur Kementerian PMK, Kementerian Sosial, PUPR dan semua institusi yang terkait penanganan bencana ini akan melaksanakan kegiatan yang sungguh-sungguh. Besok kami akan terus terjun ke lapangan, mudah-mudahan bencana gempa ini bisa segera tertangani dengan baik. Itu mungkin closing ceremony saya. Terima kasih. Baik, terima kasih closing statement dari Bapak Suharyanto, Pak Letnan Jenderal mengakhiri kegiatan jumpa pers sore ini. Kami terima kasih kepada teman-teman media massa yang tidak kalah lelah untuk meliput kegiatan BMKG. Dan kami juga menghimbau kepada teman-teman media massa untuk membantu menyebarkan informasi yang benar dan akurat, tidak menyebarkan informasi hoax dan kepada masyarakat tidak mudah terpancing akan isu atau berita-berita bohong. Dan kami seperti sudah dikatakan Ibu harus mengacu pada informasi resmi dari BMKG. Terima kasih kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suharyanto. Terima kasih Bapak Kepala BNPB. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu besok Bapak. Baik. Ada di balik Kak. Ini juga lumayan ramai. Rame banget. Rame banget. Selamat siang pemirsa Tribuners. Saat ini saya sedang berada di kantor pemerintah Kota Depok yang ada di Jalan Raya Margonda, yang mana beberapa saat lalu terjadi gempa berkekuatan cukup besar. Belum ada informasi dari mana titik gempa tersebut berasal, namun gempa tersebut menyebabkan para pegawai di kantor pemerintahan Kota Depok ini dilanda kepanikan dan berhamburan keluar dari dalam ruangan. Berikut suasananya.
kanan. Mana langsung. Boleh. Halo Bang Abrai. Bang, bener Bang tadi ada gimana Bang pas kata gempanya itu seperti apa Bang? Wah, goyang-goyang agak puyeng. Ini kaki sampai masih terang lemes. Abang waktu itu posisi di lantai berapa? Lantai 7. Itu paniknya kayak gimana Bang? Turun lewat tangga langsung atau nungguin lift? Wawancara yuk. Wawancara. Intensitas 2 sampai 3 mmi. Iya, yang lari dari lantai. Dirasakan nyata dalam rumah, terasa seakan-akan hidup berlalu. Hingga saat ini sudah ada laporan kerusakan bangunan seperti rumah dan toko. Juga telah tercatat terjadi longsor di wilayah Cianjur akibat dari gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Hingga sekarang titik gempanya udah tahu belum, Win? BMKG menunjukkan adanya 25. Baik Tribuners, bisa saya jelaskan kembali bahwa beginilah kondisi terkini di depan halaman Balai Kota DKI Jakarta, di mana banyak ASN yang keluar lantaran alarm telah berbunyi karena beberapa saat lalu telah terjadi gempa. Di mana saya sendiri yang memang sedang berada di pelataran Balai Kota DKI Jakarta turut merasakan getaran gempa, di mana lantai yang saya duduki sempat bergoyang atau terasa bergoyang. Ada mau? Gak apa-apa, terasa seperti bergoyang beberapa kali. Kemudian kami pun semua langsung teriak gempa seperti itu. Kemudian tak lama setelah teriakan itu alarm berbunyi karena ada gempa susulan kembali. Akibat getaran gempa yang telah terjadi tadi, dan pastikan
kerusakan atau retakan tidak terjadi, tidak membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kirim ke nomor ini, kembali ke dalam kirim ke nomor ini. Nomor mana, Bu? Pastikan pula selalu memonitor informasi resmi dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi. Cara yang diwawancara dari lantai paling atas lah, dia pasti jalan. Info BMKG melalui website www.bmkg.go.id atau yang keluar belakangan pasti dari lantai paling atas. bmkg.go.id. Dapat juga melalui Telegram channel Inatius _BMKG atau melalui mobile apps Info BMKG ataupun WRS BMKG. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan barangkali Pak. Oke, terima kasih kepada Ibu Kepala BMKG, Ibu Nikolita Karnawati. Mungkin untuk dalam hal ini juga hadir Pak Deputi Bidang Geofisika Pak Suko Prayitno. Mungkin kami persilakan kepada Bapak untuk menyampaikan update terkait pasca terjadinya gempa bumi yang terjadi di siang hari ini tadi. Ibu News. Adapun beberapa komentar yang telah masuk di akun Tribun Jakarta, di mana beberapa dari warganet yang ada di wilayah, salah satunya dari Kameh Aja yang tinggal di Depok, dia mengatakan bahwa juga merasakan gempa seperti kami yang berada di kantor PJ Gubernur DKI Jakarta. Ini sesuatu yang biasa terjadi setiap terjadi peristiwa gempa, sehingga masyarakat diharapkan tetap tenang oleh isu-isu yang saya kenali tadi yang ditambah. Jika informasi betul-betul memperhatikan informasi selanjutnya dari BMKG. Terasa sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Suko atas penjelasannya yang cukup komprehensif. Mungkin dari Kepala BNPB masih bergabung di dalam Zoom, virtual Zoom. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Letnan Jenderal Suharyanto untuk menyampaikan terkait info kalau terjadi adanya jumlah korban atau kerusakan Bapak dari teman-teman BNPB dan teman-teman BPBD yang ada di lapangan Bapak. Kami persilakan kepada Bapak Suharyanto. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Moderator yang hormat, Ibu Kepala BMKG, Ibu Profesor Dr. Nikolita Karnawati, Bapak Ibu sekalian, awak media. Mungkin kami menambah informasi yang tadi secara rinci yang disampaikan oleh Ibu Kepala BMKG. Kami dari BNPB, BPBD di daerah ini terus melaksanakan pendaftaran dengan jumlah korban. Jadi baru saja kami mendapat informasi bahwa korban jiwa khususnya di Kabupaten Cianjur ini sudah ada orang meninggal dunia. Saya tambahkan lagi meninggal dunia yaitu di Kecamatan Desa Rancagoong, Kecamatan Cianjur, Bangan Sari, dan Kecamatan Tentu saja ini kami akan laksanakan usapan informasi ini akan kembang terus
karena seperti kita ketahui bersama pendataan terkait pekerjaan apa ini tidak bisa dilaksanakan secara cepat. Korban akan terus bertambah. Kemudian juga orang warga luka-luka. Kemudian kerugian material untuk di Kabupaten Cianjur sendiri ada rumah rusak berat, satu unit pondok pesantren, satu unit rumah sakit daerah Cianjur ringan, 4 unit gedung pemerintah rusak, 3 unit fasilitas pendidikan rusak, dan yang lain-lainnya seperti yang tertera di slide. Khusus Kabupaten Bogor juga ada 4 unit rumah rusak. Sementara untuk kabupaten-kabupaten lainnya, sebagaimana yang dijelaskan tadi oleh Ibu Kepala BMKG, memang semuanya merasakan dampak terkait gempa ini, meskipun yang paling terdampak adalah di Kabupaten Cianjur. Selanjutnya langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh BNPB dan BMKG. Besok pagi saya akan ke sasaran, kami undang juga Kepala BMKG untuk kalau berkenan turut serta kami untuk melaksanakan pendampingan terhadap langkah-langkah penanganan gempa di Kabupaten Cianjur. Kami akan segera mengaktifkan posko penanganan bencana. Kemudian juga kedatangan kami ke daerah akan membawa logistik bagi para pengungsi yang terpaksa harus tinggal di pengungsian. Karena kalau kita lihat kerusakannya ini cukup masif. Jadi kalau berdasarkan pengalaman penanganan bencana gempa sebelumnya, dapat kami perkirakan begitu masyarakat yang harus mengungsi ini cukup banyak. Sehingga kami akan siapkan logistik seperlunya, tenda-tenda, kemudian untuk mengaktifkan posko juga kami akan dorong anggaran dana siap pakai dengan target saat tanggap darurat ini, kami pastikan masyarakat Kabupaten Cianjur dan daerah lain yang terdampak ini bisa betul-betul tertangani kebutuhan dasarnya. Kemudian setelah itu kami akan terus melaksanakan pendataan. Setelah tidak ditemukan lagi korban jiwa yang luka-luka atau mungkin ada yang hilang, dan seluruh masyarakat yang rumahnya hancur, yang harus tinggal di pengungsian, semuanya sudah masuk ke pengungsian. Di pengungsian roda hidupnya sudah berjalan, walaupun serba keterbatasan, tetapi sudah jalan kebutuhan dasar hidupnya, MCK-nya, kebersihannya. Kalau anak-anak pun memang harus sekolah, ada sekolah bisa berjalan dari pengungsian, maka kami akan nyatakan bahwa tanggap darurat itu sudah dinyatakan selesai. Baru kita masuk tahap rehabilitasi rekonstruksi. Ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan secepat mungkin, karena kami menyadari semakin lambat tahap rehabilitasi rekonstruksi ini terwujud, maka semakin lama masyarakat terdampak yang tinggal di pengungsian semakin menderita. Nah, ini kami yakinkan pada masyarakat bahwa rumah-rumahnya yang hancur, baik rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang, ini akan dibangun kembali oleh pemerintah. Nah, tentu saja memerlukan soliditas, sinergitas, dan kesungguhan semua unsur yang terlibat dalam penanganan bencana gempa bumi ini. Mungkin itu tambahan dari saya, Ibu Moderator, yang perlu saya sampaikan. Artinya dalam kesempatan yang baik ini, gempa ini memang sudah terjadi, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghindari kapan terjadinya bencana, tetapi yang pasti setelah terjadi bencana, bagaimana upaya-upaya kita secara sinergi, soliditas, sungguh-sungguh agar penanganan bencana ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih, kami kembalikan ke moderator.
Kepala BNPB Bapak Letjen Suharyanto atas update dan arahannya, dan kami siap Pak bergabung merapat ke Cianjur ya. Nanti kami kontak-kontak dengan Pak Abdul Muhari menuju ke target yang Bapak posko tadi akan dibuka. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kepala BNPB Bapak Letnan Jenderal Suharyanto, dan kami dalam hal ini juga mengucapkan turut belasungkawa atas meninggalnya korban gempa bumi, dan keluarga yang ditinggalnya diberikan ketabahan dalam menghadapi ujian ini. Tadi seperti yang dikatakan Bapak Kepala BNPB, setelah ini BMKG dan Kepala BNPB itu berkoordinasi untuk melakukan survei ke lapangan Cianjur untuk melihat kondisi terkini. Untuk itu, untuk memanfaatkan waktu juga, di sini juga sudah hadir Pak Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami. Mungkin bisa dijelaskan Pak, mengapa ini kok terjadi kerusakan, kenapa kok terjadi korban jiwa, apakah ada faktor apa Pak seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Darin. Mohon izin Ibu Kepala, Bapak Deputi, teman-teman media semua, perlu kita ketahui bahwa wilayah Sukabumi, Cianjur, Lembang, Purwakarta, juga Bandung itu secara tektonik merupakan kawasan seismik aktif dan kompleks. Disebut seismik aktif memang hasil monitoring BMKG menunjukkan kawasan ini memang sering sekali terjadi gempa. Peta aktivitas seismikitas kita juga menunjukkan bahwa kawasan ini memang seringkali terjadi gempa dan berbagai variasi magnitudo dan kedalaman. Kemudian terkait dengan kompleksitas di daerah itu merupakan daerah jalur gempa yang cukup aktif seperti keberadaan sesar Cimandiri, sesar Padalarang, sesar Lembang, sesar Cirata, dan masih banyak lagi sesar-sesar minor yang berada di wilayah tersebut, juga beberapa sesar yang berada di Danau Cirata, di Waduk Cirata. Jadi kompleksitas tektonik ini berpotensi memicu terjadinya gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Faktor tektonik semacam ini menjadikan kawasan tersebut menjadi kawasan rawan gempa secara permanen ya. Dan dengan karakteristik gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake ini gempanya itu tidak harus berkekuatan besar untuk menimbulkan kerusakan, karena gempanya rata-rata dangkal ya. Dangkal bisa kurang dari 10 km, 15 km, dan itu tidak butuh kekuatan besar dengan di atas 7 tentu. Tapi kekuatan 4, 5, 6 pun bisa menimbulkan kerusakan yang signifikan. Dan kalau kita lihat catatan sejarah gempa merusak di zona ini terkait dengan aktivitas Mandiri dan sesar Padalarang, ada banyak sekali catatan panjang sejarah kegempaan di wilayah Sukabumi dan Padalarang ini. Ini diawali oleh gempa pada tahun 1880 dalam catatan kantor BMKG. Jadi gempa merusak yang kami catat pertama kali itu 1844. Ya, sebelumnya juga sering terjadi, cuman belum tercatat. Kemudian 1910 itu juga terjadi gempa merusak di wilayah Cianjur dan sekitarnya. Kemudian pada tanggal 21 Januari 1912 itu juga banyak sekali terjadi kerusakan rumah di perbatasan Cianjur dan di Sukabumi. Kemudian 2 November 1968 gempa berkekuatan 5,4 juga menimbulkan banyak sekali rumah yang roboh. Kemudian 10 Februari 1982 ini gempa berkekuatan 5,5. Juga menimbulkan banyak sekali kerusakan dan korban jiwa. Kemudian yang terakhir gempa merusak di wilayah ini adalah gempa yang terjadi pada 12 Juli tahun 2000. Ini kekuatan 5,1 menyebabkan lebih dari 1.900 rumah mengalami rusak berat ya. Kemudian kalau kita mengalami catatan gempa dirasakan tingkat terakhir itu terjadi pada 14 November lalu 2022 ya. Ini ada 3 gempa yang terjadi secara berurutan berkekuatan 4,1, 3,3, 2,6 itu terjadi di Danau Cirata. Dan waktu itu memang masyarakat merasakan karena terjadi pada pagi hari. Dan yang pertama 4,1 itu cukup kuat sampai 3 mm. Kemudian terkait dengan rawannya wilayah Cianjur, Sukabumi, Lembang, dan Purwakarta, maka penting untuk terus dilakukan upaya identifikasi sumber gempa. Dalam hal ini adalah identifikasi jalur secara aktif ya. Jadi harus dipetakan dengan lebih teliti lagi dengan kejadian gempa ini. Kemudian perlu ada kajian bahaya dan risiko gempa bumi secara komprehensif. Karena kita harus bisa melihat, bisa membaca tingkat kerawanan di situ terkait dengan padatnya permukiman di situ, sehingga ini menjadi gambaran penting untuk melakukan upaya mitigasi konkret ya. Sehingga mitigasi konkret itu harus dilakukan ya, baik itu non struktural, kemudian terkait dengan edukasi, bagaimana cara selamat dan pandangan kemampuan masyarakat rumahan kerawanan tempatnya. Kemudian juga edukasi mitigasi struktural dengan cara membangun bangunan tahan gempa,
bangunan yang mengacu kepada building code di daerah tersebut, sehingga dijamin bahwa bangunan rumah itu kuat karena strukturnya seperti tahan gempa. Atau kalau belum mampu merealisasikan bangunan seperti itu, masyarakat bisa membangun bangunan dengan bahan berbahan ringan dari kayu dan bambu yang didesain menarik, sehingga bisa menekan korban sekecil mungkin. Demikian teman media, dan izin Ibu Kepala. Ya, terima kasih. Ada sedikit yang perlu diingatkan kepada masyarakat, mengingat saat ini intensitas hujan juga meningkat. Jadi juga perlu diwaspadai adanya kolateral hazard atau bahaya ikutan. Jadi pada lereng-lereng yang sudah rapuh, retak-retak karena diguncang gempa, ini apabila hujan turun, dikhawatirkan material-material yang terlepas atau yang yang terguncang gempa ini dapat tersapu oleh air hujan dan dapat memberikan dampak ikutan berupa longsor ataupun banjir bandang, sehingga kami mohon diwaspadai pula apabila sedang hujan, mohon tidak berada di dekat lereng ataupun menghindar dari bantaran sungai yang dikhawatirkan di situ juga berpotensi untuk mengalami banjir bandang. Demikian Mbak, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala BMKG, Ibu Dikorita Karnawati dan Pak Daryono. Terima kasih Ibu atas himbauannya. Karena ini juga harus diwaspadai ya Ibu, adanya bahaya ikutan, karena pada masa ini juga wilayah Indonesia masuk musim hujan. Jadi bagi warga masyarakat diminta waspada untuk menghindari reruntuhan dan tanah longsor seperti itu. Terus kemudian kami persilakan kepada teman-teman media yang ingin menanyakan bisa raise hand melalui virtual atau di chat room. Bagi teman-teman yang offline yang datang langsung bisa menanyakan terkait updating gempa bumi. Sembari menunggu Ibu, mohon izin di sini juga sudah hadir Kepala Balai Besar Wilayah 2 Pak Hartanto. Mungkin kami persilahkan ya Ibu ya kepada Pak Hartanto. Ada pertanyaan? Sudah nunggu dari tadi. Belum. Tadi ada pertanyaan. Ada yang resen? Ada tadi. Aku tadi lihat dari sana. Nah itu tuh. Oh ada. Lihat ada beberapa. Oh iya siap. Mbak Vera dari Karbar ya. Sama Istira Ibu. Otoritas Kata Resmi. Ya, silakan Mbak Vera. Ya, halo. Ya, saya mau tanya, saya posisi di Sumedang. Kalau misalkan saya menanyakan ke BPBD Sumedang, kalau misalkan menyatakan tidak terekam getaran dengan alat yang ada, tapi sebagian warga merasakannya, itu artinya gimana ya? Kenapa ya? Maksudnya, apakah ini menjadi sebuah peringatan di kejadian selanjutnya nanti, misalkan kalau misalkan ternyata alat yang ada itu tidak bisa merekam getaran yang ada, sementara sebagian warga merasakan begitu. Terima kasih. Otoritas Kata Resmi. Dari perasaan manusia yang lebih sering terjadi, orang tidak merasakan tapi alat itu merekam. Jadi kalau sampai kita merasakan, mestinya terekam oleh seismograf. Nah, kecuali kalau getarannya itu bukan karena getaran gempa. Jadi kalau alat seismograf itu khusus dan sangat sensitif untuk merekam getaran-getaran gempa. Nah, kalau misalnya ada guncangan, getaran, seismograf di situ tidak merekam. Nah, ini kemungkinan seismografnya ada masalah atau kemungkinan getarannya itu bukan karena gempa. Begitu. Demikian. Jadi kalau sudah sampai merasakan getaran, langsung waspada saja, nggak usah nyari ngecek alatnya gimana. Yang penting kalau kita sudah merasakan, berarti itu sudah terjadi, entah sumbernya karena gempa atau apa yang lain. Yang penting kita segera waspada begitu. Demikian Mbak. Siap. Terima kasih Ibu Kepala BMKG, sudah jelas ya Mbak ya pertanyaannya, sudah terjawab. Oke baik, yang satunya dari FFO Kar. Silakan Bapak, kami silakan. Dengar Pak? Iya, halo, saya Faris dari Bloomberg. Bisa tanya apa ada ekspektasi gempa susulan untuk berapa hari yang akan datang? Itu soalan pertama. Soalan kedua adalah itu gempa ini yang besar sudah mencapai. Ya, baik. Saya persilakan, ini datanya ada di Pak Daryono. Pak Daryono menjelaskan untuk data. Baik, terima kasih. Kami sampaikan bahwa karakteristik gempa radang dalam pesawat pasal ini merupakan gempa infrastruktur. Jadi memiliki susulan yang banyak karena memang berada di batuan yang relatif rapid ya, sehingga ini ke depannya kita akan terus mendapatkan katakanlah ada gempa susulan ya.
Apakah itu besar? Itu kita belum bisa memprediksi karena tidak ada betul. Yang pasti gempa karakteristik 14 Januari itu akan diikuti oleh aktivitas gempa susulan yang cukup banyak. Ya. Kalau kita melihat catatan gempa yang terjadi di zona kota Sukabumi dan Cianjur pada hari ini sudah terjadi sebanyak lebih dari 5 kali sejak tahun 1844 ya. Nah, kalau kita melihat tahun sebelum instrumental record itu 1844 ini merusak, 1910 juga merusak, 2012 merusak. Nah, setelah era instrumental record itu tahun 1969 itu 5,4. Itu juga banyak yang roboh, kemudian 5,5 banyak rumah yang rusak, dan tahun 2000 ini yang terbaru 5,1 ini lebih dari 1.900 rumah rusak. Nah, kalau kita melihat gempa yang terbesar pada masa lalu hanya 5,5 yang terjadi pada 1952. Jadi memang lebih kecil dari gempa yang terjadi hari ini. Sehingga ini merupakan catatan penting kita bahwa melihat periodisitas gempa yang terjadi ini cukup pendek, maka tadi itu saya sampaikan lagi bahwa penting di sini pertama upaya identitas aktif lebih detail, kemudian kajian bahaya dan risiko gempa yang komprehensif, karena ini wilayah ini ke depan akan menjadi kawasan yang memiliki pertumbuhan masyarakat, pertumbuhan penduduk yang cukup besar, karena merupakan kawasan-kawasan yang menarik dan bisa berkembang menjadi kawasan yang padat. Nah, kemudian juga, sebenarnya gempa itu tidak akan menimbulkan bencana apabila kita bisa mengantisipasi dengan bangunan yang kuat ya. Jadi kalau memang bangunan kita tahan gempa, ya silakan gempa terjadi, tidak akan terjadi apa-apa, karena sebenarnya terjadinya korban meninggal, luka, itu bukan karena gempa, tapi karena kerubuhan bangunan yang rusak akibat gempa. Kalau struktur bangunan kuat, maka kita tetap aman. Seperti itu Jepang, gempa berkekuatan 7, 8, itu tidak akan panik mereka, karena mereka yakin bangunannya yang kita tinggal itu kuat, sehingga terkadang gempa berkekuatan 7 itu tidak menderita korban yang meninggal, bahkan tidak ada korban luka. Itu ke depan kita harus ke sana, dan ada yang sumber gempa baik itu di tsunami Katra, sesar aktif, itu menjadi acuan kita untuk membangun building code ya. Jadi membangun bangunan gempa yang mengacu kepada sumber gempa di tempat tersebut. Ini adalah jaminan keselamatan untuk tinggal aman di daerah gempa. Terima kasih. Ya siapa Pak? Tadi ada pertanyaan yang belum. Nah, terkait dengan aktivitas susulan, hari ini kita akan pantau terus, kemudian sampai besok pagi kita akan hitung. Dan itu akan menjadi acuan kita di dalam mengestimasi kapan gempa susulan berakhir. Kalau sampai tengah malam nanti kita belum bisa menjadikan pegangan untuk bisa menghitung probabilitas untuk sampai kapan keseluruhan itu terjadi. Tapi kalau sampai besok pagi kita sudah bisa melakukan analisis estimasi berakhirnya gempa susulan. Jadi mohon sabar, kita akan kompilasi data ini untuk jadikan data untuk estimasi berakhirnya gempa susulan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi masih ada potensi gempa susulan. Masih ada. Siap. Baik, berikutnya adalah Pak Jos dari Headline Network. Kami persilakan kepada Pak Jos. Ya, terima kasih. Saya mau nanya aja soal apakah ada data status terhadap infrastruktur telekomunikasi di sana? Ya, baik. Mungkin BNPB, Kak. Mungkin BNPB. Baik, Bapak. Ini mungkin Pak Jos terputus ya, Pak. Bisa mendengar suara kami, Pak? Halo, Pak. Ini sinyalnya terputus, Ibu. Tapi pertanyaan itu mungkin bisa dijawab. Apa mungkin BNPB atau BPBD mungkin lebih tahu. Baik, mungkin terkait pernyataan dari Pak Jos bisa dijawab oleh Pak Kepala BNPB ya Pak. Mohon izin kami persilakan Bapak terkait infrastruktur telekomunikasi Pak. Terima kasih. Jadi kami baru dapat informasi di lokasi memang listrik itu sedang padam. Sehingga ini sedikit berpengaruh kepada komunikasi, tapi kami selalu berkomunikasi dengan BPBD. Kalau nanti rekan-rekan awak media menemukan informasi yang agak berbeda, ya memang ini kondisinya masih simpang siur begitu ya, karena masing-masing mencari informasi. Memang kami peroleh data terakhir yang 14 meninggal dunia dan 17 yang luka-luka itu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Meskipun juga barusan saja ada update dari Pak Bupati Cianjur yang menginformasikan sudah ada 20 yang meninggal dunia. Nah ini kondisi-kondisi seperti ini tentu saja akan ditemui pada saat awal-awal penanggulangan bencana. Jadi mohon ini dimengerti, tetapi kami pastikan bahwa ini bencana seperti yang disampaikan oleh BMKG tadi, ini gempa dangkal, tentu saja akibatnya juga cukup masif begitu. Itu saja terlihat dari bencana jiwa manusianya juga cukup banyak ya kalau dilihat gempanya, belum lagi nanti kerusakan infrastruktur dan rumah-rumah itu. Mungkin demikian yang bisa kami jawab
Ibu Moderator, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suharyanto. Mungkin Mbak Niken dari BKPD. Kami persilakan Mbak Niken. Halo, baik. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Ya, baik Bapak Ibu. Mohon izin, saya dari BRTV. Izin bertanya, kalau tadi Bapak Ibu menyampaikan bahwa gempa ini merupakan gempa yang berada di darat gitu. Apakah mungkin gempa ini berpotensi terhadap aktivitas darat lainnya selain dari yang Bapak Ibu telah sampaikan seperti longsor, kemudian ada banjir bandang? Apakah aktivitas vulkanik atau gunung berapinya akan dipengaruhi dari adanya gempa ini? Kemudian yang kedua, kalau tadi telah disebutkan adanya beberapa gempa susulan, nah kemudian apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh BMKG dan pihak-pihak lainnya selama beberapa hari ke depan untuk memantau dari kondisi gempa ini? Sekian, terima kasih. Siap, terima kasih Mbak. Pertanyaan pertama mungkin Ibu kami persilakan Ibu. Terutama langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Jadi nomor satu, kami terus merapatkan monitoring. Monitoring terus dijalankan dengan lebih cermat, lebih seksama. Begitu ya kan, biasanya data itu otomatis ya, otomatis, tapi ini kami tempel terus, tidak hanya sekedar otomatis, tapi juga verifikasi oleh manusia juga. Dan yang kedua, paralel, sambil terus melanjutkan monitoring dan analisis, terus kita analisis, kita ini juga segera untuk berkoordinasi dengan banyak pihak. Antara lain, yang pertama dengan Konsorsium Nasional Gempa Bumi dan Tsunami, ini tentunya dalam aspek analisis ya. Analisis kira-kira perkembangan gempa ini bagaimana. Jadi ini kan perlu kajian yang lebih mendalam dengan data yang lebih lengkap. Jadi membutuhkan beberapa pihak, ada dari perguruan tinggi, ada juga dari lembaga riset. Nah, ini kami kami memang tergabung dalam konsorsium nasional yang dibentuk oleh BMKG untuk mewadahi para pakar-pakar gempa nasional ini. Segera kita berkoordinasi, mempertajam analisis, dan sambil paralel kami merapatkan tim, mengirimkan tim ke lapangan. Insya Allah saya beserta Bapak Deputi dan tim untuk ke lapangan dengan tujuan yang pertama adalah jadi tim ini kita sebar, ada tim yang melakukan pengukuran langsung di sekitar epicenter karena perlu pengukuran yang lebih akurat, lebih presisi. Ini ada tim yang mengukur untuk melalui survei, kemudian juga tim yang untuk healing untuk menenangkan masyarakat, mungkin banyak pertanyaan, banyak kepanikan. Nah, itu ada tim untuk sosialisasi menenangkan masyarakat, dan juga ada tim yang khusus ini koordinasi dengan posko, dengan BNPB. Jadi kami harus terus merapat ke BNPB karena komando koordinasi ada di bawah BNPB, sehingga agar tidak terpencar-pencar sendiri-sendiri begitu. Demikian langkah yang akan dilakukan. Dan pertanyaan tadi saat ini jawabannya adalah menunggu hasil perkembangan data dan analisis. Antara lain, misalnya di sekitarnya kan juga ada patahan yang lain ya. Ini apakah akan berpengaruh pada patahan yang lain? Nah, atau juga ada gunung api. Apakah akan berpengaruh terhadap gunung api? Nah, untuk menjawab itu perlu lintas disiplin ya, dengan tim pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi yang memiliki daya analitik dan data yang lengkap untuk bidang itu, sehingga kami perlu terintegrasi dengan pihak pusat vulkanologi dan mitigasi bencana gunung api. Insya Allah survei bersama, dan juga dengan teman-teman dari IPB sudah banyak sekali studi-studi, kajian-kajian tentang patahan yang ada di Jawa Barat ya, ada patahan Cimandiri, patahan Lembang, patahan Padalarang ya, dan Cirata banyak. Nah, jadi itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala BMKG Ibu Dikorita Karnawati. Selanjutnya sudah present Mbak Bella dari Elsinta. Kami persilakan Mbak Bella. Mbak Bella, itu masih mute ya? Nah, sudah Mbak Bu. Silakan Mbak Bella. Mungkin gangguan. Mungkin berikutnya Mbak Dinda dari Media Indonesia. Kami persilakan Mbak Dinda kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan. Ya, baik. Mohon izin Ibu dari BMKG dan BNPB mau nanya terkait daerah persisnya di Kabupaten Cianjur itu di desa mana saja gitu untuk keterangan lebih jelas. Ya. Juga tadi ada atau Bapak dari BNPB.
Terus juga apakah ada kaitan dengan prediksi dari BMKG terkait tumbukan lempeng Australia gitu yang mengarah pada megatrust di pesisir selatan Jawa? Mohon penjelasannya. Pertanyaan terakhir ya, itu terkait yang ini koordinasi Bu. Mungkin bisa diulang untuk lebih jelas Mbak, tadi ada terganggu Mbak yang pertanyaan Mbak. Ya, apakah ada kaitannya dengan prediksi BMKG terkait tumbukan lempeng Asia Australia yang mengarah pada megatrust di pesisir selatan Jawa? Oke. Baik. Terima kasih tentang lokasinya. Ini kami yang terpetakan di sini adalah di Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Itu tentang desanya barangkali bisa dicek di BNPB ya. BNPB biasanya datanya sampai ke desa-desa. Tapi ini mungkin masih dalam pengumpulan data ya. Jadi untuk sementara ini kecamatan Mbak. Untuk desa ini nanti perlu dicek lanjut. Kemudian apa koordinasi? Ada pertanyaan tentang koordinasi? Lapangan megatrust. Untuk koordinasinya dalam informasinya itu. Oh ya. Tentang untuk kajian. Jadi saat ini itu gempanya bukan gempa megatrust ya. Jadi adalah gempa yang dipicu oleh patahan yang ada di darat. Nah, sementara hipotesisnya kemungkinan patahan Cimandiri. Namun bisa juga patahan yang lain. Karena di situ ada beberapa patahan, yaitu patahan Padalarang. Jadi kita tidak mengarah pada salah satu. Jadi ini kan masih fase awal, harus open. Jadi kemungkinan jadi data kami kumpulkan di keduanya, gitu. Jadi tidak langsung terfokus di salah satu, tidak. Agar kita bisa memastikan patahan yang mana. Nah untuk koordinasi ini kami dalam hal analisis, tentunya kami ini segera untuk berkoordinasi dengan pakar-pakar gempa yang tergabung di dalam Konsorsium Nasional Gempa Bumi dan Tsunami yang Bapak pimpin ya. Nah, jadi agar analisisnya itu lebih komprehensif ya. Lebih komprehensif, ada pemikiran dari perguruan tinggi, ada pemikiran dari pakar-pakar di lembaga riset. Insya Allah sudah cukup banyak kajian di wilayah tersebut. Jadi tidak hanya BMKG yang menangani, nah sehingga diharapkan hasil kesimpulannya akan lebih mendalam dan lebih tepat demikian. Begitu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Kepala BMKG. Jadi BMKG terus berkoordinasi untuk melakukan kajian ya Ibu ya. Studi kajian. Baik, mungkin satu lagi, ada dua lagi Bu. Pak Agus Subekti Pak, kami persilakan kepada Bapak. Dari mana Pak Agus? Halo Pak Agus. Di mute ya. Halo, mungkin jaringan. Mungkin sebelahnya Pak Dedi Ramadhani. Kami persilakan kepada Pak Dedi. Ya, selamat buat Pak Kepala BNPB, kemudian juga buat Ibu BMKG dan teman-teman semuanya. Saya Asrofi dari Elcita. Ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan. Pertama adalah soal sesar yang lain yang berhubungan atau berdekatan dengan lokasi sesar yang menjadi penyebab gempa. Apakah memungkinkan bisa saja menyebabkan sesar yang lain akan beraktivitas sehingga bisa menyebabkan kegempaan. Yang kedua adalah soal penanganan. Apakah sudah cukup logistik yang dibutuhkan untuk penanganan terkini dengan gempa? Sekaligus satu lagi kami ingin tahu data real di lapangan apa yang sudah dikumpulkan di pemerintah daerah, karena bisa saja kemudian ada daerah-daerah yang belum terdata ataupun juga belum tertangani. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Pak Dedi Ramdhani. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama mungkin bisa dijawab dulu Ibu. Apakah ada hubungannya dengan sesar? Terus kemudian 2 pertanyaan lainnya nanti mungkin Kepala BNPB dan timnya bisa menjelaskan. Ya, baik, kami persilakan. Nah, untuk tentang patahan, ini untuk sementara data kami mengarah kejadiannya dimungkinkan di patahan, diduga ya di patahan Cimandiri atau bisa juga patahan Padalarang. Pertanyaannya bagaimana pengaruhnya terhadap patahan-patahan yang lain? Itu tadi yang kami sebutkan. Itu perlu dikaji lanjut ya. Namun insya Allah ini kekuatannya 5 ya. Jadi semoga tidak begitu berpengaruh. Namun saya persilakan Pak Daryono untuk menjawabnya. Baik, terima kasih. Terkait dengan gempa yang memicu sumber gempa lain. Jadi dalam ilmu seismologi ada 2 teori. Yang pertama adalah teori bituan statik. Yang kedua adalah teori bituan statik. Yang satu adalah bituan dinamik ya, dinamik. Kalau yang statik itu lebih kepada
kemampuan sebuah gempa mampu men-trigger gempa di dekatnya. Tetapi syaratnya bahwa sesar yang berada di sebelahnya itu sudah matang terkait dengan akumulasi energi yang sudah terakumulasi. Jika tidak, maka gempa yang terjadi tidak akan bisa memicu. Tetapi fenomena ini pernah terjadi di Lombok, itu pada tahun 2018, di mana gempa yang terjadi itu mampu menimbulkan picuan statik yang berada di sebelah barat dan sebelah timurnya, sehingga gempa di Lombok saat itu merupakan gempa disebut sebagai multiplet ya. Jadi ada beberapa gempa yang terjadi secara saling picu ya. Itu karena konsep tadi teori picuan statik tadi. Nah, kalau picuan dinamik itu lebih kepada bahwa kemampuan suatu gempa untuk memicu gempa yang berada di jauh. Nah, teori yang kedua ini cukup rumit sekali untuk bisa mengkaji sama empirik ya. Namun ada beberapa paper yang menunjukkan itu terjadi. Nah, apakah gempa yang terjadi pada saat ini akan memicu sumber gempa berada di dekatnya? Sebenarnya kita belum bisa menjawab. Tapi yang pasti kita akan terus memonitor gempa ini sehingga masa-masa seperti ini kita juga tetap harus waspada. Ya. Tenang tapi waspada. Karena memang masih dalam aktivitas kegempaan yang masih terus berlangsung. Meskipun itu dari tren susulan yang kita amati ada pola menurun, tapi itu tetap kita menimbulkan kewaspadaan ya. Dan kita tetap tenang ya. Nah, masyarakat tidak perlu takut berlebihan ya, karena memang kalau kita melihat harapan kita bahwa apa yang sudah lepas tadi 5,6 itu adalah sebuah sudah menunjukkan aktivitas maksimumnya. Tapi yang pasti BMKG akan terus memonitor ini, dan kepada masyarakat dalam hal ini saya menyarankan bagi rumahnya yang sudah rusak sebagian, sudah miring, itu mohon untuk tidak ditempati lagi, karena masih akan terjadi gempa susulan. Jadi kita juga tidak bisa memprediksi apakah susulannya itu terus mengecil atau bisa muncul yang sekelas itu tadi atau lebih besar. Itu kita tidak bisa memprediksi ya, sehingga waspada itu harus dijaga. Dan tentu saja pesan saya adalah bagi rumah yang sudah rusak sebagian, sudah miring, tidak ditempati, lebih baik berada di tempat evakuasi yang lebih aman. Jadi pada Pak siapa tadi? Pak Ramdhani terkait dengan kemungkinan itu bisa saja terjadi, tetapi juga bisa terjadi karena memang kegempaan itu memiliki banyak sekali ketidakpastian yang hingga saat ini juga masih banyak yang belum terungkap terkait dengan teori prediksi gempa ini. Dan yang penting adalah untuk membuat jaminan bahwa kita akan sama adalah bagaimana kita merencanakan bangunan tahan gempa. Itu adalah satu selamat agar kita bisa hidup aman di daerah yang berada di sumber gempa kompleksitas seperti yang di daerah Cianjur, Lembang, kemudian juga di Sukabumi ini. Terima kasih Pak Daryono. Sebelum ke Kepala BNPB mungkin ada tambahan dari Pak Deputi dari Yogyakarta, Pak Suprayitno, kami silakan. Pasal dicoret dari timnas Prancis untuk Piala Dunia 2022. Itu sisanya tetapi ada persyaratan yang saya katakan. Tapi saat ini kita juga perlu paham kondisi kita musim hujan. Jadi bisa saja gempa susulan yang kuat lebih kecil itu juga bisa merusak sekitarnya karena tanahnya lebih lunak sehingga gunanya juga besar. Sehingga diharapkan nanti masyarakat yang tinggal di yang potensi longsor biarkan juga sementara mengamankan diri dulu. Takutnya nanti ada gempa susulan baru kecil, tapi bisa saja ini mengakibatkan longsor karena musim hujan dan tanah dalam keadaan banyak airnya sehingga punya potensi untuk menimbulkan yang besar. Yang berikutnya adalah berkaitan gempa susulan. Kapan terakhir gempa susulan? Kami saat ini di BMKG Pusat sedang melakukan kajian, sedang menghitung. Kemudian juga tim kami sore ini sudah berangkat ke lokasi untuk memonitor gempa susulan di lokasi tersebut. Mudah-mudahan besok pagi kita sudah bisa melihat atau paling nggak siang sudah melihat bagaimana perkembangan kapan akan berakhir sudah dihitung secara sempurna. Demikian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Suprayitno. Mungkin izin kepada Kepala BNPB Pak Suharyanto untuk menjawab pertanyaan dari tadi Pak Ramdhani terkait bagaimana distribusi logistik ke korban gempa dan adakah pelayanan dapur, Pak. Tadi seperti tadi Bapak juga sudah menjelaskan ya sudah ada dapur, tetapi mungkin beliau telah bergabung, Pak. Mungkin mohon izin bisa diulang kembali, Pak. Terkait juga update korban, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ke Pak Ramdhani dan tadi juga dari Mbak yang dari Media Indonesia. Jadi kami buktikan bahwa ini pendataan itu terus Mbak, jadi bergerak terus datanya. Mungkin setengah jam kita duduk bersama ini sekarang sudah nambah lagi, meninggal dunianya sudah 17 orang meninggal dunia. Kemudian 19 orang luka-luka yang cukup berat ini 19 orang. Kemudian lokasinya ada di 3 kecamatan yang terdampak agak parah, semuanya di Kabupaten Cianjur. Yang pertama di Kecamatan Cilaku. Itu desanya Desa Rancadoong. Kemudian yang kedua Kecamatan Cianjur, desanya Desa Limbangan Sari. Dan yang ketiga Kecamatan Cugenang. Nah, kerugian material ini juga bertambah terus. Rumah yang rusak berat ini saat ini terdata sudah 343 rumah yang rusak berat. Kemudian 1 unit pondok pesantren, 1 unit rumah sakit umum daerah Cianjur,
4 unit gedung pemerintah rusak, 3 unit fasilitas pendidikan rusak, 1 unit sarana ibadah rusak, 1 unit toko, 1 unit kafe, dan ada jalan yang terputus di sekitar Tapal Kuda. Nah, ini juga menjawab terkait dengan pendistribusian logistik. Kami pastikan per sore ini dapur umum sudah berdiri. Nah, logistiknya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam kondisi sebelum pasar yang harus disiapkan logistik, gempa ini segera dapur umum bisa beroperasi. Nah, BPBD Cianjur seharusnya juga sudah punya dapur lapangan, karena hampir seluruh BPBD di Indonesia ini sudah mendapat bantuan dapur lapangan dari BNPB pusat. Belum lagi TNI Polri, saya yakin di Cianjur sana sudah ada Kodim, sudah menggelar dapur lapangan, dan Polres juga menggelar dapur lapangan. Nah, kami besok pagi, tadi Kepala BMKG juga akan ikut, ada 2 rencana. Yang pertama, kalau memungkinkan, kami akan menggunakan 1 pesawat helikopter. Nah, 1 pesawat helikopter ini kami akan standby-kan di Cianjur nanti setelah mengangkut kami. Ini juga gunanya untuk mendistribusikan logistik, khususnya pada tempat-tempat yang terisolir, karena tadi ada jalan yang putus karena longsor. Kalau memungkinkan, besok juga kami akan menggunakan jalan darat dan membawa logistik siap pakai yang bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga dapur-dapur lapangan yang sudah beroperasi, yang dioperasionalkan oleh BPBD, TNI Polri diperkuat oleh BNPB Pusat dengan logistik yang siap pakai. Untuk tahap pertama, kami akan siapkan logistik senilai 500 juta rupiah, merupakan kebutuhan logistik yang bisa dikonsumsi. Kemudian juga dana siap pakai yang bisa dioperasionalkan oleh Bupati Cianjur sebesar 1 miliar rupiah untuk mengaktifasikan posko. Nah, ini terus kita pantau setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Nah, diharapkan sekali lagi masa tanggap darurat itu tidak terlalu lama. Seminggu, 2 minggu begitu selesai. Selesai artinya sudah tidak ada lagi masyarakat yang luka-luka, meninggal, sudah semuanya ditemukan, tinggal masyarakat yang ada di pengungsian. Nah, ini tinggal di pengungsian itu sebagus apapun pasti tidak enak, lebih enak tinggal di rumah. Nah, makanya rumah-rumahnya segera akan kita bangun. Rumahnya adalah rumah tahan gempa. Yang dalam waktu yang bangun tidak berdasarkan gempa. Tidak ada gempa yang rusak ribuan. Tapi rumah-rumah yang dibangun setelah terjadi gempa, ini kita komitmenkan atau kita perhatikan bahwa semuanya sudah tahan gempa. Ini bisa saja ada rumah di NTB pasca gempa 2018 atau rumah di Semeru, di mana pasca erupsi Gunung Semeru, semuanya sudah berdasarkan rumah yang tahan gempa. Artinya apabila ada gempa lagi kemudian hari, rumah-rumah yang dibangun setelah gempa ini sudah bisa ditahan. Oke, terima kasih. Jadi atas penjelasannya Pak. Ini dari lokasinya di daerah Cianjur saja lokasi pengungsiannya Pak. Di lokasi Kabupaten Cianjur, meskipun di Bogor ini ada 11 unit rumah yang rusak. Saya lagi nanti akan berkembang, memang berdasarkan data yang kami peroleh, memang yang paling dampaknya parah dari Kabupaten Cianjur. Terima kasih Pak. Ini kan satu pertanyaan lagi Bu di depan dengan Pak Zulkarnain. Silakan Pak. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Dengar? Sudah jelas. Mungkin pertanyaan saya itu adalah, ini kan tadi diinstruksikan merupakan berbagai saya tentang DPR. Nah, yang ingin saya adalah bagaimana cara membaca pola sebaran dari berbagai jenis gempa yang terjadi, tentu saja yang perbedaan terjadi. Untuk bisa mengatakan terhadap wilayah yang terjadi di tempat itu ya, sehingga kita bisa membaca pola sebaran dari gempa itu, kita tapi yang ada kerusakan. Mungkin pertanyaannya, mungkin yang kedua pertanyaan lagi, apakah ada ya cara membedakan pola kerusakan akibat gempa? Ya, ada mungkin ada peristiwa susulan ya, peristiwa ikutan. Istilahnya itu ada kolateral dari kolateral. Sehingga itu longsor. Nah, bagaimana kita mendefinisikan bahwa kejadian itu merupakan gempa atau kejadian dari longsor? Apakah ada ciri-ciri khas? Misalnya kita melihat dari pola-pola tanah yang ada di pusat kerusakan itu, atau melihat dari sebaran-sebaran yang ada? Itu mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Zulkarnain. Mungkin Pak Daryono. Jadi ketika saat gempa pertama kali dirasakan ya tercatat di dalam sistem monitoring kami itu kemudian dalam kemudian 5 menit kemudian otomatis secara matematik itu dihasilkan shake map atau peta guncangan. Nah, jadi ini sebenarnya prediksi kita belum tahu ya. Jadi sistem itu menghitung secara matematis berdasarkan posisi pusat gempa ya, kemudian juga kondisi batuan dan patah-patah yang ada di sana sehingga dihasilkan peta guncangan. Dari peta guncangan itu diketahui intensitas guncangannya tadi. Ya, misalnya tadi kejadian dari perhitungan matematik intensitas guncangan yang tertinggi itu di sekitar epicenter di Kecamatan Semanggi di Kabupaten Cianjur. Nah, jadi dari peta itu maka langsung kita bisa memprediksi kerusakan yang paling itu ada di sana. Nah, semakin ke luar itu akan terlihat tidak jadi kan berarti warna yang paling kuning ya, kuning orange ya. Kuning orange itu adalah bahan yang paling kuat sehingga kerusakan kalau kita akan terjadi di sana kecuali kalau warnanya itu kan ya kalau warnanya itu kan bisa sama. Tapi kalau yang berbeda ada di situ. Jadi warna ini semakin keluar dari abu gempa di daerah epicenter itu warnanya semakin biru dan akhirnya ungu. Artinya intensitas semakin ya. Nah, jadi logikanya kita kerusakannya semakin ini kalau kan kerusakan berapa. Itu awal untuk itu awal. Nah, kemudian berdasarkan peta ini menjadi total untuk survei melihat langsung ke lapangan. Dicocokkan apakah peta ini benar karena ini kan perhitungan saja. Sehingga harus dilakukan di lapangan dan di situ kita lihat langsung dari apa istilahnya makroseismic survey. Jadi dilihat langsung kita potret dari udara ya, itu kita lihat sebarannya. Nah, seperti itu sehingga peta awal ini bisa berangkat lagi. Antara lain seperti itu dan biasanya tingkat kerusakan itu nomor 1 kondisi bangunan. Dan yang kedua bisa dikontrol oleh kondisi site atau kondisi lokasi tadi. Mungkin di situ batuannya lunak ya, atau di rumah air gitu ya, atau di situ berdekatan dengan zona patahannya. Atau sering juga dijumpai berada pada di pinggir pinggir di daerah gitu. Nah, biasanya di situ. Nah, kalau sekali lagi insya Allah kalau yang paling gempa yang ada kekuatan ini insya Allah masih bisa bertahan. Untuk lebih detailnya tadi Pak Daryono bisa menambahkan saya silakan. Terima kasih.
sebenarnya sudah tahu bahwa kembali besar karena memang dari segmen yang kita alarm ini kan ini besar. Nah dia melihat data ini berdasarkan kalau kami kerjakan tentang itu kita melihat kontra yang terkena di tadi kalau yang sumber material bukti dapat misalnya material tinggi api mungkin juga masyarakat yang merupakan angka itu berbeda. Sehingga di sini kan ada namanya cause effect, di mana gempa bumi itu tingkat kerusakannya tidak hanya ditentukan oleh kekuatan dan jaraknya, tetapi kondisi panas itu sangat menentukannya. Kemudian yang kedua, kalau efek berhubungan dengan goleran tanah lunak yang bisa mengalami kesulitan meskipun tak jauh bisa terjadi kerusakan karena adanya amplifikasi goleran tanah lunak frekuensi. Yang kedua, karena adanya efek topografi ya, efek topografi tadi menyinggung masyarakat ya. Di sini banyak masyarakat yang relatif bisa mengalami keterstabilan atau stabilitas. Nah itu bisa menimbulkan peningkatan akselerasi promosi dari percepatan bisa semakin besar. Apalagi ditambahkan bukti ini tidak diikut mentah mungkin kita mengalami kerusakan sehingga sebuah kerusakan itu biasanya terdapat di daerah yang tanah lunak atau di daerah perbukitan yang memungkinkan memang dari dasar liriknya dan menimbulkan peningkatan kecepatan tanah. Ini sangat penting. Terima kasih kepada Ibu Kepala BMKG. Mungkin sudah boleh cukup ini. Tadi yang kita cari itu pertanyaan sama. Mungkin bisa bertanya atau update informasi melalui aplikasi BMKG, Twitter BMKG dan kami juga update terkait cara kasih aja. Kita masih ada pertanyaan kalau tidak kami sudahi acara kegiatan sore ini karena kita berlangsung 1 jam lebih dan kami segera berkoordinasi untuk sampai ke lapangan meninjau terkait kegiatan kami. Sebelum kita akhiri kegiatan ini mungkin dari Ibu Kepala BMKG ada pernyataan Ibu terkait himbauan kepada masyarakat untuk menghadapi ini. Terima kasih. Kami silakan. Mungkin dari Pak Kepala BNPB ya. Baik, jadi sekali lagi kami mohon masyarakat tetap tenang, namun tetap waspada terhadap kejadian gempa ini, karena kami tetap terus memonitor perkembangannya dan akan secara otomatis kami sampaikan informasi hasil monitoring kami antara lain melalui aplikasi mobile phone info BMKG agar ibu dapat mengetahui apa yang sedang terjadi dan tentunya dengan mengetahui apa yang sedang terjadi semestinya terjadi apa karena bisa mengukur kira-kira bagaimana kesiapan yang harus dilakukan. Jadi misalnya saat ini sedang terjadi gempa susulan yang kekuatannya semakin lemah ya. Dan tentunya bisa disiapkan kewaspadaannya menghindari bangunan-bangunan yang sudah retak atau rusak, menghindari lereng-lereng yang sudah longsor. Terutama saat ini cuaca juga sedang musim hujan dan intensitas hujan biasanya sore malam hari itu semakin meningkat di Jawa Barat itu bahkan tidak ada musim kemarauannya jadi hujan terus. Nah sehingga itu yang juga harus diwaspadai. Material-material yang sudah rapuh digoyang, lereng yang material-lereng karena badan yang rapuh digoyang. Gempa ini dirasa hujan dan longsor dan dapat menjadi banyak sehingga mohon dihindari zona-zona yang berada di dekat lereng yang rapuh ya. Jadi sehingga lerengnya itu curam, bahkan ada lepas sungai yang dari hujan dan juga di bantaran sungai mohon dihindari malam hari tidak lihat. Jadi untuk amannya jauh dulu dari tempat tersebut. Terus monitor informasi dari BMKG dan juga nantinya dari BNPB. Terima kasih. Dan juga sekali lagi kami pada kesempatan ini mengucapkan bela-sungkawa dan sangat prihatin atas kejadian musibah bencana ini. Semoga saja Allah memudahkan upaya kita untuk segera melakukan langkah-langkah penanganan lanjut secara tuntas. Amin. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih bahwa ini secara koordinasi Ibu disampaikan. Baik kepada Pak Suharyanto mungkin ada posisi statement Bapak singkat pada cerita. Terima kasih. Sekali lagi untuk apa yang kami ini tidak akan terus berkembang khususnya untuk korban dari Palu-Paluka. Ini kami baru mendapat informasi dari Pak Tati juga sudah menyampaikan ke media. Ini sekarang sudah ada 46 orang yang di Palu Pinang, sudah ada di RSUD, di Kabupaten Cianjur, dan kalau tidak lakukan orang peserta ini rata-rata pulang ke sana berlebihan. Jadi memang kita bayangkan saja sekali kejadiannya dan saat kita tinggal di rumah yang tidak tahan gempa, bisa ada gempa ya perlu gitu. Ini menjadi PR sangat bagaimana menyiapkan rumah-rumah yang tahan gempa yang sekarang sudah berdiri, sudah ambruk selama itu ya. Memang kita rumah itu menjadi tahan gempa yang sekarang berdiri jangan menjadi PR kita bersama. Kemudian kami, BPD, BKG, unsur kemudian PMK, kemudian sosial, PWR dan semua institusi yang terkait dengan dana akan melaksanakan kegiatannya sungguh-sungguh. Besok kami akan terus dilakukan dan mencari kembali bisa segera terkait. Itu mungkin posisi saya. Terima kasih statement dari Pak Suharyanto Pak Nida. Akhiri kegiatan Jumat sore ini. Kami terima kasih kepada teman-teman media massa yang tidak kalah lelah untuk meliput kegiatan BMKG dan kami juga mengucapkan kepada teman media massa untuk membantu menyebarkan informasi yang benar dan akurat, bisa menyebarkan informasi dan pada masyarakat tidak mudah terpancing akan isu atau berita bohong dan kami sudah katakan Ibu harus mengacu pada informasi resmi dari BMKG. Terima kasih kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suharyanto. Terima kasih Pak. Sampai besok Pak. Ini berapa? Sang pemirsa Tribuners saat ini sedang berada di kantor pemerintah Kota Depok yang ada di Jalan Margonda, yang mana beberapa saat lalu terjadi gempa kekuatan cukup besar. Dalam informasi dari Mantik 411, namun gempa itu menyebabkan warga lagi atau pemerintah Kota Depok ini dilakukan dan keluar dari dalam ruangan. Berikut sana ya.
Halo, Bapak. di depan halaman Balai Kota Jakarta, di mana banyak ASN yang keluar lantaran halaman berbunyi karena beberapa lalu lalas terjadi gempa. Di mana saya sendiri memang sedang berada di pataran Balai Kota Jakarta untuk merasakan antara gempa, di mana partai yang itu sempat bergoyang atau rasa bergoyang rasa seperti goyang kali, kemudian itu langsung ke tempat gempa seperti itu. Kemudian selama seperti itu alarm berbunyi karena ada gempa susulan kembali. Ada beberapa komentar soal masuk di arah mana beberapa dari organisasi yang ada di wilayah Kawasan dari Pamekasan atau Depok yang mengatakan bahwa itu merasakan gempa seperti kami berada di kantor Dirjen Gubernur DKI Jakarta. Atas penjelasannya yang cukup komprehensif. Para BPD masih berada di dalam situasi. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Lekadi Haryanto untuk menyampaikan terkait info kalau terjadi adanya tindakan perusahaan Pak dari teman-teman di dan teman-teman di BPD yang ada di lapangan. Kami silakan kepada Bapak Haryanto. Terima kasih. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Pak BKG, Ibu Profesor Dr. Ibu Kita Kami, dan kami memahami yang tadi saat ini dari sampai ke BKG, kami dari BPD, suatu BPD, terus masalah berkaitan dengan laporan. Kami saja informasi dan jiwa khususnya di kawasan yang sedang mendatangnya. Saya akan mendatangnya yang disampaikan Kamar Cianjur dari Sandiwara Sandi Bang Tadi dan ini asal yang harus seperti kata saya bersama dan baik sementara untuk kabupaten lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Kepala BMKG, memang semuanya merasakan dampak terkait gempa ini meskipun yang paling terdampak adalah di Kabupaten Cianjur. Selanjutnya langkah yang dilaksanakan oleh BPBD dan BMKG, besok pagi saya akan ke sekarang dengan Kepala BMKG untuk berkenan bersama kami untuk melaksanakan pendampingan terhadap langkah-langkah penanganan gempa di Kabupaten Cianjur. Kami akan segera mengaktifkan posko penanganan bencana. Kemudian juga kedatangan kami ke daerah akan membawa logistik bagi para pengungsi yang terpaksa harus tinggal di pengungsian. Kalau kita lihat kerusakannya informatif. Jadi kalau berdasarkan pengalaman bencana gempa sebelumnya, dapat kami perkirakan begitu masyarakat yang harus mengungsi itu banyak. Sehingga kami siapkan logistik seperlunya tenda-tenda. Kemudian untuk mengaktifkan posko juga kami akan dorong anggaran dan dana siap pakai dengan target saat darurat ini kami pastikan masyarakat Kabupaten Cianjur dan daerah lain yang terdampak ini bisa betul-betul tertangani kebutuhan dasarnya. Kemudian setelah itu kami akan terus melaksanakan pendataan setelah tidak ditemukan lagi korban jiwa yang luka atau mungkin ada yang hilang dan seluruh masyarakat yang rumahnya hancur yang harus tinggal di pengungsian sudah masuk ke pengungsian. Di pengungsian roda hidupnya sudah berjalan maupun sudah terbatasan tapi sudah jalan untuk hidupnya, MCK-nya, usianya, kalau anak-anak pun memang ada sekolah bisa berjalan dari pengungsian, maka kami akan nyatakan bahwa tanggal darurat ini sudah selesai. Baru kita masuk tahap rehabilitasi rekonstruksi. Ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan secepat mungkin karena kami dari semakin lambat tahap rehabilitasi rekonstruksi ini wujud, maka semakin lama masyarakat terdampak yang tinggal di pengungsian semakin menderita. Nah, kami yakin kepada masyarakat bahwa rumahnya yang hancur, baik rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang ini akan dibangun kembali oleh pemerintah. Nah, tentu saja memerlukan soliditas, sinergitas, dan kesungguhan semua unsur yang terlibat dalam penanganan bencana gempa bumi ini. Mungkin itu tambahan dari saya, beberapa yang bisa sampaikan. Artinya dalam kesempatan yang baik ini, gempa ini memang sudah terjadi, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghindari kapan terjadinya bencana. Tetapi yang pasti setelah terjadi bencana, bagaimana upaya-upaya kita secara sinergi, soliditas, sungguh-sungguh agar penanganan bencana ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih kami kembalikan ke moderator. Kepala BNPB, Bapak Legend Haryanto atas update dan arahnya. Dan kami siap bergabung merapat ke Cianjur ya. Nanti kami kontak dengan Pak Abdul Muhari menuju ke Bapak Posko tadi Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kepala BNPB Bapak Lekadi Haryanto dan kami dalam hal ini juga mengucapkan turut belasungkawa atas meninggalnya korban gempa bumi dan pada intinya diberikan kerabahan dan ketabahan dalam menghadapi ujian ini. Seperti yang dikatakan Bapak Kepala BNPB,
Setelah ini BMKG dan Pak BPBD itu berkoordinasi untuk melakukan survei lapangan Cianjur untuk melihat kondisi terkini. Untuk itu, untuk memanfaatkan waktu juga, di sini juga sudah hadir Pak Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi Tsunami. Mungkin bisa dijelaskan Pak, mengapa ini kok terjadi kerusakan, kenapa kok terjadi korban jiwa, apakah ada faktor apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih kembali kondisi di kepala nanti Bapak Media semua perlu kami bahwa wilayah Sukabumi, Cianjur, Lembang, Purwakarta juga Bandung itu secara rekor merupakan kawasan seismik aktif dan kompleks. Disebut sebenarnya memang hasil monitoring BMKG menunjukkan kawasan ini memang sering terjadi gempa. Aktivitas seismik dan menunjukkan bahwa kawasan ini memang sering terjadi pada berbagai variasi magnitudo kedalaman. Kemudian terkait dengan kompleksitas tidak merupakan daerah jalur gempa yang cukup aktif seperti pada Sesar Mandiri, Sesar Balarang, Sesar Lembang, Sesar Kilata, dan masih banyak lagi sesar minor yang berada di juga berdasarkan yang berada di dan silakan di gempa Cilata. Jadi kompleksitas teknik ini berpotensi memicu terjadinya gempa radang berselo pada saat earthquake. Maka permasalahan ini menjadikan kawasan tersebut menjadi kawasan rawan gempa secara permanen ya. Yang karakteristik gempa radang berselo itu tidak harus di zona ini ada banyak sekali catatan sejarah gempa wilayah Sukabumi dan Padang ini. Ini dialami oleh gempa pada tahun 1888. Jadi gempa pusat yang kami kata pertama kali itu 18 ya. Sebelumnya juga terjadi cuman belum besar. Kemudian 1910 itu juga dari gempa pusat di wilayah Cianjur dan sekitarnya. Kemudian pada tanggal 14 Januari 1912 itu juga banyak sekali kerusakan rumah di kota Cianjur dan di Sukabumi. Kemudian 2 November 1994 terjadi gempa pusat yang paling pokok. Kemudian sampai Februari 19 tahun itu ada Bang Kemudian kali tahun 2012 kemudian terakhir gempa rusak di ini adalah gempa yang pada 12 Juli tahun 2005 bahkan lebih dari 1.000 rumah mengalami rusak berat ya. Kemudian kalau kita melihat berlalu berbahaya. Ini ketika gempa yang terjadi secara urutan merupakan hal satu yang mati karena terjadi di negara. Yang itu memang syarat merasakan seperti pada diri dan yang pertama pada saat itu bukan negara ini. Kemudian terkait dengan melawan yang Cianjur Sukabumi Lembang dan Purwakarta maka penting untuk terus dilakukan upaya identifikasi seluruh hasilnya dan menyerah identifikasi jalur secara aktif ya. Itu pertahanan yang kita latih dengan gempa ini. Kemudian perlu ada hasil risiko gempa ini secara komprehensif karena bisa lihat bisa membahas aktivitas di situ dengan adanya perubahan fisik sehingga jadi kembali penting untuk melakukan indikasi konflik ya. Sehingga jika di konflik melakukan ya dari struktural kemudian organisasi pemerasaman dan penerapan bahan banyak. Ini juga indikasi sebenarnya gempa kemudian yang masuk pada penting pada ketiga bisa dilakukan itu kuat masuknya sudah gempa. Kalau belum mampu kesehatan itu maka kita bangun dengan lingkungan perlindungan dan kita perlu diingatkan pada masyarakat mengingat saat ini intensitas sudah mulai meningkat jadi juga perlu diwaspadai adanya kolateral yang sudah letak karena diguncang gempa ini apabila hujan turun dikhawatirkan material-material yang lepas atau yang terguncang gempa ini dapat tersapu oleh air hujan dan dapat memberikan dampak ikutan berupa longsor ataupun banjir bandang sehingga kami mohon diwaspadai pula apabila sedang hujan mohon tidak berada di dekat lereng ataupun menghindar dari bantaran sungai yang dikhawatirkan di situ juga berpotensi untuk mengalami banjir bandang. Demikian Mbak, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu KBKD, Ibu Ibu atas imbauannya. Karena kita harus melakukan adanya bahaya hiburan karena pada masa ini juga wilayah Indonesia masih musim hujan. Jadi bagi masyarakat diminta waspada untuk menghindari runtuhan dan alam seperti itu. Terus kemudian kami silakan kepada teman-teman media yang ingin menanyakan bisa live melalui virtual atau di chat room. Bagi teman-teman yang offline yang datang langsung bisa menanyakan terkait updating gempa bumi. Sembari menunggu Ibu mohon izin di sini juga sudah hadir pada barisan wilayah Bapak Hartanto. Mungkin kami persilakan Ibu kepada Pak Hartanto. Ada pertanyaan sama isi lagi. Silakan Mbak Tera. Saya mau tanya, seperti di Sudang, kalau misalkan di Sudang, kalau misalkan kebanyakan tidak dengan apa yang ada, tapi sebagai warga merasakannya, itu artinya gimana ya? Padahal baru saja 2 tahun setelah Presiden Jokowi. Apabila Jokowi sudah pulang, saat yang ada itu tidak satu titik mereka kericuhan acara tersebut, padahal baru saja dibuka langsung oleh Presiden Jokowi. Kira-kira Jokowi sudah pulang, saat itu sudah sampai mana saat terjadi, atau beliau juga melihat pasangan masyarakat yang memakai baju seragam, saling pukul di atas tol. Jadi mereka tidak masyarakat, mestinya memakai baju seragam, saling pukul. Kecuali kalau getaran itu bukan karena langsung. Jadi kalau alat seismograf itu khusus yang sangat sensitif untuk merekam getaran-getaran gempa. Nah kalau misalnya ada guncangan, getaran, seismograf di situ tidak merekam. Nah ini kemungkinan seismografnya ada masalah. Tidak 3 orang saling pukul hingga beberapa diantaranya tergeser ke dinding. Makin chaos karena sejumlah orang yang melerai ikut terseret hingga terjatuh. Getaran langsung waspada saja, nggak usah nyari ngecek alat lagi. Orang yang melerai ikut terseret hingga terjatuh. Beserta wanita berteriak histeris karena ketakutan dan sejumlah pria berteriak agar keributan dihentikan. Tampak sejumlah orang protes. Siap, terima kasih. Atau berikut dalam video beredar terlihat peserta munas yang memakai baju seragam saling pukul di depan stol makanan yang disiapkan. Lebih dari 3 orang saling pukul hingga beberapa diantaranya tergeser ke dinding. Makin chaos karena sejumlah orang yang melerai ikut terseret hingga terjatuh. Peserta wanita berteriak histeris karena ketakutan dan sejumlah pria berteriak agar keributan dihentikan. Tampak sejumlah orang protes hingga meringsek maju ke area panggung munas. Salah seorang peserta yang memberikan keterangannya keributan dimulai karena tidak dari salah. Baik, terima kasih. Kami sampaikan bahwa karakteristik gempa krakatau dalam proses asal ini merupakan gempa yang dapat ya. Jadi ini memiliki susulan yang banyak karena memang berada di batuan yang relatif rapuh ya. Sehingga ini depan kita akan terus mendapatkan kata-kata akibat gempa susulan ya. Apakah itu besar itu kita bisa memprediksi karena masih ada variabel. Yang pasti gempa karakteristik gempa krakatau itu akan diikuti oleh aktivitas batu susulan yang cukup banyak ya. Kalau kita lihat catatan gempa yang terjadi di zona perbatasan Sukabumi dan Cianjur sekarang ini sudah terjadi sebanyak lebih dari 5 kali sejak tahun 1844 ya. Nah, kalau kita melihat tahun sebelumnya instrumental record itu 1844 ini rusak, 1910 juga rusak, 1919 rusak. Nah, setelah era instrumental record itu tahun 1969 itu 5,4. Itu juga banyak yang roboh. Kemudian 5,5
banyak rumah yang rusak, dan tahun 2000 ini baru 5,1 ini lebih dari 1.900 rumah rusak. Nah, kalau kita lihat gempa yang terbesar pada masa lalu hanya 5,5 yang terjadi pada 1952. Jadi memang lebih kecil dari ini. Sehingga ini merupakan catatan penting kita bahwa melihat periodisitas gempa yang terjadi cukup pendek. Maka tadi itu saya sampaikan bahwa penting di sini pertama upaya menjadi pasar aktif lebih detail. Kemudian kajian daya risiko gempa yang komprehensif, karena ini wilayah ini ke depan akan menjadi kawasan yang memiliki pertumbuhan masyarakat pertumbuhan yang cukup besar, karena merupakan kawasan yang menarik dan bisa berkembang menjadi kawasan yang padat. Dan biasanya gempa itu bisa akan menimbulkan bencana apabila kita bisa mengantisipasi dengan bangunan yang kuat ya. Jadi kalau memang bangunan kita tahan gempa, ya silakan gempa terjadi, tidak akan terjadi apa-apa, karena sebenarnya kejadian korban meninggal luka itu bukan karena gempa, tapi karena kerubuhan bangunan yang rusak akibat gempa. Kalau sudah bangunan 4, maka kita tetap aman. Kemudian Jepang, gempa berkekuatan 7, 8 itu tidak akan panik mereka, karena yakin bangunannya yang kita itu kuat, sehingga terkadang gempa berkekuatan 7 itu tidak ada korban yang meninggal karena tidak korban luka. Itu ke depan kita harus ke sana, dan ada yang bergempa baik itu di Amerika, rasa itu menjadi acuan kita untuk membangun building code ya. Jadi membangun bangunan gempa yang mengacu pada sumber gempa di atas. Ini adalah jaminan keselamatan untuk tinggal aman di daerah gempa. Terima kasih. Ya, Pak, ada pertanyaan yang belum. Nah, terkait dengan aktivitas susulan, hari ini kita akan pantau terus, kemudian sampai besok pagi kita akan hitung. Dan itu akan menjadi acuan kita di dalam mengestimasi kapan gempa susulan berakhir. Kalau sampai tengah malam kita belum bisa menjadikan pegangan untuk bisa menghitung probabilitas untuk sampai kapan peluruhan itu terjadi. Tapi kalau sampai besok pagi, kita sudah bisa melakukan analisis estimasi berakhirnya gempa susulan. Jadi mohon sabar, kita akan kompilasi data ini untuk jadikan data untuk estimasi berakhirnya gempa susulan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi masih ada potensi gempa susulan. Masih ada. Siap. Baik, berikutnya adalah Pak Jos dari Headline Network. Kami persilakan kepada Pak Jos. Ya, terima kasih. Saya mau nanya aja soal apakah ada data status terhadap infrastruktur telekomunikasi di sana? Ya, baik, baik Pak, ini mungkin Pak Jos terputus ya Pak. Bisa mendengar suara kami Pak? Halo Pak. Misalnya terputus itu. Tapi pertanyaan itu mungkin bisa dijawab mungkin BNPB atau PPBD. Baik, mungkin terkait pernyataan dari Pak Jos bisa dijawab oleh Pak Kepala BNPB ya Pak. Mohon izin kami persilakan Bapak terkait infrastruktur telekomunikasi Pak. Terima kasih. Jadi kami baru dapat informasi di lokasi memang listrik itu sedang padam, sehingga ini sedikit berpengaruh pada komunikasi. Tapi kami selalu berkomunikasi dengan BPBD. Kalau nanti rekan-rekan awak media menemukan informasi yang agak berbeda, ya memang ini kondisinya masih simpang siur begitu ya, karena masing-masing mencari informasi. Memang kami peroleh data terakhir yang 14 meninggal dunia dan 17 yang luka-luka itu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Meskipun juga barusan saja ada update dari Pak Bupati Cianjur yang menginformasikan sudah ada 20 yang meninggal dunia. Nah, ini kondisi-kondisi seperti ini tentu saja akan ditemui pada saat awal-awal penanggulangan bencana. Jadi mohon ini dimengerti. Tetapi kami pastikan bahwa ini bencana seperti yang disampaikan oleh BMKG tadi, ini gempa dangkal, tentu saja akibatnya juga cukup masif begitu. Itu saja terlihat dari bencana jiwa manusianya juga cukup banyak, ya, kalau dilihat gempanya, belum lagi nanti kerusakan infrastruktur dan rumah begitu. Mungkin demikian bisa kami jawab, Ibu Moderator, terima kasih. Terima kasih Pak Suharyanto. Mungkin Mbak Niken dari DRPG, kami persilakan Mbak Niken. Halo, baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar Mbak. Iya baik Bapak Ibu, izin saya dari DRPP. Izin bertanya, kalau tadi Bapak Ibu menyampaikan bahwa gempa ini merupakan gempa yang berada di darat gitu. Apakah mungkin gempa ini berpotensi terhadap aktivitas darat lainnya selain dari yang Bapak Ibu telah sampaikan seperti longsor, kemudian ada banjir bandang? Apakah aktivitas vulkanik atau gunung berapi ini akan berpengaruh dari adanya gempa ini? Kemudian yang kedua, kalau tadi telah disebutkan adanya beberapa gempa susulan. Nah, kemudian apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh BMKG dan pihak-pihak lainnya selama beberapa hari ke depan untuk memantau dari kondisi gempa ini? Sekian, terima kasih. Siap, terima kasih ya. Pertanyaan pertama mungkin Ibu, kami persilakan Ibu. Terutama langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Jadi nomor 1, kami terus merapatkan monitoring. Monitoring terus dijalankan dengan lebih cermat, lebih seksama. Begitu ya kan. Biasanya data itu otomatis ya, otomatis. Tapi ini kami tempel terus, tidak hanya sekedar otomatis, tapi juga verifikasi oleh manusia juga. Dan yang kedua, paralel, sampai terus melanjutkan monitoring dan analisis, terus kita analisis. Kita ini juga segera untuk berkoordinasi dengan banyak pihak. Antara lain, yang pertama dengan Konsorsium Nasional Gempa Bumi dan Tsunami. Ini tentunya dalam aspek analisis ya. Analisis kira-kira perkembangan gempa ini bagaimana. Jadi ini kan perlu kajian yang lebih mendalam dengan data yang lebih lengkap. Jadi membutuhkan beberapa pihak, ada dari perguruan tinggi, ada juga dari lembaga riset. Nah, ini kami kami memang tergabung dalam konsorsium nasional
yang dibentuk oleh BMKG untuk mewadahi para pakar-pakar gempa nasional ini. Segera kita berkoordinasi, mempertajam analisis, dan sambil paralel kami merapatkan tim, mengirimkan tim ke lapangan. Insya Allah saya beserta Bapak Deputi dan tim untuk ke lapangan dengan tujuan yang pertama adalah jadi tim ini kita sebar, ada tim yang melakukan pengukuran langsung di sekitar epicenter. Pengukuran yang lebih akurat, lebih presisi, ini ada tim yang mengukur untuk melalui survei. Kemudian juga tim yang untuk healing, untuk menenangkan masyarakat. Menenangkan masyarakat, mungkin banyak pertanyaan, banyak kepanikan. Nah, itu ada tim untuk sosialisasi menenangkan masyarakat. Dengan teman-teman dari ITB sudah banyak sekali studi-studi, kajian-kajian tentang patahan yang ada di Jawa Barat ya, ada patahan Cimandiri, patahan Lembang, patahan Padalarang ya, dan Cirata banyak. Nah, jadi itulah diperkirakan Jokowi sudah pulang saat adu jotos dan Ibu Kepala BMKG Ibu Dikorita Karnawati. video 51 detik merekam kericuhan acara tersebut, padahal baru saja dibuka langsung oleh Presiden Jokowi. Diperkirakan Jokowi sudah pulang saat Jokowi itu masih sudah pulang saat adu jotos dan saling lempar alat makan itu terseret hingga terjatuh. Peserta wanita berteriak histeris karena ketakutan dan sejumlah pria berteriak agar keributan dihentikan. Tampak sejumlah orang protes hingga meringsek maju ke area panggung Monas. Salah seorang peserta yang diminta keterangan mengaku keributan dimulai karena protes dari salah satu tim calon ketua. Namun dia mengonfirmasi tidak ada yang luka parah dalam insiden tersebut, hanya benjol saja. Sebelumnya diinformasikan 1.000 orang lebih menghadiri Munas Himpunan karena protes dari salah satu tim calon ketua. Namun dia mengonfirmasi tidak ada yang luka parah dalam insiden tersebut, hanya benjol saja. Hanya benjol saja. Sebelumnya diinformasikan 1.000 orang lebih menghadiri Munas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Hotel Alila Solo pada 21 hingga 23 November 2022 mendatang.
ini mendapatkan dukungan وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين bisa kita kendalikan. dari Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming. Organizing Committee Munas HIPMI Ali Afandi menjelaskan, Gibran yang merupakan Organizing Committee Munas HIPMI Ali Surakarta Gibran Committee Munas HIPMI Ali Afandi menjelaskan, Organizing Committee Munas HIPMI Ali Afandi menjelaskan, Gibran yang merupakan salah satu pembina HIPMI sejauh ini cukup terbuka untuk terlibat dalam persiapan Munas, bahkan termasuk menyediakan venue untuk acara di tengah padatnya berbagai agenda di Solo, termasuk Muktamar Muhammadiyah. Menurut Ali, nantinya akan ada 3 agenda besar yang akan diselenggarakan. Termasuk Muktamar Muhammadiyah. Untuk acara di tengah padatnya berbagai agenda di Solo, termasuk Muktamar berbagai agenda di Solo, termasuk Muktamar berbagai agenda di Solo, termasuk menyediakan venue untuk acara di tengah padatnya berbagai agenda di Solo, termasuk Muktamar Muhammadiyah. Menurut Ali, nantinya akan ada 3 agenda besar yang akan diselenggarakan. Yang pertama, merumuskan program kedepannya, laporan pertanggungjawaban pengurus HIPMI 2019-2022, dan memilih nahkoda baru untuk HIPMI 2022-2025. Nahkoda baru untuk HIPMI 2022-2025.
Hima.
terkait tumbukan lempeng Asia Australia yang mengarah pada megatrust di pesisir selatan Jawa. Oke. Makasih banyak. Baik. Terima kasih tentang lokasinya. Ini kami yang terpetakan di sini adalah di Kecamatan. Selamat siang pemirsa Tribuners, saat ini saya sedang berada di kantor pemerintah Kota Depok yang ada di Jalan Raya